Kenapa Pak Muhammad? Kindom, kalau Kristen mau dituntaskan nggak tuntas, karena di situ letak Kristen ketakutan ditanya, Dinda. Kenapa Muhammad? Orang bertanya itu ketika bertanya siapa bertemu, saya kasih dalilnya 2, 3 dalil saya kasih. Hadis Bukhari nomor 3, hadis Muslim 160, lalu Al-Quran surah Al-Alaq ayat pertama dan sampai 5. Gampang. Kalau takut ditanya bilang aja, saya takut ditanya Pak Dalbo. Coba. Saya Ini udah saya kasih data nih, tolong saya kasih dibaca data ya. satu nih. Saya kasih data, izin Bang Dalbo. Bang siapa ini? Silakan, Bang silakan. Oten. Saya kasih data ya di dalam Al-Quran ya. Di surah Al-Baqarah, katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Tuh, membenarkan apa tuh jadi kitab-kitab Quran yang itu terdahulu. diturunkan dalam hati Muhammad. Tidak pernah berbicara langsung. Kan malaikat Jibril atas izin Allah membawa firman-firman Tuhan kepada Rasulullah. Ini dalil Kenapa Al-Qurannya. Allah itu tidak berani Kemudian hadisnya bicara langsung tadi sama itu Muhammad? penjabarannya sama Bang Dalbo di hadis tuh. Apalagi di Al-Quran ini sudah nih. Kenapa Malaikat Allah takut Jibril bertemu membawa Muhammad? turun Al-Quran atas izin Allah dan membisikkan ke hati Rasulullah. Kemudian Izin dulu menghafal, Bunda Rahma. kemudian Pak Kindom. menyampaikan Kenapa kepada para Allah takut? sahabat. Pak Tapi Kindom. coba sekarang di Yesus tuh bagaimana cara Yesus menerima firman? Ayo. Kenapa Allah takut bertemu Firman yang Muhammad? apa firman? Jangan di framing Pak Kan Kindom. di dalam Izin dulu Yohanes Bunda Rahma. 17. Saya baru Bunda Rahma. Gini Pak Kindom. Biasakanlah jadi manusia lah, Dinda. Anda manusia bukan? Walaupun Anda ini kurang ekor. Kita ini belum tuntas. Iya, nggak ada tuntasnya kalau Kristen. Jangankan Al-Quran, Yesus saja kalian beleng-belengkan. Yesus saja kalian perintah. Yesus saja kalian Naik ke- atur. Nggak bisa begitu. Kenapa takut Allah? Naik ke- Janganlah begitu. Walaupun Anda ini cuplis, nggak boleh. Naik. lah. Anda kan dewasa, ya kan? Nah, punya pendidikan, tapi saya nggak punya adab. Nggak boleh lah begitu. Kenapa Allah takut? Nggak ada yang takut. Betul-betul cuplis gereja ya. Kalau mau dituntaskan nggak ada tuntasnya kalau Kristen. Tetapi harus Anda memberikan pernyataan. Saya takut ditanya. Silakan bertanya. Ya kan? Dia bertanya, siapa yang bertemu Nabi Muhammad di Gua Hira? Saya jawab pakai hadis. Sebenarnya begini, dia pikir di dalam perjanjian lama itu kan Gabriel, dalam perjanjian baru Gabriel, di Bible mereka Gabriel. Di Islam kita sebut Jibril karena itu hanya dialek ya, bahasa. Ada bahasa sama-sama serumpun. Aramaik. Jadi Ibrani atau Aram atau Arab itu mirip, serumpun kayak kita ini ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura tuh kita serumpun. Kita Kan serumpun, ada. bahasanya Bunda mirip. Rahma, kenapa dia pertanyakan itu? Ada Nggak apa-apa, apologet nggak apa-apa. Islam. Ini sebentar, Nah, sebentar, sabar Bang Dal. dulu, sabar. Ada di Kingdom ini bertanya kepada apologet Islam selalu PK. Dia menjawab. Ini pertanyaan yang sama, dia jawab. Tidak ada tertulis secara letterlek bahwa Nabi Muhammad ketemu Jibril. Ini orang nggak belajar. Nggak, Tapi kita menyampaikan. maju Oke. berdebat. Kalau Jadi, maunya Kristen memang saya paham. Sebentar Bang Dalbo. Kalau maunya Kristen kita paham, tapi ini kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum paham. Tidak, dia Kristen pertanyakan itu terus menerus Bunda. Pahami Kalau dulu. Kristen memang. Saya tahu dia bertanya kepada umat Islam. Ada umat Islam mungkin di bawah ada yang tahu tuh. Ya. Iya, kita Dia tahu. pertanyakan hal yang sama. Dia mengatakan secara tertulis tidak ada. Artinya ini tidak berdasar. Nah, orang ini menjawab Al-Quran asal-asalan. Al-Quran, nih kita kasih data di Al-Baqarah ini. Tapi Paham memang, nggak paham nggak narasi saya, Bunda Rahma? iya mau secara nyata Gabriel. Bukan, Jibril. Kingdom ini bertanya kepada apologet Islam. Ini apologet. Pernah dia di API. Ditanya.
Ditanya masalah ini, dia jawab tidak ada tertulis. Nah itu dia pertanyakan lagi. Netizen ini kayak orang-orang kafir aja, orang nggak bisa mengeluarkan pendapat. Silakan. Jangan kayak orang kafir lah kalian ya di bawah ya. Enggak perlu ya. Silakan. Kok kayak Oten aja kalian ini ya. Jadi saya ini menyampaikan, mungkin dari antara teman-teman kita yang nyimak dia belum paham. Jadi itu kalau dia minta mirip, kalau kan dia sebut tadi di Bibelnya itu Gabriel. Itu penulisan bahasa, gaya bahasa. Ya, Jibril, Isa, Yiso itu Ibraninya Isa. Itu dialeknya aja, sama orangnya. Sama, karena serumpun kayak Malaysia, Indonesia. Sama kita mirip, cuma ya beda-beda huruf aja. Kalau bahasa Ibrani atau Aramaik, Iso, ye pakai ye, Iso. Kalau kita Arab, Isa. Sama orangnya. Jadi dia maunya itu ya seperti di Bibelnya Gabriel. Di Al-Quran kan Jibril, itu bahasa Arabnya. Seperti di dalam Al-Baqarah. Tapi kalau Oten itu kan kita paham framingnya kan. Nah saya rasa netizen ini kan cerdas. Kenapa kalian alergi kali? Kalian kafir ya? Bukan itu saya menanggap bisa paham kafir ya. Saya cuma menambah sedikit pemahaman bahwa kita itu Aramaik itu serumpun. Ya. Jadi ada Yesus, ada Isa, Gabriel, Jibril. Tuh sama teman-teman, paham lah kalau Oten. Kita ini bukan cuma setahun 2 tahun, udah 7 tahun 8 tahun menghadapi kafir-kafir ini ya. Kenapa sih netizen ini? Kalian ini kayak orang Oten ya. Ya karena kau nggak bisa kami ngomong, kau kayak keresteng. Masa kau saudara seiman nggak bisa ngomong? Berarti kau kayak Oten. Apa itu Oten ya, orang kafir. Ingat ya teman-teman ya. Ingat ya, semua di atas ini bisa bernarasi. Makanya kita izin kepada hostnya. Kalau kalian nggak bisa kami ngomong, ya kalian kayak orang kafir lah. Itu Bunda Rama itu, silakan. Itu siapa dulu? Bang Dalbo ini apa ya? Nggak mau diskusi dia Bang Dalbo ini orangnya. Mau dia. Mau. Oh, boleh. Bang, landasan apa yang mendasari Anda mengimani Yesus Tuhan? Landasan apa? Ada 2. Memang kita tidak ada larangan untuk menyembah Yesus. 1, 2, di Konsili Nikea diperintahkan untuk menuhankan Yesus. Itu dasarnya. Berarti bukan berdasarkan Bible ya? Bukan berdasarkan kitab Anda ya Bang ya? Oh, oke. Itu. Jadi berdasarkan rumusan bapak-bapak gereja ya dengan konsili-konsili Bang ya. Ya, paus bosku. Nah inilah Kristen sejati kawan. Ini Kristen sejati, dia jujur. Memang itu kejadiannya seperti itu. Itulah kejujuran Bang. Itu kita hargai ya teman-teman. Dia jujur, bukan ngeyel muter-muter ini itu. Dia jujur ya. Jadi Kristen sejati itu ya memang berdasarkan hasil konsili. Ya, betul. Konsili itu sekitar 21 kali Bang ya. Konsili Nikea. Konsili Nikea yang pertama itu. 325 itu ya. Di situ dirumuskan Yesus ilahi, betul. Ya, betul. Teman-teman Kristen, contoh Pak Nugroho ini dia percaya diri dengan dogma doktrin kekristenan itu sendiri. Sejati.
Tapi Ya, itu berdasarkan Bible itu tidak ya teman-teman. Karena berdasarkan faktanya pengajaran. seperti itu. Faktanya seperti itu. Masa kita mau pungkirin fakta sih? Betul betul. Makanya Bang aku hargai jujur Bang. Kita nggak ada masalah itu jujur. Anda itu jujur. Sejujur. Tapi kalau berdasarkan sabda Yesus di Bible, pernyataan Yesus di Bible tuh nggak seperti itu kawan ya. Tapi beliau ini Kristen. Beliau ini Kristen dan yang siapa yang melahirkan Katolik. siap-siap. Katolik. Siapa yang melahirkan Kristen teman? Ya Paulus. Nah inilah teman-teman ya Pak Nugroho. Perumusan konsep ketuhanan di Kristen itu melalui konsili-konsili. Konsili Kalsedon itu menetapkan Yesus 100% manusia, 100% ilahi ya Bang ya. Konsili Kalsedon teman-teman di abad keempat. Nah, oke udah gimana lagi? Sudah dia mengimani bahwa dia ini jadi Kristen karena itu hasil konsili, nggak ada lagi yang perlu kita diskusikan kawan. Faktanya seperti itu, betul. Ah betul. Berarti Anda jujur ya Bang ya. Yesus saja nggak ada yang nyembah Yesus kok, gimana sih? Yang bilang ini diam kepada saya berarti dia kafir ya, Oten ya. Saya maklumi Anda Oten kafir ya. Oke. Jadi Kristen sejati kita hargai ya Bang ya. Oh ya. Bible Anda itu apa ya? Apa yang Anda pakai? Terjemahan baru, Lai punya, IMB atau Ini LI Teotero oh jadi Katolik. masih pakai kata Allah di situ Pak ya. Ya, tuh. Nah, tinggal itu aja Pak, kalau bisa itu dirubahlah. Mereka yang pakai Indonesian Modern Bible itu nggak pakai lagi kata Allah di situ. Udah pakai Elohim, udah pakai, pokoknya nggak pakai lagi. Tinggal itu Bapak ya, tinggal itu istilah-istilah Islam itu. Karena udah tidak. Di hak ciptakan, jangan sampai Ibu harus daftarkan nama Allah itu ke dalam hak cipta. Jadi kalau orang mau pakai itu dia tidak bisa, ya kan? Tapi kalau Ibu Nggak bisa didaftarkan Pak. Orang Kristen aja yang harus tahu diri, harus malu. Ya, kalau nama sembahan orang Islam. hukum itu seperti itu. Jadi kalau kita nggak ada dipayungi dengan hukum, kita cenderung melanggar, ya kan? Tapi kalau kita dipayungi dengan hukum, orang pasti takut karena ada konsekuensi hukum yang kita terima kalau kita melanggar seperti itu. Masalahnya Pak, Kristen sudah ngambil nama sembahan orang Islam, nama Tuhan orang Islam, kemudian merubah menjadi sebutan, menjadi gelar. Tuhan Anda Yesus. Ya saran saya langsung dihak ciptakan aja. Kalau memang itu punya Islam, langsung hak ciptakan. Jadi orang tuh Harusnya Anda malu dong. Kasih bukti bahwa itu kepemilikan Anda. Kalau Anda bisa membuktikan itu kepemilikan Anda aja nggak tahu malu ya. Udah tahu bukan milik Anda, tapi Anda pakai. Berarti Anda nggak tahu malu. Ini Bu. Coba ada bukti kepemilikan Anda? Ada. Kalau kami ada. Makanya bisa hukum. Kalau kita ini kan warga negara Indonesia, ya kan. Sedangkan kita ditilang nggak pakai helm aja ada payung. Agama keyakinan tidak dicampuri oleh negara. Agama keyakinan tidak dicampuri. Nah, mereka ini yang ada di Anda, ya, Lembaga Bible Indonesia nih harus tahu diri, harus malu bahwa itu bukan miliknya gitu loh. Tapi karena pada tebal muka mereka yang duduk di sana, sekalipun diprotes, ya masih tetap memakai. Kenapa masih tetap memakai kata Allah di situ? Untuk berusaha mengkristenkan saudara kami yang masih awam dengan tipu daya muslihat misionaris gitu Pak. Kan dia bilang gini, saudara, Tuhan kita sama-sama ditengok di Bible kuning. Padahal situ originalnya kan dewa, Theos. Dewa situ Theos Pak. Karena Lembaga Bible Indonesia sudah hilang urat malunya Pak, sudah hilang urat malunya demi untuk menyamar-nyamar ke Islaman, nggak punya jati diri, ya dia tidak mau hilangkan itu. Padahal kan Bible itu hampir setiap tahun direvisi,
TB1, TB2 itu kan direvisi. Kenapa sulit kali merubah kata Allah di situ menjadi Tuhan atau menjadi apa kayak nama Tuhan kalian? Harus percaya diri dong. Anda saya sudah hargai karena sudah mengiyakan bahwa Anda menjadi Kristen bukan karena isi Bible, tapi karena konsili-konsili. Itu mantap. Tapi Anda lagi harus sadar bahwa istilah-istilah Al-Quran kami di Bible kalian itu sebisanya jangan dipakai. Kalau Anda ya atau yang terutama yang duduk di lembaga Bible Indonesia itu punya urat malu bahwa itu kan bukan hak milik dia, bukan kepunyaan dia. Makanya orang-orang di luar negeri, Kristen di luar negeri itu heran mengatakan Anda ini sesat. Tuhan kalian Allah, itu kan Tuhan orang Islam. Iya. Mau saya lihat pernyataan orang-orang di luar negeri. Di luar negeri itu tidak mengenal kata Allah ya. Kristen di luar negeri tidak mengenal kata Allah. Allah itu kata mereka Tuhan orang Islam. Karena Anda ini ajaran Paulus, nyamar-nyamar lah supaya bisa menipu, mengkristenkan saudara-saudara kami yang masih awam, yang belum paham. Dan mereka menganggap nih ya, saudara-saudara kami yang belum paham tuh mereka menganggap semua agama sama. Karena Tuhannya di situ di Bible Anda ada kata Allah. Dia pikir begitu cara kalian menipu ya. Tapi itu dan semoga Anda sadar bahwa ya Anda menyebarkan agama Anda dengan tipu muslihat. Silakan, saya rasa itu aja. Bang Dal, boleh lanjut. Ngopi dulu Bang Dalbo, ngopi dulu, ngopi. Ngopi Bang Dalbo, ngopi dulu. Ngopi. Sudah. Iya, ngopi. Gimana ini? Mau dibengkokkan atau mau diluruskan? Kayaknya sebenarnya enak bengkok dulu Bang Dalbo, karena bengkok itu lebih asik kayaknya. Ya kan sekarang sudah bengkok. Iya, bisa muter gini. Sehat-sehat Bang Dalbo ya, sehat-sehat ya. Sehat ya. Sehat. Oke. Sama. Ya Bang Dalbo, aku turun dulu Bang Dalbo. Kan saya selalu berdoa kepada Tuhan yang benar. Ya, sama Yesus ketika dia berdoa kepada Tuhan yang benar, langsung kan dihidupkan kan? Langsung, karena ya, awalnya langsung dihidupkan kan? Awalnya dia berdoa kepada Tuhan yang tidak benar adalah Bapa, karena Bapa ini ada 3. Ada Bapak Paulus, ada Bapak Iblis kan? Ada bapak-bapak gereja. Ketika dia berdoa kepada Bapa, tidak dijawab doanya, tidak diterima doanya. Ada negatifnya juga loh Bang Dalbo. Kalau mati itu dihidupkan lagi, ada negatifnya juga. Soalnya zaman sekarang tuh kalau kita punya angsuran kan di asuransi jiwa tuh sudah mati lunas, 3 hari bangkit lagi, gagal asuransi jiwanya. Suruh bayar. Silakan ini mau naik. Aku turun aja Bang Dalbo, ya nanti nggak enak, nggak ada yang naik. Aku turun aja, nanti nggak ada yang naik orang Kristen. Siap selalu Bang Dalbo. Ya, siap. Silakan lanjut Ustaz Miftah. Ya tap layar dulu, tap layar ya. Kenapa turun? Nggak diskusi kah Bang Dalbo? Turun dia, nggak mau sama saya. Tuh Bang Dewa. Jadi itulah Kristen sejati ya, tidak di sini hujan di sini, Bunda. Tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh. Jadi apa lagi yang mau kita apalagi yang mau kita diskusikan? Ini yang dibawa naik aja, Pak. Naik aja, pertanyakan 73 golongan, naik aja. Naik yang berani, naik. Naik aja kita bahas 73 golongan. Tapi nanti kita tanya juga ya, yang ribuan denom-denom ini, yang mana yang selamat? Kalau 73 golongan itu kan ada yang satu selamat. Siapa yang selamat? Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berpegang teguh Al-Quran dan hadis.
atau sunnah? Itu gampang kok, pertanyaannya itu gampang. Anda semua tiga agama ini, ya, yang menerima kitab, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Islam, mereka ada di dalam hadis itu juga. 72 golongan, 71, 72 golongan. Islam 73. Nah, golongan-golongan itu masuk juga Nasrani dengan Yahudi. Apakah mereka selamat? Tidak selamat. Di zamannya selamat masing-masing. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus, ya kaumnya yang mengikuti Nabi Musa itu selamat. Ketika Yesus diutus, yang mengikuti ajaran Yesus selamat pada zaman itu. Tetapi tak kala sekarang kalian mau mengikuti Musa, mau mengikuti Yesus, kalian tidak selamat, tetap tidak selamat. Karena ajarannya sudah berlalu. Dalilnya mana? Di surah Al-Maidah ayat 46, 47, 48. Itu dalilnya. Oke, naik Ten. Sudah dijawab ya, gampang kok pertanyaannya. Coba. MG, selamat pagi MG. MG Muslim Kristen. Kristen. Lah, apa cuma mendehem-dehem kau? Muslim kah, Kristen kah? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat bagus sekali, pematerinya semuanya bagus. Ya, alhamdulillah, kami semua Muslim, ya, dari orang tua, ibu, dan seluruh keluarga. Tidak ada satupun yang karaste. Begitu Bunda. Ya Bang, terima kasih. Apa itu MJ? MJ itu Muhammad Jafar itu. Oh, nama bagus itu Bang. Ya, alhamdulillah pemberian Bapak itu kita punya bersaudara Apa semua disingkat itu. sih? Apa disingkat Bang? Oke, izin kita Diawali sapa. dengan Muhammad. Iya bagus Mas Al. Alexer Coki. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Coki Karestem pasti toh, namanya Coki. Iya, Kristen. Pastilah. Lanjut. Apa mau ditanya? Wih, nantang. Kenapa kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa Bang? Ya, dia kan berdoa kepada Bapaknya. Dia kan satu Oh, kesatuan. jadi Bapak yang Tuhan, bukan Yesus. Hah? Bapak itu di sorga, Yesus itu diutus ke dunia untuk menebus dosa umatnya. Matius 1 ayat 21 baca. Lukas Matius 1 ayat 6:12 Bang. 21. Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Allah ini kan bagi Yesus adalah Bapa. Nah, dia berdoa itu kepada Bapa. Berarti siapa yang Tuhan di sini? Yesus itu memberikan sori toladan kepada orang percaya, sori toladan. Ya. Kepada siapa? Suri toladan, Ya, Bang. kepada Suri umatnya. toladan, Kan bukan tadi dia sorry. Matius 1 ayat 21. Coba baca Matius 1 ayat 21. Siapa umatnya Yesus itu? datang Siapa ke dunia umatnya? untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, siapa umatnya Bang? Siapa Umatnya yang atasnya namaku disebut, itulah umatnya. Kamu lihat siapa? Kau menyebut siapa? Kau umat siapa? Umatku adalah yang atasnya namaku disebut. Abang ini siapanya Yesus kok? Hah? Aku umatnya. Aku Di mana umatnya. Bang? Pertanyaan Aku saya Bang, memiliki di mana? rohnya. Di mana Yesus kenal Kristen Bang? Baca Bang, bentar Bang Alexer. Baca Bang Matius 15:24. Aku diutus hanya ada kata hanya. Ya. Hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda Israel atau bukan? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Ya,
Oh, Ya, tanda-tanda jadi- ini aku memiliki tanda-tanda itu karena aku Oke, memiliki bagaimana rohnya. kalau kita tes, Bang? Bagaimana kalau kita tes? Kau punya Apakah tanda-tanda itu? Bentar dulu, Bang. Jangan berhenti cuma di Enggak, situ. kau punya tanda-tanda itu? Ada tanda-tandamu? Sekalipun, Orang Bang, percaya? sekalipun, Bang, Abang, sekalipun minum racun maut, kau tidak akan modar. Mau dicoba enggak? Kau Iya, minum bagi racun. kau kan mustahil. Hil-hil yang Lah, mustahil kan bagi kau. makanya, Bagi Allah siapa tidak yang ada yang mustahil. percaya, siapa yang percaya dan sudah dibaptis akan diselamatkan. Sekalipun Kalau- minum racun maut tidak akan binasa. Mau nggak kau belikan kau racun sianida? Kau coba di situ. Kalau kau memang kalau kau nggak disertai roh umatnya Allah, Yesus, ya kan? Kalau berarti kau nggak kau disertai oleh selamat. roh Allah, kau nggak punya kuasa. Nah, jangan cuma kami di punya situ. kuasa karena kami punya Kau lanjut. disertai oleh roh Allah. Mau Ya kan? lanjut ke Mana bawah. kuasamu? Sekalipun minum racun maut, kau tidak modal. Mau Iya, nggak kau belikan itu racun? menunjukkan kuasa. Kau punya kuasa apa? Kuasamu apa? Enggak, ini kan bibelmu. Ini kan Kau nanti bibelmu. makan racun maut, kau mati nanti kau. Kau Karena kan nggak punya ditantang kuasa. bibelmu. Kau ditantang bibelmu kan? Kau ditantang toh? Itu bibel yang menantang kau loh. Apa ya? Bibel yang Iya. menantang kau. Mau kau belikan racun? Nabimu mati 3 hari nggak bangkit-bangkit karena nggak ada kuasa. Lari ke Nabi Berkaca dulu Rasulullah. kau, berkaca. Ya kan, itu di mana bibel. kuasanya? Nah, Ya kita kan, baca aku hari ya. ini masuk Islam kalau ada Markus- kuasanya. Ya, coba mana Markus kuasamu? 16, Coba. 19. Kenapa dia lari ke Nggak ada Rasulullah ya, kuasamu. teman-teman? Ya kan, kau berkoar-koar, modalmu congor. Yesus Tapi punya kuasa. Itu kuasa. Bang, Tanda-tanda Yesus orang percaya itu punya berkata, kuasa. Aku diutus Iya. hanya kepada Bani Israel. Congor Kau aja yang banyak kau rupanya. katakan. Kayak mana? Bang, kau Nggak ada banyak kuasa. rupanya, Bang. Kalau kau Izin disertai dan oleh izin roh dan Allah, gantian, kau ada Bang. kuasa. Abang, bisa nggak jadi manusia sejenak aja, Bang? Bisa tuh, Bang? Dia Iya, kau nggak punya tanda-tanda. Jadi buat apa? Iya, nggak masalah, Bang. Tapi kan gantian, bisa toh jadi manusia sejenak aja saya minta. Nanti turun di sini mau kembali lagi jadi Kristen silakan. Iya. Yang kita mau bahas yang mana ini? Yang racunnya atau yang mana? Dan Ya, racun kami kan ada- diangkat tadi, kan diangkat tadi tanda-tanda yang percaya itu mereka Iya. akan mengusir setan. Sekalipun Iya. minum racun maut tidak mati. Nah, mau aku belikan Iya. kau racun, Bang. Mau enggak? Karena kami ada dalam kerajaan Allah. Kau di luar Makanya kerajaan mau Allah. enggak untuk Kau kerajaan membuktikan setan. kebenaran? Untuk Aku bisa membuktikan buktikan kau kebenaran kerajaan ajaranmu, mau enggak aku Ya kan, belikan kau kami racun dalam kerajaan maut? Allah. Ya Bang, kan, nangis nih, kau minta tolong sekalipun sama mereka nih, Allah itu. saya bukakan Nggak kau bisa data kau masuk lah. ke kerajaan Allah. Kenapa? Nggak mau diam-diam. Karena, Abang karena Tuhan Coki Yesus tidak bisa menarik kau. bisa toh, abang ini bisa toh jadi manusia sejenak, Bang. Boleh Kau toh? tidak Nah, ditarik nanti kau Bapa. pertanyakan masalah racun Yesus. kepada Nabi saya, Nabi kami di sini, kami jelaskan. Iya, mana kuasanya? Kau kalau saya Kenapa belikan naik racun nanti, maut, nanti Mana kita. kuasanya? nih, Bang, dijawab ini, dulu Bang. itu. Kalau nggak ada kuasanya, saya keluar ya. Tunjukkan Ini kuasamu, kau disuruh pamerkan minum kuasamu. racun nih. Kalau nggak ada Berani kuasanya, nggak kau minum racun? ya kan? Kau belikan kau Ah. racun nih. Iya, Nih. karena kau nggak ada kuasa. Ya kau ini bibelmu toh. Ah. Kau ditantang. Mana Kau kuasanya? ditantang Itu bibelmu. apa lah kau beragama kalau Mute nggak lah punya dulu, kuasa? host. Mute lah dulu, host, Ya biar kan? selesai nih. Kaulah orang paling Mute lah dulu ya, moderator. Host, Oten, kau di bibelmu ditantang. Sekalipun minum racun maut, kau tidak akan binasa, kau tidak celaka. Nah, untuk Ya. menguji perkataan bibelmu ini, perkataan Tuhanmu, mau aku belikan Iya. kau racun, rasa vanila, Iya, mau? iya kan? Mau? Mau aku belikan racun rasa vanila, sianida rasa vanila, mau? Biar kau tengok apa kau modar, apa kau selamat, apa benar di perkataan Tuhanmu. Karena kalau kau percaya Yesus Tuhan dan kau sudah dibaptis, kau akan diselamatkan. Sini aku belikan kau racun. Alah, buat apa? Aku hidup berdasarkan firman Berarti Tuhan, kau takut. bukan berdasarkan kau. Oh, dia takut kawan. Padahal Firman ini Tuhan tantangan di itu. bibelmu. Nah, Tantangan yang beri nih, kuasa itu sekalipun firman, kau minum roh Allah. racun. Kau tidak Sekalipun mungkin kau manggil Yesus minum itu Tuhan karena kau racun. nggak ada roh Allah. Kena pelak. Kena kan? Gini, Bang. Abangku, Iya, abang bisa yang baik-baik aja lah. iya. Boleh. Heeh. Mau bahas Sekarang racun gini. atau apa ini, Bang? Aku nanya dulu, ada Silakan. nggak roh Allah dalam dirimu? Semua manusia itu mempunyai roh. Roh itu dari Allah, Bang. Di dunia ini ada dua, setan dan Allah. Ya, roh Allah atau roh setan? Roh Allah, Bang. Karena Hah? sesuai dengan Apa buktinya? Apa tanda-tanda Abang kan kau punya roh bertanya.
Abang bertanya atau mau jawab sendiri? Kalau mau jawab sendiri silakan, Bang. Oke, jawab. Makanya saya ajak abang ini bisa nggak jadi manusia dulu. Nanti setelah turun di sini mau jadi Kristen lagi silakan, Bang. Iya, silakan. Apa tanda tanya kau punya roh Allah? Tanda-tandanya kepadamu? apa tanda-tandanya saya mempunyai roh Allah karena saya hidup. Iya, istilahnya ya kan. Kalau kau punya roh Allah, apa Jangan dikaruniakan bawa Allah halusinasi kepadamu? gereja di sini, Abang. Apa Jangan dikaruniakan Allah membawa kepadamu? Coba. Apa halusinasi dikaruniakan Allah? halusinasi gereja di sini, Bang. Nggak boleh. Iya. Ini kita apakah- apa berbicara yang dikaruniakan Allah dalil. kepadamu kalau Saya ada roh tanya, Allah saya dalam tanya dirimu? coba. Sekali saja saya tanya, Bang. Iya. Coba. Kamu Tuhanmu Yesus betul bukan? Jangan emosi, Bang. Nggak jelas, Ya, nggak jelas saja. pertanyaannya. Iya, kamu Tuhankan Yesus tidak? Iya, Tuhan kan Yesus. Mampu nggak kamu mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus? Tiada Tuhan selain Yesus. Orang dia satu kok. Kok nggak ada pula? Iya, kau jelaskan saya Matius 11:25. Apa itu? Baca dulu apa itu. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini kata Yesus. Nah silakan. Tuhan Bapa dan bumi. Yesus kan juga mengatakan kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Dia Berarti sama ada dengan dua, Bapa. ada dua Tuhan. Dia Bapa. Kalau kau lihat aku, Di kau lihat mana Bapa. Yesus itu adalah Bapa? Di Apanya? mana Yesus adalah Bapa? Dia kan mengatakan di dalam apa itu? Filipus, Di dalam celana. udah berapa lama kau bersama dengan aku? Masa kau nggak tahu bahwa aku ini Bapa? Ya kan? Oke, Dia oke. malah Bapa. Ya kan? Ya, oke, Jadi siap. Tuhan langit dan bumi itu dirinya sendiri itu. Oh jadi Iya kan? Maria Karena ini dia melahirkan. satu. Gini ya, Bang. Iya, Gini ya. sabar Bang. Jangan nggak Bapak perlu itu- Bang, pakai emosi lah Bang. Iya, Bapak Gini, Bang. itu- Jadi Maria ini melahirkan Bapak. Jadi gini Bang, Bapak itu Oh. terdiri firman dan roh. Udah. Bapak itu terdiri firman dan roh. Udah. Di mana Yang Bapak itu diutus ke terdiri dunia- firman dan roh? Yang diutus Jangan ke dunia kemana-mana itu lah firman. Bang. Bang, Firman Bang, itu jangan sudah kemana-mana menjadi dulu manusia. lah. Saya tanya Ya Bang. kan? Nah, Ya saya mau Bang. tanya. Anda berbicara hanya satu Tuhan saja adalah Yesus. Nah itu menurut Kristen. Iya, Itu menurut ulangan 6, baca Kristen. ulangan 6. Allah kami Sabar, Tuhan, Tuhan itu adalah Esa. Iya. Iya. Iya, Boleh iya. diam Bang. Iya. Boleh. Oke. Allah kami Nah, Tuhan, sedangkan Tuhan itu menurut Yesus, Bang, dengarkan. Menurut Yesus Tuhan itu Bapa. Yang menurut Kristen Yesus Tuhan. Nah, pertanyaannya, Bang. Yesus Tuhan di mana, Bang? Menurut Yesus, Yesus itu datang dari Bapa, keluar dari dalam diri Bapa. Iya, baca dulu Bibalnya, Ya udah. Matius 11:25, Bang. Dibaca Menurut dulu. Yesus, kalau kau lihat dia, kau lihat Bapa. Nah, gitu. Iya, tapi menurut Yesus Nah. Tuhan langit dan bumi adalah Iya. Bapa. Nah, iya, Bapak itu Yesus. Kan dia mengatakan kalau kau lihat aku, kau lihat yang Bapa. mana mau dipercaya ucapan Yesus Ya. ini? Ya. Pantaskah Kau manusia bingung, ini karena kau dijadikan nggak tahu. sabar, Bang. Pantaskah manusia ini dijadikan junjungan, dijadikan suri toladan? Bukan sorry ya, tadi Anda mengatakan sorry, bukan suri toladan. Pantas gak kalau dia berbicara ngaur-ngaur begitu, Bang? Pantas gak? Bisa nggak Bapak menciptakan tanpa firman? Bisa. Kita tidak berbicara firman, Bisa Bang. nggak Kalau kita Bapak berbicara menciptakan firman, tanpa ini roh? rokok saya bisa habis, Ah. Bang. Ini dulu. Kau baca Iya, dulu Bible. Bapak ajak Kau dulu baca aku. dulu Bible. Ah. Matius 11:25. Kau Nah. baca coba. Punya Apanya? Bible enggak? Punya Bible enggak? Ada. Udah. Kalau punya dibaca dulu Matius 11:25. Ini Kristen ini asal bunyi. Coba dibaca dulu Matius 11:25, baru Anda jelaskan. Iya. Kau baca Ingat. coba. Ingat satu hal, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tak Bagi suruh manusia baca, mustahil, Bang. bagi kau mustahil, Saya tapi bagi suruh Allah tidak baca, ada yang Bang. mustahil. Dibaca Iya dulu kan? Matius Ah. 11:25. Makanya paling Nah, Kristen juga tidak ada mustahil. Kristen ini mentuhankan orang yang- kodok, orang mentuhankan yang paling monyet, sial mentuhankan adalah- manusia. Dibaca dulu lah, baru dijelasin. Dibaca dulu, orang Bang. yang paling sial adalah orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, silakan, Bang. Dibaca dulu Biblenya. Matius 11:25. Sepertinya Iya. Abang ini pendeta dia.
sangat ketakutan Saya kebiasaannya. suka baca firman. Ayah Ya kalau kan? suka baca Iya. Matius 11:25 kalau suka. Iya, Yesus mengatakan baca? aku Bapa, apalagi. Di mana dia mengatakan aku Bapak? Kau Apa- baca dulu Matius Ada. 11:25. Nah, Kau baca itu di dulu, dalam baca dulu Dinda. Baca dulu. Yohanes 1 ayat 6 coba baca. Saya Yohanes 1. saya nggak nanya Yohanes, nanti di Iya. situ kita. Nah. Kau baca dulu Matius 11:25, baca dulu. Iya. Yesus punya kuasa kan? Saya tak suruh Punya baca, kuasa kan? bukan saya tanya Nah, Yesus punya kuasa. Kalau dia punya kuasa, Dibaca. berarti kuasanya dari mana? Ya dibaca dulu, Ah. dibaca lah. Ya, kau nggak punya kuasa. Ya dibaca. Karena kau di luar Dibaca kerajaan Biblenya. Allah. Iya. Kau nggak tahu apa baca dikaruniakan Biblenya Allah lah. kepadamu. Kau nggak tahu apa Matius kehendak Bapa. 11:25. Apa kehendak Bapa? Atau nggak mau baca, saya tampilkan. Kamu yang baca, saya tampilkan di sini. Kenapa Kristen Kehendak ini? Bapa. Kehendak Bapa aja Kenapa kau nggak Kristen tahu. ini malas baca Bible? Pasal Bible Tanya. kehendak Bapa aja nggak tahu. Ayo. Iya, kehendak Bapa, kehendak Bapa. coba. Jangan marah lah, Bang. Biasa-biasa aja. Kehendak Jangan nggak Bapa boleh apa, marah Bang? lah. Ya itu. Iya kan? Allah kami hidup. bukan Tapi mati. abang ini bisa baca toh? Bisa baca? Bisa baca toh? Tuh, Coba bacalah. dibaca. Hmm. Coba dibaca. Apa itu? Baca. Biblemu. Iya, Baca, baca baca. aja, udah tahu gitu. Iya, kau baca lah, jangan. Bang, ya kan? Iya, Iya, kau baca lah. Jadi gini ya, nanti baca Iya, ke bawah dibaca ya. lah. Kami bersyukur kepadamu Iya, ya iya. Allah Bapa, ya pencipta langit dan bumi kan? Betul nggak? Udah. Jangan Nah, ditambah-tambah, tunggu, aku tanya sesuaikan dulu. aja. Bapa Disesuaikan pencipta aja. langit dan bumi. Iya. Udah. Bisa nggak dia Berkatalah menciptakan bumi Yesus. tanpa firman? Iya. Coba, Ah, jangan katakan itu kami. dulu. Coba dibaca Ya kan? baik-baik lah. Paling bawah abang baca. Iya, itu dibaca dia baik-baik sembunyikan kepada lah. orang pandai dan orang Di bijaksana. ini nih mulai Tapi ini, dia jangan jangankan kepada orang ditambah-tambah, kecil. jangan ditambah-tambah. Iya. Dibaca dulu. Ya, kau orang pandai, maka kau Aku Ini. bersyukur, dia pendeta. sembunyikan. aku bersyukur Dia kepadamu. sembunyikan kepada orang pandai. Iya. Ini kan yang kali kamu mau tipu-tipu kan? Makanya Iya, langsung ke orang disembunyikan pandai. kepada orang pandai dan Coba bijaksana. Kalau orang aku pandai, dia ulangi. Dibaca baik-baik. Ini Jangan kitab katakan suci kepada dulu. orang kecil. Jangan Orang kecil siapa? Orang yang Aku percaya. bersyukur Terus. kepadamu. Ya. Pak, belajar baca dengan Ya, baik. udah, baca. Aku bersyukur kepadamu. Kamu Bapak. Kepadamu Bapa Bapa. Tuhan langit dan bumi. Ya. Mumu ini siapa, Bang? Ya. Bisakah Bapa menciptakan langit dan bumi tanpa firman? Nah, Saya tanya mah. Pertanyaannya apa? Gimana Abang ini? Iya. Kalau Bapak Inilah itu ada- sekelas ada pendeta firman, seperti ya. ini. Ada Pantas firman, ada lah roh. jemaatnya beleng-beleng. Ketika Bapak itu Sekelas menciptakan pendeta bumi ini, dia begini hidup loh. atau mati? Sekelas pendeta begini, pantas lah beleng-beleng. Kau Sama tua. halnya pendetamu yang satu itu ya, Esther Rasulu. Ditanya Kau tidak tanggalnya, punya kuasa. tahunnya yang dijelaskan. Gini Bang, ketika kita membaca Bible, jangan pakai tipu-tipuan lah. Kau baca, oh kami bersyukur, nggak ada di situ. Kami bersyukur kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Tidak ada begitu bunyinya Pak. Iya. Dia menciptakan Tidak. langit dan bumi pakai firman. Iya, Kan saya begitu, nggak Om. nanya firman, dibaca baik-baik. Mohon saya tampilkan Iya. lagi, dibaca baik-baik lah. Iya, Boleh. kan dia sembunyikan kepada orang pandai. Iya, jangan Dia ke situ sembunyikan dulu. Kepada orang pandai. Jangan ke Allah situ itu orang dulu. pandai, dia sembunyikan. Kau nggak ngerti. Apa? Karena kau tidak diberikan karunia untuk mengerti. Ya kan? Kau disembunyikan kepada orang oke. pandai. Kan dibacanya di bawah itu, baca bawah. Baca paling bawah. Coba, Itu coba, disembunyikan ini kepada dulu, orang Pak. pandai. Coba dibaca paling lagi. Bawah, paling bawah, paling bawah, Eh. paling bawah, paling bawah, paling bawah. Ini Disembunyikan kalau kepada baca orang firman pandai. itu Pak, mulai dari atas, bukan di sini. Nah, inilah keris pendeta. Dia baca paling bawah, lalu Iya. dia tipu di atas. Iya. Apanya? Iya toh? Iya, Dia disembunyikan gunakan sama orang penipuan di pandai. atas. Dia menggunakan itu. kami. Jadi jemaatnya ini seakan-akan tersentuh kepada mereka. Padahal ini objeknya ini sendiri, tunggal. Yesus sendiri yang berbicara. Yesus itu gitu, Bapa. Bang. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Iya terserah. Sekarang Iya. aku tanya lah. Coba belajar Aku tanya. belajar baca, Aku tanya, belajar kenapa baca Muhammad lagi. tidak manggil Allah itu Iya, Bapa? iya. Nanti ke situ, Bang. Ya, Belajar kenapa baca Muhammad lagi. tidak manggil dia Bapa? Saya mengajak Abang jangan jadi penipu. Anda ini menipu diri loh, Kau bukan nggak menipu pandai, nggak ngerti jemaah. kau. Tapi Dia kalau di orang gereja itu laku di gereja itu, Bang. Tapi kalau nggak di ada sini kuasa kagak kau. laku.
Allah, kalau kau disertai oleh roh Allah ada kuasamu, tunjukkan kuasamu. Baru kita Saya ngomong. bukan Tuhan, Yesus saja nggak ada kuasa. Bang Dalbo sedikit. Dia Oh, masuk ke roh lagi. Allah. Banyak Coba ngomong, baca tuh Wahyu cemor 7, aja. Bang. Wahyu 7, Wahyu 5:6 itu. 7 roh Allah yang mana itu? 7 roh Allah bermata 7 bertanduk 7 yang mana itu? Kalau tidak punya karunia untuk Wahyu mengerti tuh. tentang Iya, firman yang Tuhan, mana itu? nggak Bertanduk usah. 7 bermata 7 yang Nggak mana usah itu roh banyak Allah ngomong, itu? nggak ada kuasa. Weh, Wahyu, roh Allah kuasamu bermata nggak 7 ada. bertanduk 7 yang mana itu, Bang? Roh Allah bermata 7 bertanduk 7 itu ke-7 yang mana itu, yang salah satunya itu yang mana yang masuk ke dalam dirimu atau ke Tuhanmu itu yang mana? Kalau Yesus itu mewariskan hidup kekal. Yang saya ya, tanya bukan roh Allah kan kematian. kau bilang roh Allah bermata 7 bertanduk 7, ngeri kali bah itu. Coba yang mana itu, Bang? Iya Itu kah? kan? Nah, nabimu mewariskan kematian. Kemana-mana. Roh Allah. Yang mana itu Tuhanmu? Roh Allah bermata 7 Iya, bertanduk 7, ngeri kali, makanya Bu. percaya kepada Kayak Yesus iblis. dan Tuhanmu, jadi Tuhan Yesus. Yang mana itu? Tadi sudah kusuruh kau minum racun maut, kau nggak Iya. berani. Sekarang Iya. roh Allah bertanduk 7 Kau makan racun mau langsung mati kan? Metong kau. Sekarang nggak ada Yesus kita seketika. ditulis di Bible, di Iya Al-Quran. kan? Kami Nggak ada. Kami nggak ada dikasih data-data konyol, nggak ada. Itu Iya. data konyol kau disuruh Kami tuh. Kau disuruh sama Tuhanmu itu minum racun maut, kami kau tidak dikasih mati. Allah, Coba kau kau. nggak tahu. Itu perintah Tuhanmu loh di Biblemu loh. Sekalipun Mana? kau minum racun maut, kau tidak akan modar. Kemudian kau bilang karena tidak ada roh Allah, roh Allah di Iya, dalam Muhammad dirimu. mati Sekarang terkutuk saya kan makan tanya. racun. Sekarang saya tanya, roh Allah bermata 7 bertanduk 7 itu kah yang kau Iya. maksud di dalam dirimu? Berarti roh iblis kah? Masa Muhammad Tuhanmu mati bermata terkutuk. 7? Tuhanmu bermata 7 bertanduk 7 itu kah di dalam dirimu? Mana lebih Yang terkutuk Yesus yang atau mati Muhammad? terkutuk itu Bang Yesus. Yang Yo, mati Tuhanmu. terkutuk mati diracun itu Yesus Bang. Iya, Nggak ada Yesus ini ilmu. mati diracun. Kelas pendeta nggak ada ilmu kawan, nggak ada ilmu dia, cuma perpuluhan di kepalanya. Oh, para pendeta. Mati terkutuk nggak bangkit, itulah mati terkutuk. Kalau Yesus Penipu jemaat cuma perpuluhan di kepala, Pak. Jangan Bangkit, nipu dia jemaatmu, Pak. Kalau kau berani, kau benar karena kau pendeta, kau minum racun maut lah. Tes dulu Iya. itu si Biblemu tuh. Itu di Biblemu perintah Tuhanmu. Ya, Pak pendeta Tidak Bunda Cokri Rama, sekalipun. Bunda Rama. Saya kasih tadi dalil Matius 11:25, dia tidak mau baca di atas. Dia baca gini, kami bersyukur Iya. kepada Tuhan pencipta langit dan kami Dia ambil kata disembunyikan. kami. Tidak ada di situ kata kami. Kalau dia jujur Bang Dalbo, jemaatnya kabur, nggak dapat dia perpuluhan, nggak hidup dia. Dia iya, hidup kami dari tambah rame karena ada perpuluhan. puasa. Kenapa banyak Itu bagian Kenapa dia terpenting tuh disembunyikan. lari ke ternyata kuasa, ada orang kawan-kawan? yang punya kuasa? Lari ke kuasa apa? Kuasa Yesus. Viral, Ditempeleng Yesus. Tuhanmu itu ditempeleng, diludahi, Woi, menang- dipaku, disalib telanjang, nggak bisa Mute kau ngapa-ngapain. ya. Apa Menang kuasanya? mute Woi, apa kuasanya itu Tuhanmu? Karena kau Jangan ngerocok. jangan emosi lah Bang, nggak boleh masa pendeta emosi. Menang niut. Masa pendeta Menang emosi? yuk. Kan sudah kesurupan tante. Jangan lari lah masa pendetanya lari. Cara diskusinya kayak apa? Kalau kau congor ya kami layani dengan Belum. congor. Belum saya bertanya, Bang. Udah turun. Jangan sekedar bertanya Bang. Di sini kita hanya menampilkan dalil. Saya nggak bertanya ya teman-teman, saya nggak bertanya. Saya menampilkan dalil. Apakah sesuai dengan ucapannya dengan Yesus? Ya menurut Yesus Tuhan itu Bapa. Tapi ketika saya tampilkan dia baca, padahal saya tampilkan di depan matanya loh. Apa dia baca? Kami bersyukur kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan disembunyikan kepada orang yang benar. Jadi kalau narasinya seperti itu di gereja, jadi jemaatnya ini seakan-akan Yesus Tuhan beneran. Padahal di sini ini ucapan Yesus loh. Yesus yang berkata-kata, Yesus yang bersyukur kepada Tuhannya. Paham Kalau sampai tanya sini gini, kan? Bang, Oten itu kan apa, menuhankan Yesus. Gila, naik, Kenapa Bun. kok larinya ke Allah Bapa gitu loh? Yang Tuhan itu yang mana? Yesus atau yang Allah itu? Jadi seperti itu. Kalau punya roh dari Allah katanya. Nah, berarti Allah itu yang berarti Tuhan gitu loh. Seperti itu. Ya, sabar. Terkecuali Oten itu bilang terdapat dari roh Gimana? dari Yesus. Tidak. Di situ menuju ke Allah kok. jenis Yaman.
Nah, kenapa ini Kristen ini kalau jenis zaman kenapa Kristen ini hanya 2 tempat, kalau bukan di kamar mandi, di parkiran? pagi agama Pada Kenapa kesurupan. Enggak. sana nanti Enak kan? Ini belum apa-apa Kristen ini sudah kesurupan. Maka kata udahlah. Paus, Waalaikumsalam. nah, saya minta sedikit saja. Silakan. Selamat Syarat. pagi Abang Rahmatullah Tongkian dan Tante Bunda. Boleh sedikit tambahan Pak Host? Dasar ajaran Enggak perlu. Ajaran Nggak perlu. Paulus. Kita ini Dasar. langsung gas. Ini komal saya ini Bang. Komal kesurupan. Jadi teman-teman jangan kita yang kesurupannya Bang. Siapa ini Alexander? Ketika Bunda Rahma berbicara Abang diam aja. Ya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Gini Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya banggakan. Jadi untuk menghandle oten-oten ini ada 2 cara Pak. Cara pertama, kalau dia berilmu maka kita pakai data. Kalau dia tidak berilmu, ya seperti tadi yang dilakukan Bunda Rahma dengan Pak Host, tidak perlu tampilkan data karena mereka tidak mau belajar Pak, intinya. Terima kasih. Betul itu Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik lagi. Iya. Gurunda. Aku izin bentar Bang, penyampaian. Kalau mereka itu apa namanya itu membaca sejarah Bible-nya, mereka itu akan tahu Bang bahwa mereka itu gak punya Tuhan sesungguhnya Bang, itu loh. Datangnya Kristen itu dari mana? Kan seperti itu. Memang mereka itu gak ada Tuhan. Makanya mereka itu ada itu Tuhannya tahu. Bang. Ada Tuhannya. Mereka punya Tuhan, cuman Tuhan mereka dewa Bang. Kita nggak boleh juga Iya, mengatakan mereka tidak sedangkan bertuhan. Yesus saja Bang bukan Tuhan Bang. Yang disalib aja bukan Yesus. Lah siapa Tuhannya mereka itu Bang? Kan seperti itu Bang. Yesus Bang. Lanjut Bang. Yesus. Dewa matahari. Ayo tap layar ya. Hotel-hotel yang mau naik silakan. Mana tadi itu Burunda? Aku izin Bunda turun yang- Bang, mau sarapan dulu Bang. Juga Bunda Rahmah ya. Terima kasih buat Iya, Bang. kesemuanya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi gak enak badan nih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudaraku, percayakan ya kepada saudara-saudaramu yang di atas. Insya Allah kita akan menghadapi oten-oten ini dari jenis manapun. Kita sudah kenyang dengan ciri-ciri mereka. Ini jenis ini kita hadapi dengan cara begini. Jenis ini udah langka, kita hadapi dengan cara ini. Jadi udah inilah. Jadi percayakan ya teman-teman, insya Allah yang duduk di atas tuh udah siap dengan segala sikon. AB 910 ho HD OHO Pagi Bu, pagi Bang. Kristen Muslim saudara sehat Bu. sehat. Kristen Bunda, Kristen dia. Oh ini bagus sekali ya, lemah lembut. Ini mungkin jenis yang langka ya Bang Dalbo, silakan. Paten oten ini Bu, paten. Wah iya Bang, tapi kamu agak lembut nih, silakan Bang. Sama Bang Dalbo hostnya nih. Masih lembut. Kalau sama saya di 5 menit kesurupan dia. Baper Jangan lah, Bang. Bang. Sama saya jangan baper, santai aja. Yes ya. Nah tema saya ini Bang,
ada nggak Kristen mampu mengucapkan satu kata saja bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus? Silakan. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Nggak ada, Bang. Coba diucapkan. Kalau tidak, tidak ada yang mampu mengucapkan itu. Kenapa, Bang? Apa alasannya? Tuhannya kan 3, Bang Dalbo. Bang Dalbo juga pertanyaan. Aku 3, Bang. Nah, itu kan. Tapi kok bertentangan dengan diajarkan Yesus? Bertentangan gimana sih, Bang? Kau baca aja. Saya suruh baca. Nah, Ya. Abang kan menuduh saya bertentangan. Yohanes 17:3 coba. Yohanes 17:3 coba. Dibaca coba. Ya silakan, Bang. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan 2-3, Bang. Coba. Bang. Ini sana. Iya, maksudmu gimana lu, Bang? Aku nggak mudeng. Kamu mengatakan 3, Yesus mengatakan 1. Itu kan yang ngomong Tuhan, Bang. Ini kan saya yang ngomong. Gimana sih? Itu bukan Tuhan yang bicara, utusannya Tuhan, Bang. Jadi yang kita harus percaya Kristen daripada Yesus. Maksud abang gimana? Yang bicara tadi itu adalah utusannya Tuhan bernama Yesus. Iya, terus? Dia mengatakan satu-satunya, bukan dua-duanya, apalagi tiga-tiganya. Iya, itu kan yang ngomong Tuhan Yesus, Bang. Menurut kamu dia Tuhan, tapi menurut dia utusan. Kok bisa, Bang? Jelaskanlah, Bang. Kok bisa, Bang? Jelaskan. Dia mengaku dia utusan, Bang. Ya jelaskanlah, Bang. Ya kalau utusan bukan Tuhan. Lah, abang kan bilang Yesus itu utusan. Ya abang jelaskanlah biar orang ini paham. Sudah dijelaskan bahwa Yesus utusan, Abang diutus oleh Tuhan. Nah, siapa yang menyampaikan firman, dialah satu dulu. Siapa yang diutus Allah, dialah yang akan menyampaikan firman. Yang mana harus kita percaya, Kristen atau Yesus? Tuhan Yesus lah, Bang. Kalau Yesus dipercaya, dia mengaku utusan. Nah, lalu lantas kenapa kau jadikan dia Tuhan? Nggak masalah kan, Bang? Nah, kenapa, Pak? Nggak masalah kan? Nah, kenapa tidak sekalian kau tuhankan Taisa Pidinda? Kok abang maksa sih, Bang? Gimana? Enggak sih? maksa, kita berdasarkan data. Ya, jangan maksa dong, Bang. Ya, berarti ini tidak bisa lagi diselamatkan, ya. Bayangkan kita berdata, dia enak-enak aja jadikan anaknya orang Tuhan. Ya, naik lagi lah Kristen yang lain. Oh ini, oh Aram, ada Aram. Ah ini kita naikkan dulu Cepet. Jadi Cepet ini sudah percaya bahwa Tuhannya itu adalah ayam. Nah entah apalagi Tuhannya ini. Ini Dajjal, ini bermata satu, dia Dajjal. Dajjal, betul, pengikut Dajjal. Karena Paulus itu Dajjal. Belum lagi kalian berdebat sama aku, bilang kalian framingnya gimana? Buka room debat tapi iya. kalian debat. Gimana ya kalian ini? Oh mau debat lah. Tapi mau kesurupan. Ya, kalau mau debat itu temanya. Itu temanya, Tante. Itu temanya. Nanti kau menyerang Kristen yang mana nih? Yang mau kau serang? Kok menyerang? Yesus berdoa saya dikatakan menyerang. Iya, jadi menyerang tipu-tipuan Kristen maksudnya begitu. Nah, Yesus yang hanya hamba itu justru di mana kau dapat itu? Justru Yesus itu memerintah Bapa di Yohanes 17. Kau baca? Oh, Yesus memerintah Bapa.
Ya, buka Yohanes 17. Pantas ya Yesus mati dikutuk karena dia berani Pantas. sama Kau Bapa. baca sesuai data. Kau mau Tunggu berdebat dulu, data. tunggu Ternyata dulu. mulutmu kayak perempuan. Iya. Otakmu Tunggu juga dulu. Dalam dangkal. Yohanes 17:3 saya tanya. Mulai. Nah, jadi Yesus hanya hamba yang berdoa, makanya kau buka Yohanes 17. Ah, Yohanes 17 kan Yesus berdoa juga di situ, Dinda. Iya, kan itu sesuai judulmu, sesuai datamu. Nah, judulnya itu kan Yesus berdoa juga, Dinda. Makanya baca di situ memerintah. Iya, di situ. judul perikopnya Yesus berdoa untuk muridnya. Iya kan Kau bawa memerintah data, tuh. kau bawa Baca, data baca. malah memperkuat saya punya tema. Apa-apa yang dibaca di mana, Dinda? Kenapa bukan kau yang baca? Yohanes 17. Aku bibelku masih lobet HP ku ini satu lagi. Bacalah baca. Ya nggak apa-apa, kita bacakan. Justru menampol kau itu Cepe. Di situ Yesus Baca. berdoa. Kalian Ya, di mana belum lagi Matius berpikir 17? kalian sudah mengambil kesimpulan gimana? Di mana yang kita mau buka? Di mana? Yohanes 17. Oh, Yohanes. Nah, nomor? Yohanes 17. Ya nomornya nomor berapa, Dinda? Ya pertama itu. Oh, pertama. Bapa, bukan. telah tiba saatnya mempermuliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan engkau. Itu. Sudah, di situ Yesus Apanya? memerintah Bapak. Pakai dengar lah orang Bapak bicara. Kau nggak telah mau dengar paham orang nggak bahasa bicara. Indonesia, Dinda? Paham nggak bahasa Indonesia? Iya, permuliakan Bapak anak telah supaya tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Dia meminta untuk dipermuliakan. mana ada meminta itu. Ini Bapak telah tiba saatnya ini. Dalbo, Permuliakanlah anakmu. Dalbo, permuliakan Dinda? aku biar ku permuliakan kau. Permuliakanlah Dalbo, anakmu supaya anakmu permuliakan. mempermuliakan engkau. Dalbo, permuliakan cepek biar cepek ini lalu mempermuliakan dua, kau. sabar. Lalu kedua, sama seperti engkau kedua? telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Siapa yang pemberi di sini, Dinda? Dalbo, permuliakan cepek. Langsung kesetanan Sudah kan? saatnya Langsung kesetanan kan? permuliakan cepek. Yang karena dengar Biar dulu, kau- Dinda. Ya, karena yang didengarkan di gereja berbeda. Dia pikir sama nanti. Kau nggak Kau sanggupnya kau ditipu sama berdebat. pendeta, Pikir kau Dinda. Kau sanggup ditipu. tadi. Kau Yang ditipu mana sama pendeta mana ini? pendeta. Yang Nah, mana pendeta saya itu? tanya, ini meminta atau tidak Yesus di sini? Permuliakan Iya, saya aku tanya, Dalbo, dia meminta biar kau tidak? permuliakan. Ya saya tanya, dia meminta tidak? Perintah itu, perintah Dia itu. meminta tidak? Perintah itu menyuruh. Lalu itu menyuruh. kenapa judul perikopnya doa Yesus untuk muridnya? Ya untuk murid. Tapi perintah untuk Bapak, memerintah Bapak. Iya, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Dibaca sembilannya dia ya, berdoa? kita baca sembilannya. Berdoa itu apa kau tahu? Nomor, sabar Dinda, kami ini korban gereja. Makanya Di nggak 9. sanggup. Aku Nalarmu nggak berdoa, sanggup. sabar Dinda. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Berdoa itu meminta tidak? Udah. Bukan. Berdoa Lalu nggak apa meminta, itu berdoa? gimana Kau itu. Apa itu Kau berdoa? jelaskan. Ya, silakan. Berdoa silakan. itu berkomunikasi. Saya Ya, tanya berdoa lagi berkomunikasi. itu Kalau meminta-minta tidak? itu mengemis. Berarti kita ini lagi berdoa ya. Kita Mengemis. berkomunikasi. Oke, kita buka Iya. lagi. Kalau Ibrani meminta-minta 5. itu mengemis. Mengemis namanya. Ibrani 5 nomor 7. Tapi masalahnya Kristen nggak ada percaya Bible. Nggak percaya Bible. Ibrani Itu Yesus 5 memerintah. nomor Kan 7. sudah ku baca tadi. Ibrani Dalbo, 5 kau nomor 7. permuliakan cepek. Biar Sabar Dinda. Saya nggak fokus samamu. Saya anggap kau ini adalah manusia yang pura-pura waras. Saya mau fokus di bawah juga, ya. Tahan ya. Dia mengatakan Anggota berdoa api, itu nggak berkomunikasi. Ini kan pembodohan. orang-orang api mana Ya sanggup. sabar. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah
dalam mempersembahkan doa dan permohonan. Ini bermohon, dia mengajukan kredit. Tuhan berdoa meminta keselamatan. Mana ini tuyul satu ini? Janganlah nafsu kali ya, karena saya nggak fokus hanya sama kau. Nah, saya tahu kau, saya tahu. Jadi kamu ini hanya sarana badut. Ya, pahami di situ Dinda ya. Kamu di sini hanyalah sarana badut. Bukan untuk diajak dialog. Justru hadirmu di sini kami bongkar. Sabar Dinda, sabar Dinda ya. Hadirmu di sini justru kita Kalau nggak sanggup yang lain bersama sabar ya. Sarana badut. Jadi Supaya kita di sini tidak dikatakan menolak karena ada Debat cukupnya. sama aku kalau kau nggak Bang, sanggup. dia bilang berdoa itu komunikasi. Jadi kita ini lagi ngobrol di atas ini, kita berdoa. Ini kebodohan ya. Kita lagi berdoa kayak ini. Kita berkomunikasi, ini obrolan kita ini apa, kita lagi berdoa. Saudara, Ayo kita berdoa. Janganlah kau mute. Siapa mau dulu berdoa? Kau mute, berdebat lah kita. Ya sabar lah, nggak ada mau Doa diajak itu kau permohonan. Ya Allah, kenapa sih otak kalian ini? Aduh, ya Allah ya Rabbi, kasihan ya. Permohonan berdebat. kredit. Tadi Bunda Rama berdoa sama Ustadz Miftah. Permohonan kredit. Sabar Dinda. Wah, sudah berdoa sama Dewa Bunda Rahma. Ini kita Maksudnya lagi komunikasi, maksudnya komunikasi. Sudah tadi aku berdoa. Komunikasi satu arah. Jadi teman-teman di bawah satu sudah ada yang berdoa sama Berdoa penjual nasi komunikasi kuning. satu arah. Sabar Dinda. Kamu ini hanya badut di sini. Jangan sosok ini. Kamu hanya badut. Jadi kemarin juga saya berdoa. Kok cuma modal mute? Sabar. Mute, Orang kick, mau mute, bicara. Mana sih? Kemarin saya berdoa sama Bunda Rahma di Komalini juga. Maksudnya ya komunikasi, karena kata cepet komunikasi. Gubernur di sini berdoa juga kepada Pak Prabowo. Maksudnya komunikasi. Inilah kalau ongol-ongol. Kenapa itu kasihan? Kau nggak belajar bahasa Indonesia kah? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ini kalian debat, mute, kick, berdebat lagi. Kamu nggak perlu bicara Dinda, nggak perlu. Kau diam aja di situ. Debat lah kita. Iya. Masa kita mau debat sama orang-orang? Masa kita mau debat, Bang? Kita tahu diri juga lah. Tidak mungkin kita ini mau debat dengan orang-orang yang pura-pura waras, Bang. Nggak mungkin. Oke. Nah, Ustadz minta ayo berdoa sama Dewa. Maksudnya Ustadz minta silakan komunikasi dengan Bang Dewa. Jadi cepet ini pernah dia mengatakan Tuhannya itu ayam. Debat jadi kita. Yesus itu adalah ibarat ayam. Debat kan aneh. kalau sanggup. Iya, nggak sanggup Bang, nggak sanggup jujur. Kalau Anda katakan sanggup, aku nggak sanggup, jujur. Karena saya harus dipaksa berhadapan orang-orang yang pura-pura waras. Jadi Coba kalau waras. Lukas kabur. Lukas 6:12, Yesus semalam-malaman di atas bukit berdoa kepada Allah. Itu apa dia? Dia komunikasi, Bunda. Dia komunikasi. Berarti ngomong sendiri. Gak ada tujuannya. Itu Tunggu udah dulu, Bunda. Lanjut dulu, Bunda. Saya mau berdoa dulu. Ada yang ini. Ada yang penting. Iya, tidak ada yang telepon, saya berdoa dulu. Ya. Ayo naik teman-teman yang inilah sedikit ya, walaupun sedikit aja ini kesadaranmu, ayo. Allah memuliakan ciptaannya itu ya, kita ini dengan akal. Pakai akal, kawan. Pernah sekolah kan? Tahulah kita bagaimana kita memahami bahasa Indonesia itu. Doa itu permohonan. Kita bermohon. Kemudian Yesus menengadah ke atas. Ya Bapakku, permuliakanlah anakmu. Permuliakanlah apalah di situ ya. Dia memohon, itu permohonan. Doa itu permohonan.
supaya bagaimana Allah itu bisa mengabulkan permohonan-permohonan kita. Ya Allah, berilah hambamu ini rezekimu yang barokah. Itu permohonan, doa. Doa itu permohonan. Bukan komunikasi. Ya komunikasi dengan secara doa, kita berkomunikasi dengan Allah, memohon kepada Allah gitu loh. Bukan antar manusia kalau doa. Kalau sesama manusia kita ngobrol itu komunikasi. Ini memang ini teman-teman ya, secara matematika mereka error. Bahasa Indonesia mereka dapat nilai 3, 2 lah. Jadi sekelas pendeta pun ya teman-teman, mereka itu para pendeta ini sekolah tinggi-tinggi S1 sampai ST berapa ya, STT berapa ya, bukan untuk pinter, bukan untuk pinter memahami perkataan-perkataan Yesus di Bible, bukan, tetapi lebih kepada bagaimana bisa mempelintir, memutar-mutarkan isi Bible. Bagaimana bisa menggelap, bagaimana ya istilahnya. Karena tadi kan sekelas pendeta itu udah nyata benar itu kan yang dibawa. Matius 11:25. Ya kan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini Tuhan langit dan bumi. Ya kalau Yesus kalian Tuhan kan, dia Tuhan mana lagi? Tuhan bawah laut. Kan masuk bumi itu, di bawah laut itu kan. Bumi ini kan terdiri dari beberapa bagian, beberapa lapisan. Oke Arom, selamat pagi. Morning, Arom. morning. Nina Bakhtiar. Nina Bakhtiar, assalamualaikum. Salah pencet kayaknya Nina ya. Silakan Arom. Ayo Bang Arom. Ashadu. Silakan Bang Dewa. Ayo Bang Arom. Bang Dewa lagi. Oh. Ashadu. Ayo. Ayo Bang Arom. Hey. Gimana sih Bandewa ini barang sudah langka? Gimana sih Bandewa ini barang sudah langka? Enggak, dari tadi Dewa dengerin soalnya otennya kok kayak begini semua. Mau open mic juga males gitu kan. Maling di mana topi Bang Dalbo? Hah? Aku maling, man. Bercanda, jangan marah. Enggak marah. Tuhan aja kalian maki-maki, enggak marah Tuhan. Kapan maki-maki? Enggak pernah maki-maki. Ya kan kalau dipitnah kan enggak boleh. Kita memuji dan memuliakan kok. Dengan cara apa memuliakan Yesus? Dengan mengucap syukur dan memuji. Dengan memujinya bagaimana memujinya? Dengan nyanyian lah. Namanya Yesus penyanyi atau apa mau di? Bukan, ucapan syukur dengan bernyanyi, bersuka cita. Enggak apa-apa lah. Ya. Enggak usah naik cepet. Apalagi ada Arom. Kenapa cepet? Dia selalu minta naik. Nah, aneh-aneh dia. Emang kenapa dia kalau naik? Sopan-sopannya orang Kristen itu. Hah? Sopan-sopan orang Kristen itu. Coba. Biar sama Arom aja dia. Biar sama Arom aja. Kalau masalah Kristen sopan Bang. Cuman itu loh, kesurupannya itu loh. Kapan kesurupan? Kita malah buang-buang setan loh. Hah? Bukannya dimakan kok. Setan dimakan gimana sih? Iya. Setan dimakan gimana Bang Arom? Ya nggak begitu konsepnya Bang Dewa. Fakta Bang Arom, Yesus kan membuang setan itu kan ke babi.
sementara babi dimakan sama oten. Iya kan. Jadi yang dimakan sama oten itu setan. Bukan setan. Contoh kayak gini Bang Arom ya. Contoh kayak gini. Umat muslim itu, ada nggak umat muslim yang kesurupan? Ada Bang Arom. Pada saat dia di luar rumah, pada saat dia main ke kebun, ya kan? Pada saat dia main ke hutan atau gimana, bisa kesurupan. Tapi pada saat dibawa ke masjid, insya Allah dia sembuh. Lain halnya dengan orang Kristen. Sebenarnya kalau orang Kristen kesurupan itu karena setannya Bang Dalbo. Coba dengarkan, selesaikan Bang Dewa. Silakan Bang Dewa. Nah, orang-orang Kristen ini aneh. Di luar dia nggak kesurupan, di hutan di mana nggak kesurupan, dibawa ke gereja kesurupan. Itu fatal itu. Mana ada? Nggak pernah ada kesurupan. Bang, kalau saya mau menunjukkan datanya bang, berapa banyak orang-orang Kristen itu yang kesurupan di gereja bang, salto-salto, jingkrak-jingkrak. Hampir setiap PT saya itu ngelihat di gereja. Bukan tempat saya. Sekarang walaupun itu bukan tempat Bang Arom, apakah Bang Arom itu tempat ibadahnya sama atau tidak? Sama tempat ibadahnya gereja. Iya, apakah kitabnya sama? Beda. Sama, kitabnya sama. Namanya beda namanya. Ah, Bang Arom ini gimana sih? Kalau misalkan itu dilakukan sama satu gereja, itu saya katakan itu oknum. Kalau satu gereja aja, anggaplah dua gereja itu oknum. Tapi kalau udah keseluruhan, ibaratnya hampir 50% lebih, itu sudah bukan oknum, tapi itu ajaran masuknya. Iya, ada yang salto-salto, jingkrak-jingkrak. Salah ajarannya. Nggak bisa Bang Arom, karena kepercayaan mereka memang sudah seperti itu. Jangankan orang yang jingkrak-jingkrak di sana, tempat Bang Arom juga, kalau misalkan tempat itu gereja, tetap salah Bang Arom. Salah. Enggak juga. Yesus nggak pernah kok memerintahkan ke gereja. Yesus masuk ke sinagoge dan Yesus sendiri itu memang belum ada. Yesus masuk ke sinagoge tidak? Iya, tapi dulu memang belum ada gereja. Yesus masuk jemaat Tuhan tidak Bang Arom? Iya, di sinagog. Nah, tapi pada saat Yesus masuk jemaat Tuhan, artinya Yesus itu tidak taat sama hukum Taurat. Kenapa begitu? Hukum Taurat itu kan di dalam Ulangan 23 nomor 1. Baca dulu Bang Arom coba. Ulangan 23 nomor 1. Terus. Loh. Bang Arom mengakui atau tidak? Justru di sini kami mengingatkan Bang Arom, ya, yang namanya kebohongan kalau dilakukan terus-terusan itu bisa jadi kebenaran loh Bang Arom. Contoh seperti 25 Desember, itu kan kebohongan. Tapi karena dilakukan terus-menerus, akhirnya jadi suatu kebenaran. Nah, makanya saya memberitakan kebenaran, saya lakukan terus-terusan, supaya Bang Arom itu percaya. Gitu Bang Arom, ternyata Yesus tidak taat sama hukum Taurat. Sebentar Pak Kris. Oh, ini mungkin udah birahi, nggak apa-apa. Silakan. Bang Kris, silakan. Hati-hati penyesat. Oh, penyesat. Seperti apa contoh penyesat itu, Bang? Contohnya suka comot ayat tapi tidak tahu artinya. Baik, coba saya pengen tahu ya. Ulangan 23 nomor 1 coba. Dibaca, Bang. Ulangan 23 nomor 1. Nah, sebentar ya. Iya, silakan. Sebenarnya gini Bang Dewa, kan jangan berusaha nutupi, santai Bang Arom ya. Gimana sih ente mau menutupi ini? Ini kan firman Tuhan. Ya. Iya betul. Iya. Yang bilang bukan firman Tuhan siapa? Kalau perjanjian lama firman Tuhan memang yang datang kepada Musa kan. Kita nggak nutupin itu, cuman kan kita sudah ada perjanjian baru loh. Oh, berarti perjanjian lama tidak berlaku? Bukan tidak berlaku, tapi sebagai panutan atau pedoman untuk pembelajaran gitu. Oh, tetap masih berlaku kan? Untuk pembelajaran iya dong, karena banyak di sana nasihat-nasihat. Gitu. Oh, seperti apa nasihatnya? Seperti di dalam Ayub 31 nomor 10? Seperti itu kan nasihatnya?
banyak dari Kejadian, Amsal pun ada. Nah, Hosea, itu kira-kira Kejadian 31 nomor 10 menurut Bang Arom itu nasihat atau ajakan gitu? kita nggak pernah namanya menggunakan perjanjian lama itu sebagai ajaran yang harus kita ikuti, enggak, karena kita sudah ada perjanjian baru gitu. Baik, kita masuk ke perjanjian baru nggak apa-apa. Yakin nggak kalau ajaran Yesus itu ternyata lebih berat loh daripada perjanjian lama? Lebih berat itu. Bahkan Betul, makanya saya yakin digenapi. orang-orang Kristen itu tidak ada yang sanggup, Bang Arom, untuk melakukan perjanjian baru, ajaran yang dilakukan oleh Yesus. Betul, makanya digenapi dengan kematian dan kebangkitan. Oh, pada saat digenapi sama Yesus, ibaratnya babi halal ya? Pak, izin Bang Ya. Dewa. Ya, ya, Bang, silakan. izin, Bang, Ah. ya, Abang tadi bertanya di dalam Ulangan 23 ayat 1 itu ya? Betul. Oke, di situ dikatakan tidak boleh mengkawini istri dari orang tua kita, dari ayah kita, tidak boleh. Boleh, silakan. Tidak boleh ya. Tidak Yang boleh. abang baca itu apa, Bang? Yang abang baca itu apa? Ya, Ulangan 23 ayat 1, Bang. Saya mengartikannya. Di situ dikatakan tidak boleh mengkawini orang tua. Coba dibuka, Bang. Dibuka dalilnya, Bang. Ulangan 23 nomor 1. Saya Dibuka dulu, Bang. Tanya balik, Bang. Dibuka dulu, Bang. Jangan menipu lah, Pak. Izin dulu, Bang Dewa. Jangan menipu. Sebentar, ya sudah saya buka dulu, Bang ya. Silakan buka. Buka dulu, Bang. Dalilnya dibuka. Dibuka coba sama Abang. Bunyinya seperti apa? Tulis ini, Bang. Satu tulis. Saya baca Bang Dewa ya. Saya baca. Nah, jadi Abang salah ya? Nah, baik, Orang yang baca. hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Itu, Bang, jangan diartikan aneh-aneh lah. Walaupun Anda sendiri yang buat Tuhan, jangan begitulah. Sesuaikan yang tertulis. Itu di Ulangan 23 nomor 1. Jelas ya? Atau saya tampilkan, Wak ya? Tampilkan boleh. Kristen, kitabnya sendiri dia mau tipu. Kenapa sih Kristen ini suka kali menipu? Biasa itu. Karena Paulus. Waalaikumsalam, Bang Pak Icang. Orang Ya, silakan yang baca. hancur buah Kristen. pelirnya. Silakan dibaca ini nih. Ulangan 23 nomor 1. Ya, saya sudah baca, teman-teman. Ini yang ditanyakan nih. Iya, Ini, saya udah tahu itu maksudnya. Baik, kalau sudah Oke, tahu, boleh saya terangkan. dua pertanyaan di sini. Sebentar dulu. Dua pertanyaan di sini ya. Pertanyaan pertama dulu. Coba jelaskan kepada kami secara akal, yang namanya Tuhan itu kan tidak mungkin memerintahkan, tetapi tidak ada yang namanya penyebabnya, pasti ada. Coba jelaskan kepada kami kenapa Tuhan ente itu rasis, sampai-sampai orang yang buah pelirnya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan. Jelaskan secara akal dulu, ilmiahnya itu apa. Nanti kita masuk ke Yesus. Sudah? Ya. Oke. Secara akal dan pikiran, ya, secara manusia itu tidak boleh kita masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena apa? Karena di kontes Ulangan 23 ayat 1, di situ dikatakan barang siapa memotong kemaluan tanpa hukum dan Taurat itu tersendiri, itu tidak boleh, itu dikatakan berzina. Makanya tidak boleh ke gereja atau rumah Tuhan. Begitu. Baik, Itu maksudnya. jelaskan secara akal penyebabnya. Ya, penyebabnya begini, Kenapa orang yang buah pelernya hancur atau kemaluannya terpotong dilarang masuk jemaat Tuhan? Secara Oke, akal, sudah. ada apa dengan ini? Ada apa sampai Tuhan melarang? Sementara ketika masuk jemaat Tuhan,
Banyak orang Kristen juga yang melakukan sunat. Sunat itu kan dipotong kemaluannya, seperti halnya Yesus. Yesus pun terpotong kemaluannya. Kenapa Yesus juga masuk jemaat Tuhan? Kok Tuhan rasis amat seperti ini? Sampai dilarang. Nah, kalau misalkan toh di dalam ketika masuk ke dalam jemaat Tuhan, kan tidak diperiksa itu. Misalkan pendeta atau biarawati memegang, kamu hancur nggak buah pelernya? Dipegang. Oh, kamu hancur, nggak boleh masuk. Kristen terpotong nggak kemaluannya? Begitu dipegang, oh, terpotong ini, nggak boleh masuk. Kan nggak mungkin. Betul tidak? Nah, sekarang akalnya itu seperti apa gitu? Silakan. Yang aneh deh, Pak. Dia terangkan tadi ini larangan nikah dengan ibu apa segalanya. Nggak ada. Nggak ada gitu. Kok bisa dia jelaskan seperti itu? Ini ada juga Pak Pendeta Rum ini enggak ini. Diajari dia tidak minimal nasihatilah jemaatnya. Jangan gitu. Saya sudah jawab Bang Dewa tadi. Kita nggak menggunakan perjanjian lama jawaban lagi. jemaat satu ini, Bang. Kan dia narasikan ini tidak sesuai. Bang Dalbo, kita nggak bisa membatasi orang berpendapat atau orang berspekulasi. Bukan berpendapat, Bang. Tidak sesuai dengan konteks yang dia terangkan, Bang. Ya urusan dia dan Tuhan dosanya kok. Iya. Nah, kalau urusan dia ya nggak masalah. Artinya di Kristen itu berpendapat masing-masing ya. Haram punya pendapat sendiri, pendeta lain pernah. Boleh. Di Kristen boleh seperti itu. Kalau di dalam Islam kalau Kristen ini pendeta, dia jawabnya nggak mungkin begitulah. Karena memang kita berkomitmen bahwa sudah ada perjanjian baru. Dengan perjanjian baru itulah kita sudah digenapi dari semua hukum-hukum dari perjanjian lama. Kan begitu, Bang Dalbo. Baik. Ya. Setelah digenapi sama Yesus, apakah orang Kristen bebas melakukan apa saja? Seperti halnya contoh makan babi. Karena sudah digenapi sama Yesus. Ketika Yesus menggenapi itu, apakah yang namanya Yesus itu menghalalkan makan babi, Bang Arom? Kalau pengajaran Yesus tidak pernah menghalalkan salah satu makanan atau makanan tertentu. Oh, berarti digenapi ya pengajaran itu. Baik. Ketika dibangkitkan, artinya B2 itu halal sama orang Kristen ya? Betul ya? Betul tidak? Yesus menggenapi, setelah dia sama Yesus menggenapi, berarti B2 halal. Oke, sebenarnya gini, Bang Dewa ya. Sebenarnya gini, karena banyak teks yang terjemahannya tidak sesuai. Contoh misalkan ketika Yesus bilang bahwa Bang Arom, janganlah kemana-mana. Tapi jangan kemana-mana. Pertanyaan saya mudah loh, Bang Arom. Pada saat Yesus katanya naik, sudah menggenapi yang namanya hukum Taurat, artinya B2 itu dihalalkan, betul? Betul tidak? Ya, betul. Nah, berarti apapun yang terdapat dalam perjanjian lama, contoh jangan berzina. Yesus kan sudah menggenapi. Jadi orang Kristen boleh melakukan. Boleh. Oh enggak dong. Jadi yang dimaksud digenapi itu. Kok yang dilarang yang diperbolehkan cuma B2 doang? Gimana Bang Arom ini? Sebentar dulu dong. Jadi gini Bang Dewa ya. 10 perintah hukum Taurat itu tetap kita ikuti. Wah, belum dibatalkan. Baik. Dewa pikir udah dibatalkan. Termasuk penggenapi dari 10 perintah itu. Berarti 10 hukum Taurat itu digenapi sama Yesus masih gitu ya. B2 saja yang dihalalkan, sementara yang lainnya itu boleh, begitu ya. Seperti dilarang berzina itu tidak boleh, tapi makan B2 itu boleh, begitu ya, Bang Arom ya. Jadi dipilih dulu nih, dipilih yang mana nih yang boleh atau gimana? Ya sebenarnya karena nggak ada ini sih, nggak ada larangannya juga ketika di perjanjian baru makan B2. Di dalam perjanjian baru nggak ada larangan.
Terus di dalam perjanjian baru dilarang zina atau tidak? Dilarang lah kalau berzina. Yang mana dalilnya? Kita bahas. Yang mana dalilnya? Loh, Yesus bilang kan kita tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh. Loh, gimana? Tidak boleh membunuh, Tuhan yang dibun-bun. Gimana sih Bang Arom ini? Nah inilah ya Bang Arom ya. Yang bun-bun siapa? Yang bun-bun siapa? Orang bukan kita kok. Yang bun-bun memang orang Roma, pasukan Romawi. Tapi Bang Arom Disalahin menerima nggak Romanya. yang namanya penebusan dosa itu? Menerima atau tidak? Ya kan. Pak Arom itu merasa sukacita tidak? Oh iya dong, kita bersukacita karena tujuan kematiannya untuk menebus dosa kita. Menebus dosa tujuan kematiannya. Ada nggak pernyataan dari Yesus yang mengatakan seperti itu? Dan dosa apa saja yang ditebus sama Yesus? Pernyataan yang seperti apa ini? Yesus mengatakan aku mati untuk menebus dosa. Ada atau tidak? Nggak ada begitu. Nggak ada. Baik. Tapi Yesus memerintahkan berapa banyak di dalam Bible itu diperintahkan untuk bertobat. Kita harus mengartikannya gini. Karena ketika ada ayat bahwa mengatakan karena begitu besar kasih karunia Tuhan, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal kan. Nah, karunia yang diberikan itu untuk dunia agar mengetahui bahwa anaknya yang tunggal telah menderita dan mati di kayu salib. Gitu loh. Baik, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan, bukan menyalibkan Bang Arum. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bedakan sebentar Bang Along, sebentar ya. Mengaruniakan anak-anak yang tunggal bukan dalam arti itu menyalibkan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan di situ artinya itu Allah memerintahkan kepada umatnya untuk percaya siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus? Tidak ada sama sekali untuk menyalibkan Yesus. Nah, sementara kita secara loh, itu Bang Arom sendiri yang membawa dalil itu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan menyalibkan anaknya yang tunggal. Kan sudah jelas di situ. Literasinya salah itu. Loh, salahnya dari mana? Mengaruniakan dengan menyalibkan sama atau tidak? Saya tanya. Mengaruniakan sama menyalibkan. Itu mengaruniakannya itu kan untuk kita agar bersuka-cita gitu loh. Terus dengan cara menyalibkan. Dengan cara menyalibkan. Itu betul dengan apa cara, itu? Dengan cara menyalibkan. Yang menyalibkan siapa? Terkutuk. Dengan mati tersalib. Baik, kita bahas mengenai soal anak dulu di sini ya. Bang Arom membahas anak, nanti kita masuk ke penyaliban. Fokus di situ aja ya, kita jangan kemana-mana ya. Yesus di situ dikatakan anak tunggal Allah. Tapi kenapa di dalam Ibrani 1 nomor 6 Yesus dikatakan sebagai anak sulung? Ada dua versi di sini. Menurut Bang Arom nih, anak tunggal dengan anak sulung sama atau tidak? Anak sulung itu anak pertama, anak tunggal itu anak satu-satu. Anak pertama, betul. Menurut Bang Arom sama atau tidak? Di dalam Ibrani 1 nomor 6 Yesus dikatakan sebagai anak sulung. Di dalam Yohanes 1 nomor 14 Yesus dikatakan sebagai anak tunggal. Menurut Bang Arom sama nggak anak sulung dengan anak tunggal? Beda. Arti dari beda. Baik. Artinya bertentangan ya. Bertentangan ya. Bukan itu satu. Jangan ke situ dulu lah, masa langsung bertentangan. Loh, Bang Arom ini gimana ya? Jelas yang satu dikatakan tunggal, yang satu dikatakan sulung. Beda enggak pertanyaannya? Beda. Udah itu aja. Jangan nyimpulin lagi. Beda. Kalau misalkan beda, itu bertentangan atau tidak? Kalau beda. Nanti ku jelas. Oh, iya. Baik. Di sana di dalam Ibrani 1 nomor 6, Yesus dikatakan sebagai anak sulung. Di dalam Keluaran 4 nomor 22, Israel dikatakan sebagai anak sulung. Di dalam Yeremia 31 nomor 9, Efraim dikatakan sebagai anak sulung. Yang mana yang anak sulung di sini? Oke. Di Ibrani itu kan menyamakan dari kejadian-kejadian sebelumnya bahwa siapapun utusan Tuhan disebut anak kan. Cuman ketika dijelaskan di ayat di mana mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu beda konteksnya.
Itu. Aduh. Pertanyaan saya, Ibrani 1 nomor 6, Yesus dikatakan sebagai anak sulung. Betul. Di dalam Keluaran itu menyamakan 4:22, loh. Menyamakan di dalam sebelum-sebelumnya loh, Bang. loh, di sini dikatakan anak sulung kok ada 3. Bagaimana bisa menyamakan? Ketika dikatakan sebagai anak sulung ada 3. Gimana Bang Rom ini? Ya, Anak kan sulung pilihan, itu anak namanya pertama. pilihan. Tidak ada dikatakan anak pilihan, anak apa? Anak pertama, anak sulung itu. Di sini anak pertamanya itu ada 3. Paham tidak? Kan ini bertentangan di sini. Mungkin tidak anak sulung itu ada 3. Saya tanya ke Bang Arom. Satu lah. Nah, anak sulung itu 1. Tapi di sini dikatakan anak sulung itu ada 3. Jadi Bible itu antara satu dengan yang lain itu ayatnya itu bertentangan Bang Arom. Ya, Mana yang harus dipegang nih? Ya. Dewa, mungkin bapaknya beda-beda juga. Yesus anak sulung. Bisa jadi. Mungkin begitu. Bisa jadi Tidak seperti mungkin itu. satu bapak, 3 anak sulungnya. Nggak mungkin. Ya, di sini kan Dewa cuma mengajak untuk Bang Arom berpikir aja di situ. Jangan melawan keimanan itu, yang jelas-jelas keimanannya itu salah Bang Arom. Ya. Nah, terus ketika Bang Arom mengatakan masih dibilang nggak salah loh. Anak sulung ada 3 masih dibilang nggak salah. Kenapa sih Bang Dewa Makanya ini? saya bilang begini ya, Bang Arom ya. Sensi Orang kali. Kristen bukan Bang Arom ya. Orang Kristen itu masuk ke neraka itu bukan salah Tuhan loh. Bukan. Jadi orang Kristen itu masuk neraka karena dia nggak paham bahasa Indonesia. Dia nggak paham bahasa Indonesia. Ya itu buktinya. Bahasa 8 loh. Nah sekarang bahasa Indonesia 8. Kita buktikan di sini. Kenapa dikatakan anak sulung itu ada 3? Kan anak sulung itu anak pertama. Iya, yang ngomong Anak itu sulung siapa? itu. Kenapa? Yang ngomong anak sulung itu ada 3 siapa? Di sini dikatakan Ibrani 1 nomor 6, Yesus dikatakan sebagai anak sulung. Siapa yang ngomong Di dalam itu? Keluaran 4, Paulus. Nah, terus? Nah, di dalam Keluaran 4:22, Israel dikatakan sebagai anak sulung. Siapa yang ngomong itu? Tuhan. Ya tanya Tuhan itulah berarti. Jangan tanya Nah, saya baik. bahasa Indonesia. Di dalam Yeremia 31 nomor 9, Yeremia 31 nomor 9, Efrem dikatakan sebagai anak sulung. Yang Siapa bicara yang Tuhan ngomong? juga. Tuhan juga yang ngomong. Salahin bahasa Indonesia Tuhan. Oh, berarti Tuhan yang salah ya. Nah, baik kalau Bahasa begitu Indonesianya siap. berarti. Nah, berarti Tuhannya yang salah dalam berbahasa Indonesia. Betul tidak? Sekarang kita uji, apakah Yesus itu layak dikatakan sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan? Betul tidak, Bang Rom? Kita uji sekarang. Nah, berdasarkan dari dalil yang tertulis di dalam Bible. Nah, menurut Bang Arom nih, syarat untuk menjadi anak Tuhan itu apa, Bang Arom? Datang dari Bapak. Datang dari Bapak, tapi tidak ada pernyataan seperti itu, ya. Loh, dia Matius datang 5 dari nomor Bapak. 9 yang mendatangkan siapa itu? Bapak. Bapak. Artinya Tuhannya itu siapa? Yesus atau Bapak? Ya dia sang firman yang berasal dari Bapak. Nah, baru aja bilang tadi, katanya yang mendatangkan Bapak. Yang Tuhannya mana? Tuhannya itu dia sang firman. Yang Tuhannya di sini sang firman atau Bapak? Bapak itu kan memiliki firman dan roh. Nah, ini Dewa nggak salah loh. Orang Kristen itu masuk neraka nggak paham bahasa Indonesia. Saya ikutin aja masih salah. Salah terus. Dewa ikutin aja. masih salah. Memang salah Bang Arom, memang salah. Pertanyaannya itu mudah. Siapa yang mendatangkan Yesus? Yang mendatangkan Yesus adalah Bapa. Pertanyaannya, siapa Tuhannya di sini? Bapa atau Yesus? Yesus Jangan didatangkan. bilang Yesus dulu. Jangan bilang Yesus dulu. Firman dulu. Firman yang didatangkan. Oke, firman ya sudah. Firman. Berarti Yesus ini firman, betul? Betul. Nah, firman telah menjadi manusia. Yesus kan firman. Berarti firman sudah telah berubah menjadi daging. firman.
Daging ini siapa? Nah, di Yohanes 1 ayat 14 menjadi daging itu kan baik, dagingannya daging. yang dijadikan. Baik, daging ini siapa? Daging ini. Ia berasal dari firman sebelumnya. Iya, daging ini siapa namanya? Yesus. Yesus. Yesus itu firman bukan? Keilahiannya iya, ada firman di dalamnya. Yang saya tanya, Yesus ini firman bukan? Orang Kristen kan mengatakan Yesus itu firman. Ya kan? Iya, berawal dari situ, memang di dalamnya ada logos. Nah, sekarang Yesus ini pada saat jadi manusia dia itu firman atau bukan? Kemanusiaannya manusia biasa lah. Oh, bukan firman. Firmannya di dalamnya. Dalamnya firmannya bikin pusing aja ya, sudah gua ikutin lah. Ketika dikatakan firman telah menjadi daging dan jadi firman sudah berubah menjadi firman yang ada di dalam diri Yesus, begitu. Betul. Oh betul, berarti firman menjadi firman ya. Kucing berubah menjadi kucing. Apanya yang berubah kalau gitu? Kucing berubah jadi kucing. Firman berubah menjadi firman. Apanya yang berubah kalau seperti itu? Kalau ternyata dia firman juga. Firman yang menjadi daging merubah rupa menjadi manusia gitu loh. Berubah menjadi manusia yang punya firman, begitu kan? Betul, betul. Yang punya firman di dalamnya. Nah, berarti kan firman sudah berubah menjadi manusia yang punya firman, begitu kan? Itu pintar Bang Dewa. Ya sudah, nggak apa-apa lah. 100 kayaknya. Nah, nggak apa-apa. Kalau firman, baik, kalau firman berubah menjadi firman juga, terus yang berubah apanya itu Bang Arom? Firman berubah menjadi firman yang ada di dalam diri Yesus. Yang berubah apanya? Tetap firman juga itu. Iya memang, tapi kan dagingnya aja. Ada tubuh manusianya. Ada tubuh. Oh iya, firman berubah menjadi tubuh manusia yang punya firman di dalam dirinya, begitu ya? Betul. Nah, nggak bantah saya ya, walaupun pusing sebenarnya, nggak apa-apa. Kita masuk ke anak lagi nanti. Kita masuk ke anak dulu ini ya, yang belum beres. Tadi kan anak bertentangan. Di dalam Yohanes 1 nomor 14, Yesus dikatakan sebagai anak tunggal. Ibrani 1 nomor 6, Yesus dikatakan sebagai anak sulung. Itu terlepas Bang Arom bilang, oh itu sama aja, terserah. Biarkan penonton yang menilai di bawah. Yang namanya anak sulung itu adalah anak pertama. Yang namanya anak sulung pasti dia punya bungsu. Ya sementara yang namanya anak tunggal itu adalah satu-satunya. Jadi jelas itu berbeda. Kalau menurut Bang Arom sama, ya bahasa Indonesia berarti benar penten 9, nggak apa-apa. Dewa yang ngalah aja ya. Nah, kembali ke anak ini, apakah pantas Yesus dikatakan sebagai anak? Matius 5 nomor 9, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Siapapun yang membawa damai dikatakan sebagai anak Allah. Betul tidak? Betul dong. Nah, betul. Sekarang yang Dewa tanyakan di sini, apakah Yesus membawa kedamaian atau tidak? Membawa dong. Membawa. Dalilnya di mana? Kutinggalkan shalom. Oh, Islam dong itu. Baik. Ini berdasarkan dari pengakuan Yesus ya, Bang Arom ya. Berdasarkan pengakuan Yesus. Di dalam Lukas 12 nomor 51, ini tulisan merah, Yesus langsung yang mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Yesus sendiri yang mengaku dia tidak pernah membawa damai, Bang Arom. Dia membawa pertentangan. Konteksnya silakan. Itu beda lagi konteksnya. Lari-lari kemana-mana ya Allah, ya Rabbi. Yang Dewa jelaskan di sini Bang Arom ya. Matius 5 nomor 9, Matius 5 nomor 9, berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Siapapun juga yang membawa kedamaian, dia pantas dikatakan sebagai anak Allah. Tadi Bang Arom mengatakan, apakah Yesus membawa kedamaian? Jelas, Yesus membawa yang namanya kedamaian. Kita cross check ayatnya. Benar atau tidak? Yesus itu membawa kedamaian berdasarkan dari pengakuan dia. Di dalam Lukas 12 nomor 51, kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan, kata Yesus. Bukan damai.
Aku tidak pernah membawa damai, kata Yesus, tetapi aku membawa yang namanya pertentangan. Nah, pertentangan di sini kedamaian atau bukan? Itu beda loh konteksnya Bang Dewa. Baca perikop. Saya tanya, pertentangan, aduh, perikop lagi. Kalau Bang Anom mengatakan saya baca perikop dari Kejadian sampai Wahyu, saya sudah baca Bang Anom. Saya sudah baca. Ya. Ini kan jelas dalilnya. Syarat untuk menjadi anak Allah, ternyata anak itu harus membawa damai. Siapapun yang membawa damai, dia pantas menyandang disebut sebagai katakan anak-anak Allah. Siapapun yang membawa damai. Berdasarkan dari Matius 5 nomor 9, yang membawa damai itu adalah anak Allah, dikatakan sebagai anak Allah. Apakah Yesus membawa kedamaian? Berdasarkan dari pernyataan Yesus, Yesus tidak pernah membawa damai. Yesus sendiri yang mengaku dia tidak pernah membawa damai, melainkan pertentangan. Pertentangan. Pertentangan apa? Loh, Bang Anom, saya kalau jelaskan satu perikop itu kena sendiri nanti, kena sendiri. Makanya yang saya pertanyakan di sini, oh ya Allah ya Ruby. Loh, otaknya bahasa Indonesianya penten 9,5 sekarang ya. Dia datang menggenapi hukum Taurat. Pertentangannya di mana? Enggak, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya di sini, apakah Yesus membawa damai? Ya pastilah, mendamaikan dunia. Ini berdasarkan pengakuan dia, Bang Arom. Dia tidak pernah membawa damai. Ini pengakuan dia langsung loh ini. Jadi yang harus Dewa percaya di sini siapa sih sebenarnya? Dewa harus percaya pernyataan Yesus atau pernyataan Bang Arom? Yesus sendiri yang jujur mengatakan. Oh, kalau pernyataan Bang Arom ya sudah selesai. Berarti pernyataan Yesus tidak dianggap. Baik, Iwan Pila, berdasarkan dari Arom tadi ya, pernyataan Arom, ternyata kita jangan percaya sama ucapan Yesus. Tetapi yang kita percaya itu adalah pernyataan dari Arom. Sementara tadi kan kita sudah membahas mengenai soal anak. Apakah Yesus pantas dikatakan sebagai anak Allah? Ternyata Yesus itu tidak pantas dikatakan sebagai anak Allah. Kenapa? Karena bertentangan ayatnya dengan pernyataan Yesus. Di dalam Matius 5 nomor 9, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini jelas ya. Yang membawa kedamaian. Kenapa? Ayolah syahadat ya. Nggak usah lah Bang Arom lah, nggak usah Bang Arom. Bahasa Indonesia Bang Arom benerin dulu aja ya. Setelah bahasa Indonesia dibenerin, baru Bang Arom bisa. Di sini dikatakan yang membawa damai itu adalah anak Allah. Apakah Yesus membawa damai? Berdasarkan dari pengakuan Yesus langsung ya. Ini pengakuan Yesus ya. Di dalam Lukas 12 nomor 51, sebenarnya ayatnya itu berantakan ya Iwan Pila ya. Kalau mau saya jabarkan semuanya, bertebaran Yesus tidak pernah membawa damai. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Yesus mengatakan, bukan. Aku tidak pernah membawa damai. Aku membawa pertentangan. Jelas di situ ya. Dan keinginan Yesus di dalam Lukas 12 nomor 51, kami umat muslim, kami kabulkan keinginan Yesus. Kami kabulkan. Makanya selalu pertentangan ini. Betul sudah. Pernyataan Yesus ini, nubuatan Yesus ini, dia membawa pertentangan. Ternyata memang benar adanya seperti itu. Apakah kami umat muslim percaya dengan pernyataan Yesus di dalam Lukas 12 nomor 51, di dalam Matius 10 nomor 34? Saya percaya apa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi saya tidak mengimani apa yang diakui, yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Bible. Begitu ya. Jadi yang harus dipercaya, ternyata di sini Bang Arom, Yesus tidak usah yang namanya dipercaya. Selesai sudah berarti Bang Arom, kalau sudah seperti itu. Bahasa Indonesianya penten 9, sementara Dewa bahasa Indonesianya penten 3. Nggak apa-apa, biar penonton nanti yang menilai itu semua ya. Mungkin orang Kristen sendiri yang orang Kristen itu dia sendiri yang bantak dia punya Bible. Dia sendiri yang betul, ini pengakuan Yesus. Lucu pengakuan Yesus Matius. Lucu emang lucu. Matius. Heran. Sebenarnya musuh Bibelnya Kristen sendiri. Kristen apa musuh Bibel? Betul. Mereka ini mau mengikuti kata hati sendiri. Betul. Jadi kalau dibacakan Bibel perkataan Yesus, mereka tidak terima. Betul. Mereka terjemahkan sendiri. Jadi siapa yang mau didengar di sini?
kata Yesus atau kata sendiri? Kata pendeta, Betul, kata itu. kamu sendiri. Susah. Tuh. Susah emang. Jadi ini Matius. Kristen ini harus mulai sekarang harus berpikir pakai pikiran. Betul. Apa ini bagaimana? Dilarang, Teos. Kristen itu dilarang berpikir. Dilarang oleh bapaknya berpikir. Tidak Jangan bisa, berpikir. tidak bisa. Begini harus berpikir. Kalau tidak Dilarang. berpikir itu seperti sapi itu berpikir sapi. Makanya Sapi. mereka itu kayak sapi. Teos. Sapi itu dikasih akal, tapi tidak ada pikiran. Dikasih akal, tapi tidak pikiran. Betul itu Matius. Kamu udah ngopi belum Matius? Sudah. Sudah. Udah sarapan belum? Itu susah. Sudah. Sudah. Dia punya Bible sendiri mandi, dibaca, jangan lupa. dia bantah. Dia Kamu bantah udah itu mandi Bible. belum? Dilarang Mandi. berpikir, Kerja. Teos. Orang Kristen itu dilarang Ya. berpikir oleh kehendak Paulus. Susah. Makanya kenapa orang Kristen dilarang berpikir? Mereka ini tidak bisa memikirkan bagaimana baru membawa ini kitab, katanya Bible ini kitab suci. Apa? Betul. Jadi begini, saya melihat ini Bible ini mereka cuma jadikan sebagai hiasan saja. Hiasan sendiri. Yang penting ada Bible. Tapi setelah kamu tahu itu kitab suci itu pedoman, petunjuk. Paham itu? Betul. Ya ajarin Matius, ajarin ini siaran Matius, ajarin dia. Namanya kitab suci itu pedoman hidup, petunjuk itu. Kalau kamu ini mau mengimani Yesus itu melalui kitab itu, setelah Yesus mengatakan seperti itu, dia tidak membawa damai. Ini perkataan Yesus, kamu bantah. Kamu bilang Yesus bawa damai. Setelah dibacakan bahwa Yesus tidak membawa damai, kamu bantah. Bagaimana? Jadi mau dengar mana? Mau dengar Yesus atau kamu punya diri sendiri? Berarti tidak ada gunanya Bible dibuang, bakar saja. Berarti Bible tidak usah pakai. Hah? Jangan dengarkan orang, baca sendiri aja Matius. Ngapain dengarkan orang? Loh, baca sendiri aja. Sudah dibaca kan? Iya. Berarti sekarang begini. Makanya kau kan kau bilang tadi mana yang mau aku dengar katamu kan? Jangan dengar. Sekarang baca aja begini. sendiri. Sekarang begini. Tadi sudah dibacakan. Yang mana di Bible situ Yesus mengatakan dia tidak membawa damai. Apa salah itu dibaca? Salah. Salah pernyataan Yesus. Salah tidak? Salah tidak? Saya tanya salah Iya, tidak? tapi bahasamu nggak perlu. Macet. Apakah tadi itu Om Dewa membacakan bahwa Yesus tidak membawa damai? Apakah salah tidak? Enggak salah. Salah tidak? Enggak salah. Di mana? Terus kenapa kamu terterima? Siapa yang enggak terima? Kamu Siapa tadi. nggak terima? Kamu kayak siapa kamu bantah. Kamu bantah. Kamu tadi kamu nggak bantah. terima? Siapa nggak Kamu terima? tadi tidak menerima Siapa nggak terima? So tahu. Cerdas ini Matius ya, tadi kamu cerdas bantah. Matius. So tahu. Seakan-akan kamu bilang itu. Seakan-akan. Kamu mau menerjemahkan lagi. Seakan-akan. Apa perkataan Yesus di situ? Kamu mau terjemahkan. Seakan-akan kamu mau bikin bahwa. Seolah-olah. Seakan-akan. Terus begini. Oke. Kalau seandainya di situ Yesus kan ditanyakan Jangan kepada kamu. berandai-andai lah. Jangan Tidak, ini berandai-andai. kamu berandai-andai. Jangan. Tadi ini Om sabar. Tadi kan ditanya sama kamu. Yesus membawa damai. Kamu bilang iya. Udah itu. Betul ya? Kamu bilang iya. Terus setelah dibacakan ternyata Yesus tidak membawa damai. Kamu terima tidak? Cocok. Terima. Terus Tadi enggak diterima deh. Aku sama Matius. Sama Matius takut. Terus apa yang terjadi? Terus kamu apa kamu tidak berpikir ini apa ini Bible ini apa yang terjadi dalam kekristenan begini ini kacau. Apanya? Berarti di Kristen dia Yesus sudah membawa damai. Sudah bersahadat saja. Bersahadat di sini saja. Sadar. Bertobat. Apa yang kamu cari?
Apa yang kamu mau cari Kristen? Pusing sendiri. Tidak ada. Saya bilang sama kamu, selama di Kristen, coba kamu pikir, kamu masuk di TikTok, berdebatan orang Kristen dengan orang Islam, selamanya dibacakan Bible Kristen ini sesuai pernyataan siapa yang membentak Kristen. Sebenarnya sudah diperlihatkan ini perkataan Nggak Yesus. pernah membentak. Siapa membentak? Ya, banyak kok itu. Banyak. Nggak pernah saya bentak-bentak So tahu. Bukan cuma kamu, maksudnya saya tuh banyak orang Kristen seperti itu. Dia bentak Ya, kan punya kau- Bible sendiri. Kan kau ngomong sama saya, kapan saya bentak-bentak? Iya. Si itu tadi itu kesimpulan kamu bagaimana dengan cerita Bible ini? Apakah ini pernyataan Saya Yesus nggak seperti lagi, saya begini? lagi nggak Mana ngobrolin cerita tadi itu. Nah, terus? Wah, kalah Aram ini ke masa sama Matius kalah. Ini sekarang mau kemana ini? Loh. Sekarang mau kemana cerita kita ini? Hah? Emang mau kemana? Nggak kemana-mana. Begini, kesimpulan kamu dengan itu apa yang kamu simpulkan? Apa kamu masih Kesimpulan percaya apa? dengan Bible ini? Belum ada yang menyimpulkan. Begini, sabar. Saya tanya sama kamu, baik. Yes, Apa kamu? saya mah sabar. Kamu yang ngegas-ngegas dari Baik, tadi. Oke, saya tanya sama kamu. Santai Apa aja, kamu dah. percaya Bible? Kamu percaya Bible? Percaya. Terus? Apakah Bible itu firman Tuhan? Tidak semuanya. Terus? Berarti kamu akui bahwa di Bible itu ada campur tangan tulisan manusia. Loh iya. Terus? Apakah itu dia bilang kitab suci? Apakah itu dia bilang kitab suci? Karena di dalamnya masih ada firman Tuhan. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kan Kita tidak kembali bisa ke Quran. samamu. Begini, kita apa? kembali ke Quran sekarang. Begini, kita kembali ke Quran orang Islam. Kira-kira apakah di Quran itu ada campur tangan Nabi Muhammad? Tidak ada. Semua Nabi tidak ada. Seluruh 100 rupiah bawa. 100 rupiah apa? Al-Quran itu firman Tuhan. 100 rupiah. Dari mana 100 rupiah? Isi. Emang 100 rupiah apa? 100 rupiah apa? Isi di Al-Quran 100 itu rupiah apa berapa harganya 100 rupiah? Isi. 100 Sabar. rupiah apanya? Isi Al-Quran 100 rupiah. Sabar, jangan potong saya. Apanya dulu? Semua 100 isi rupiah apanya Al-Quran dulu? Apa dulu 100 rupiah itu apa? Apa maksud saya itu? Maksudnya seluruh itu seluruh semua itu 100%. 100%. Nah, yang benar itu dong. firman kau Tuhan, ngomong. firman Allah. Kau nggak benar ngomongnya. Al-Quran itu 100% perkataan Allah. Itu. Nah, gitu ngomongnya. Namanya kitab suci. 100 itu. rupiah itu apa? 100% perkataan Allah. Nabi-nabi pun tidak bisa menyampur tangan di situ. Manusia pun siapa? Kalau cerita-cerita Nabi di perjalanan ini dia ada sendiri di hadis. Hadis ini. Cerita hadis itu perjalanan ini nabi-nabi, itu hadis namanya. Al-Quran tidak ada, itu semua 100% firman Tuhan. Jadi tidak ada lagi diganti-ganti. Ini di Bible ada tulisan manusia, ada tulisan LII. Bagaimana ini? Saya tidak pusing. Apa? Mana? Tulisan apa? LII. Mana yang dipercaya? LII itu apa? LII itu apa? LII? Itu yang ditulis terjemahkan. Jangan seperti itu Bang Arom. Kita tahu ya kondisi Matius itu seperti bagaimana, ya kan? Ente menertawakan orang yang jangan kayak gitu. Buktinya ente Kondisi dengan saya aja nggak apa-apa. Dengan saya. yang tidak menuhankan manusia itu. Dengan saya aja nggak apa-apa. Dengan saya aja. Ya, Matius nggak apa-apa dengan saya aja. Kenapa? Mau bahas apa lagi? Tadi ente mengatakan mengenai soal pintar ya. Gelar itu tidak berarti kamu itu pintar Om. Ya. Tapi yang membuat kita pintar itu adalah akal sehat. Akal sehat yang membuat kita pintar. Orang bijak itu akan menerima kebenaran meski ia salah. Tetapi yang namanya orang bodoh akan berdebat dan mencari pembenaran di atas kesalahannya. Saya nggak mendebat dia, saya meluruskan omongannya Bang Dewa. Salahnya di mana? Iya, maksudnya kita tahu ya kondisi Matius itu seperti bagaimana Bang Rom. Ya,
Kondisi Matius kita Loh, saya tahu nggak seperti itu. Loh, maklumi aja, maklumi. Makanya sekarang saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Iya, Kalau baru misalkan tahu saya mau ini. bicara kasar ya, Iwan Bila. Kalau saya mau bicara kasar, manusia tolol itu bukan kurang ilmu, tapi karena enggan membuka pikiran dan hati. Akalnya tertutup oleh kesombongan, telinganya tersumbat oleh yang namanya prasangka. Jadi berbicara dengan orang seperti itu, bicara dengan Arom yang dimana tidak mengerti bahasa Indonesia, itu sama seperti menuangkan air ke dalam laut. Paham tidak? Tidak mengubah rasa, hanya membuang waktu. Membuang waktu aja. Sudah dikasih tahu dalilnya seperti ini, Dia tetapi terus dilawan ngomong juga. dari tadi. Aku nggak ngelawannya. Lawan. Cari aja oten yang lain, nggak apa-apa. Mengejek. Kau selalu mengejek, padahal kau pasti tahu Dia lah. dia tahu kondisi Matius, tahu. Matius Tahu dia. begini, dia akalnya ada, tidak menuhankan manusia. Itu kerennya Matius. Beda yang berakal nih, dia buang akalnya. Lanjut. Ya, pertahankanlah Matius, bagus itu. Dulu Saya Mati. jujur ya, Iwan Bila ya, saya jujur, satu-satunya pendebat yang pertama kali bikin saya nangis itu cuma Matius tuh. Ini satu-satunya pendebat. Saya sempat nangis sama dia itu. Kenapa saya bisa sampai nangis? Bayangkan, dari sisi dia kekurangannya itu, dia mampu naik ke atas. Dia mampu membicarakan kebenaran, walaupun itu balelol bicaranya. Sekali, beneran Bang Rom, ya Iwan Bila. Saya sempat nangis sama Matius. Kok ada orang seperti ini? Dia bicaranya kurang lancar, tapi dia berani yang namanya naik di room Kristen, dia berani itu membicarakan kebenaran. Saya jadi saksi itu. Saya sampai nangis seperti itu. Waduh, luar biasa ini benar Matius. Dan keluarganya, pada saat dia itu mualaf, dia mengatakan kepada ibunya, "Mama, bagaimana nanti kita bisa berjumpa di surga, sementara keimanan kita itu beda." Keimanan kita beda. Matius tidak akan pernah berjumpa dengan Mama di surga nanti, andaikan Mama masih dalam kekristenan. Satu-satunya orang ya yang bisa meluluhkan hati orang tuanya itu cuma Matius loh. Matius mengatakan seperti itu sama ibunya, sampai ibunya pun alhamdulillah bersahadat hari itu juga. Betul Matius ya? Dia tambah-tambahan tidak paham. Waktu itu puasa lalu. Puasa Baik, Matius, saya tanya ke Matius. 4 tambah 5 berapa Matius? 4 tambah 5. Ah? 4 tambah 5 berapa? 7. Bayangkan ya Iwan Bila ya. Tuh 7, 8. Dia nggak bisa apa-apa loh ini. Matematika dia tidak paham. Tapi akalnya tetap masih difungsikan untuk membedakan mana manusia, mana Tuhan. Ini satu-satunya orang yang bikin dewa nangis ini Matius ini. Nggak paham ya, sama hitungan, tapi dia sanggup membuktikan akalnya itu bisa difungsikan nih sama Matius. Keren Ya. Matius, keren. Sehat keren. selalu ya Matius ya. Semoga Sehat ibunya terus, istiqomah. Semoga istiqomah selalu ya. Lancar rezekinya, sehat terus. Mau martabat yang lain ini tidak bisa Ya, masuk pikiran ini. saya minta maaf, saya minta maaf ya Bang Elbo, Bang Dewa, Matius. Kan saya nggak tahu. Saya minta maaf lah. Dengar dulu Ya. Bang Arom sama Papa. Dulu Matius masih Kristen, sering naik di komal-komal Islam, termasuk di komal saya. Dulu dia jabarkan kekristenan itu aneh-aneh. Apakah kami tertawakan? Tidak. Ya tidak. Kami maklumi. Nah, tetapi saya mengerti karena ajaran-ajaran Kristen ya seperti itulah gambarannya sebagaimana yang digambarkan oleh Bang Arom, mematikan akal. Tetapi Matius, keunggulan Matius ini mampu, yang dikatakan Bang Dewa, mampu membedakan manusia dan Tuhan. Nah sekarang Saya kalau minta maaf ditanya ya, masalah Tuhan, Matius. dia luar biasa penjabarannya. Tetapi kalau dulu masih Kristen, ketika ditanya, dianggap memberikan satu contoh ya, bahwa Tuhan di Kristen itu seperti ibarat becak. Lu bayangkan, naik lagi di komal bom ajarin dia. Oh Matius, seperti kopi Torabika, ada susunya, ada gulanya, ada kopinya. Ini kan ajaran-ajaran goblok. Padahal pendeta loh. Dia tahu orangnya serba kekurangan, dia tipu-tipu lagi.
Tapi kami mengerti kalau Matius dulunya tertipu, tetapi yang jadi persoalan ini gelar S2 S2 bahkan profesor mati akal. Makan semua isi Bible ini dilabrak. Seakan-akan lebih Yesus dibanding mereka. Lanjut. Matius. Lanjut sama ada motor ini di bengkel Mas. Waduh, Matius lagi sibuk tuh. Matius, coba 2 tambah 3 berapa Matius? Pengen ngetes lagi. 2 tambah 3. 2 tambah 3. 2 tambah 3. Ya. Hitung dulu. 8. Baik Matius. Nanti belajar. sama kesini motor dulu. Kau tanya Tuhan, coba. Kau tanya Tuhan. Motor. Baik. Kalau Tuhan ada berapa, Matius? Tuhan ada berapa? 1. Kalau Tuhan. Pintarnya kalau Tuhan. Allah. Sama kesini motor dulu, mau kasih tuples motor, membocor. Tunggu. Iya, siap. Sabar. Mute dulu. Siap. Iya. Richard naik. Masa kau abad 21 udah modern masih menuhankan manusia. Ayo Richard, kalah kau sama Matius Ayo Richard. Matius buta huruf. Ayo Richard naik. Nggak berani ya? Ayo oten. Naiklah. Matius itu mamahnya udah mualaf. Masa kalian kalah sama Matius? Ayo. Anita, makasih banyak Bunda Anita ya. Karena ini Dewa juga. Ada kerjaan padahal Bu. Dewa juga izin pamit. Tapi sebelum pamit, Dewa nawarin kaos ya. Siapa tahu ada yang minat, kurang 1 orang sih ini. Ya Iwan Bila, siapa tahu ada yang minat kaos ya. Mau bikin kaos. Dewa kebetulan kurang 1 orang. Kalau ada yang minat 1, silakan nanti DM ke Dewa. Dewa kebetulan ada kerjaan di jam 9. Nah ini contoh orang tidak beradab ya. Dewa jadi tidak beradab kayak gini. Orang lagi bicara. Sebentar dulu. Menurut kamu betul? Orang lagi ini. Jadi manusia dulu aku sama Dewa nih. Sebentar dulu. King Richard sopan lah kau. Ya jadi manusia dulu lah. Nanti turun kembali. Gak sopan turunin aja lah. Gak sopan turunin aja. Iya nanti turun jadi Kristennya. Jadi Kristen dulu Bang ya. Bang Dewa Orang lagi promo baju itu. Ya silakan lanjut Bang Dewa. Baik, ya Iwan Bila, kalau ada yang mau bikin kaos ya. Kaosnya itu ya buatan Dewa pribadi, warna bebas, ukuran bebas, gambarnya juga bebas. Gambarnya itu gambar para apologet, disandingkan dengan para apologet, entah itu dengan Bang Juma, dengan Yusuf PI, atau dengan Dewa pribadi, dengan Bunda Rahma, Padalbo, atau dengan siapapun juga, silakan nanti DM ke Dewa. Kebetulan Dewa kurang 1. Kalau ada yang mau minat 1 orang, Bos, Pak. ya. Untuk Matius katanya kata Pak Bos. Pak Bos pesan untuk Matius. Kemarin Dewa sudah ngebeliin buat Matius. Ya, baik. Dia nggak tahu alamatnya, padahal nggak bisa ngetik alamatnya. Dewa sudah coba ke tetangganya. Waktu itu ada yang beliin dia 2 kaos buat Matius. Nanti Dewa coba Bang ya. Dewa bikinin buat Matius ya Bang ya. Mudah-mudahan aja Matius ngasih alamatnya ke Dewa. Ya, Matius nanti minta temennya alamatnya nanti ya. Nanti Dewa DM ya. Alhamdulillah ada yang ngebeliin kaos buat Matius. Nanti Dewa sandingkan sama Mikana ya, Matius ya. Sandingkan sama Mikana. Baik, mungkin itu aja, Bang. Dewa sudah bisa menilai. Demi Allah, demi Rasulullah, Iwan Bila. Tadi sholat maghrib, sholat maghrib, Dewa sujud, wallahi Bang Arom. Ya. Nama Bang Arom Dewa sebutkan itu. Nama Bang Arom pun Dewa sebutkan tadi. Kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan aja jika Allah bisa mengubah siang menjadi malam, benci menjadi cinta, maka Allah pun sangat mudah. Dewa percaya itu. Dan pada akhirnya
surga itu akan dihuni oleh orang-orang kafir yang bertobat. Dewa percaya itu, ya. Baik, itu aja dari Dewa. Dewa tunggu, mudah-mudahan ada yang membeli kaos walaupun cuma satu ya, karena kurang satu. Terima kasih banyak, Bunda Rahma, Kol, Matius, Pak Dalbo, Bang Arom. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan dari Dewa. Izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, naikin King Richard, Bang Dalbo, biar sama saya, Bang Dalbo. Saya penghujat itu harus sadar diri lah. Iya, teman-teman Gitu. Kristen Naikin. Biar sama saya. Kok anu lah. Naikin. Apa sih susahnya kalian ini baik-baik? Biar sama saya naikin. Coba naik. Kenapa kau King Richard? Kenapa kau King Richard? Aku mau Kenapa? hujat. Ada Masih yang tulisan Chinese. Kenapa King Richard? Ayo berdua Aku kita. dikatakan Kenapa? menghujat? Kenapa Kan ada kau begini? ayatnya. Kenapa? Iya, kenapa kau Ngakuin nggak begitu? itu? Kenapa? Iya, Betul memang nggak? dia Umi. Iya, memang dia Iya Umi. kan? Tidak bisa baca, Kenapa? tidak bisa tulis. Saudara kita yang tulisan Makanya, Iya, santai Richard, terus mau santai. terus mau menghujat. dilarikan kemana? Terus mau Makanya dilarikan jangan kemana dikatakan kata-kata aku itu? menghujat. Iya, Kalau aku terus mau bilang kemana tukang kawin, arahnya? menghujat nggak Iya, itu? terus Kalau tukang kawin. enggak dong. Enggak Enggak, dong, kan itu salah. Itu salah. Ada banyak, Tapi itu kok salah. ada 11, Tapi 12. itu salah. Itu Kok salah gimana? Sebentar, saya jelaskan. Aku tanya, ada berapa istrinya? Kalau kau tanya berarti kau butuh Iya, aku penjelasan. tanya dulu berapa, ada Ya, berapa kalau kau istrinya? tanya berarti kau butuh penjelasan. Kau diam. Ini siapa ini? Arom. Oh, Arom. Berarti Jangan. Salomo tukang kawin ya. Salomo Daud Mereka ada tukang ayatnya, kawin. itu jelas. Gini King Kok Richard, gini King Richard, King Richard. Saya setiap naik Itu ada datanya yang jawab, Arom. Jangan kau yang Iya, jawab, Arom. Arom nggak usah. Sebentar Nggak usah dulu, Arom. King Richard, Diam, sebentar Arom. dulu. Terus sini. Diam dulu. Siapa? Bunda Rama. Saya Bunda ini, Rama saya ini sering diskusi Ayo. offline. Aku sama Bunda Saya Rama sering aja. diskusi Ayo. offline. Saya sering ketemu orang Islam. Saya sering Iya, ketemu tapi betul debat kan? orang Islam. Dikatakan mutahur kan? Sebentar dulu. Iya betul, makanya. Iya, kalau kau bertanya, inilah kenapa orang Islam? Kenapa orang Islam selalu bilang? Kenapa orang Islam selalu bilang kalian itu tidak bisa diatur? Karena kalau Iya, kalian aku bertanya, tanya, kalian aku ngomong dikatakan terus. aku menghujat Ini tadi. faktanya berarti. Karena kau Coba, kalau kenapa bertanya aku nggak mau dikatakan penjelasan. Kau Iya, itu coba kalau jawab bertanya dulu. nggak butuh penjelasan orang. Itulah lucunya. Kau jawab. Ayo Arom, kau jawab. Oke, Betul jawab. Iya, jawab. Ya, aku jawab ya. Yang pertama pertanyaanmu, apakah benar Rasulullah Nabi Muhammad itu buta huruf dan tidak bisa baca tulis? Betul, itu betul. Yang kedua Ya udah, pertanyaanmu, kalau betul. ya sebentar Apa ini ku salahnya? jawab bentar. Sebentar ini ku jawab. Kenapa kau dikatakan menghujat? Sebentar dulu, biar gini loh. Ya udah, silakan. Oke, Richard, dengar Harusnya ya, bukan dengar kamu pernyataan yang saya. jawab, Arom, kasih Iya, dengar Aku dulu Dalbo. bentar. Ayo. Kenapa mereka Jangan nggak mau lah, menjawabmu? Kin. Kenapa Pak mereka Arom nggak ini mau menjawab? Kristen juga pendeta beliau. Kenapa mereka nggak mau menjawab pertanyaanmu, King Richard? Karena mereka tahu bahwa kalau dijawab apapun itu bentuk jawabannya, kau terus berbicara, kau terus nyerocos, nggak mau dengar penjelasan. Ya udah, Makanya udah, mereka sekarang- nggak mau jawab. Sekarang kamu yang bantu Arom, nggak apa-apa. Ayo kita diskusi. Oke. Jawab, Sebentar. kenapa itu? Kan ada. Betul kan? Jadi aku nggak menghujat ya. Oke, ada. Jawab dulu. Oke, iya Aku nggak betul. menghujat, kan? Ada dua pertanyaan. betul. Ya, Ya bentar. Ada dua Lanjut. pertanyaanmu. Ya, sebentar. Ada dua pertanyaanmu tadi. Satu Yang ya, pertama tukang kau kawin. bilang, menghujat nggak itu? sebentar. Kalau tukang Sebentar kawin? dulu. Ya, Sebentar jawab dulu, dulu. ya tukang kawin. Iya, ini ku jelaskan. Iya, silakan. Kenapa Arom kamu yang jawab, Arom? Kalau ini dulu Bang Arom. Sepertinya ini maunya. Makanya kita umatnya hujatan. banyak yang tukang Saya yang lawan. Iya, Dalbo. Nabiku, Oh, ya Dalbo. sabar. Iya, silakan Dalbo. Nabiku Awas ku mute-mute katakan ya. tukang kawin. Awas Itu kau benar mute-mute ya. karena istrinya lebih daripada Iya. dua. Iya, betul Nah kan? sekarang Pak Yesus ini nih kedengar laki-laki. Ini Yesus ini banci apa homo Bang? Coba Di mana? 2 Korintus Di mana? 11 nomor 2. Di mana? Yesus Baca, ini baca. homo atau Baca. apa? Baca 2 dong, harus ada Korintus dalil. 11 nomor 2. Baca. Makanya di Kamu yang kekristenan itu mendalilkan, tidak kamu yang ada buktikan. tempat rumah ibadah Ya, menghalalkan baca,
yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Kamu kan umat Tidak ini ada paketan. ayatnya, Sabar, kamu 2 nambah-nambah Korintus aja, 11 nomor Kamu 2. bikin ayat palsu. Ya, 2 Korintus. Makanya King Richard, Saya marah loh kalau ada baca Kristen full. mengatakan Kalau Bible belum ini baca palsu. full, Dibaca jangan coba. ngomong sembarangan. 2 Korintus 11 nomor 2. Biar Dalbo, Coba biar baca Dalbo. 2 Korintus 11 nomor 2. Baca, ayo. Nah, coba dibaca. Kau yang mendalil. Oke. Pegangannya, Gimana sih? pegangannya. Nah, Ya. inilah dalil-dalil kuat Ya. menjadi pernikahan Ya udah, sesama baca. jenis di gereja. Ya baca, Oke, baca, sebab baca. aku ini Baca ya. Gitu. Bunda Paulus yang menikahkan kanda Yesus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Wah, tidak begitu maksudnya. Kamu salah. Kamu salah menafsirkan. Tunangan itu apa maksudnya? Iya. Tunangan itu apa? Nanti Bukan kita ke tunangan dalam buta arti huruf. harfiah. Nanti saya tunjukkan Paulus beserta penulis Bible Dalbo. itu adalah idiot. Nanti Kau saya salah tunjukkan. menafsirkan, Dalbo. Coba saya tidak Kau menafsirkan, saya baca. sesuai dengan keinginanmu. Saya membacanya. Iya. Cemburu Saya ilahi, membacanya. bukan Saya cemburu tanya dengan Yesus ini nafsu. homo atau Beda. gimana? Silakan. Cemburu nafsu beda. Iya, cemburu ilahi ini. beda. Ini laki-laki dikatakan Bukan perawan begitu suci. maksudnya. Gimana ini? Kamu 2 menafsirkan Korintus yang 11 nomor jelas-jelas 2. yang sesuai Belum dengan saya buka. Bible 1928. Ya. Anak Iya. merayap, dia embak. 2 Korintus 11 nomor 2. Yesus ini dinikahkan satu laki-laki perawan suci. Silakan. Salah kamu itu. Kalau salah jelaskan. Nggak ada. Ya salah. Ini 2 Korintus 11 nomor 2 atau baca dulu baca. Tidak ada. Kau dengan Baca. laki-laki. Ngaco. Baca. Dibaca, malu baca. Kenapa Kristen ini jijik baca Bible? Katanya kitab suci, tetapi Ya, mereka baca jijik lah. bacanya. Kau yang mendalilkan. Ya kau baca kok 2 Korintus 11 nomor 2. Saya baca, Dalbo. kau tuduh saya menafsirkan. Dalbo, Baca. kasih tahu ya, Dalbo. Baca. asas Jangan-jangan hukum kamu mengatakan salah satunya juga Siapa homo. yang mendalilkan dia Ini saya sudah membuktikan itu baca. asas hukum. Ya saya baca Kalau ulang yang ya. itu, Kristen yang ini itu agak kan malu ya. kau 2 baca. Korintus 11 nomor baca. 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Siapa yang berkata? Karena aku telah pertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pertanyaannya, kenapa laki-laki ini dikatakan perawan suci? Ini baru satu. Siapa Dan yang kedua, berkata itu, dan Dalbo? kedua, Yesus ini homo Dalbo. atau normal? Silakan. Siapa yang berkata begitu, Dalbo? Ya ini Siapa yang dalilmu, berkata? Biblemu Iya, yang ini berkata Dinda, itu siapa? Biblemu ini, Biblemu. Kamu mengatakan Silakan. yang berkata itu Kau jelaskan Yesus. kepada saya sudah bacakan dalilnya. Silakan. Bukan itu maksudnya. Kamu Nangis. salah menafsirkan. Silakan jelaskan. Kamu menafsirkan sesuai dengan Ya keinginanmu dijelaskan, sendiri. Dinda, dijelaskan. Tidak boleh Saya kan begitu sekedar ditafsirkan baca. sesuai keinginan sendiri. Silakan. Bahkan Arom, saya itu bisa tunjukkan jawab, juga Arom. Paulus ini dikocok-kocok. Gini. Arom, Nanti kau saya jawab, Arom. tunjukkan. Coba maksudnya itu, Arom. Silakan. Jadi gini, Jangan King Bang Richard, Arom ya. yang jelaskan Ya, kau, sebentar, karena sebentar, kau Bang ini, Dia kan di situ. karena kau Dia ini tahu. maunya Dia saling kan- menghujat. dia Ya, kan saya layani sekolah kau. kita, kan? Ya silakan, Dia saya paham Bible itu. saya Ya, baca. makanya 2 gini, Korintus Richard, 11 ya. nomor 2. Nah, Richard, makanya- bagaimana Yesus ini ditunangkan Jangan- dengan laki-laki? Jangan lari-lari kemana-mana. Bagaimana makanya. ditunangkan? Tidak ada. Ah, silakan. Itu datanya. Itu Ini data, datanya, silakan itu Anda datanya. terangkan kepada saya akan dengarkan. Dalbo kau. Tunggu, aku buka Alkitab. Silakan baru Kita fokus diskusi ya. tadi ya. Makanya jangan diam kalau dulu, bertanya Dalbo. Bang, izinkan kami Dalbo, diam dulu, sebagai Dalbo. umat Kau Islam diam dulu, yang jangan menjawab, terus. Kalau jangan aku menghina ngomong, karena jangan Yesus ini diniat lahir terus. juga dari Ayo, keturunan jadi kita Pesina. diskusi. Mau enggak? Ayo, jangan Silakan. terus. Kau baca, Diam. kau baca. Silakan. Kamu diam ya. Iya, silakan. Pegangan ya. Enggak, Iya, jangan pegang. tiba-tiba tantrum ya. Pasti saya Seperti pegangan biasa. karena Kamu Kristen selalu ini begitu. semua luban Itu diembak ngoceh Bang. terus. Pasti saya pegangan. Dalbo, kamu ngoceh terus. Diamlah, Dalbo. Datang tuannya melalui Kamu luban selalu memet. gitu, tiba-tiba Masuk tantrum. lagi pakai Tiba-tiba luban kentut. Gimana Boleh sih? masuk Silakan sedikit. bantah-bantah. Iya, tunggu aku. Silakan. Diam, Jangan diam, nangis diam lah dulu, Dinda, diam jangan nangis. Ini bukan tempat nangis. Silakan. Diam. 1 Korintus berapa tadi? Coba. 2 Korintus 11 nomor 2. Baca Bentar. satu perikop kalau perlu. Sebentar. 2 Korintus 2. 2 Korintus 11 nomor 2. Janganlah gemetaran 11. Dinda. Enggak perlu gemetaran, dibaca. Nomor 2. Sebentar ya. 2 Korintus 11 nomor 2 ya.
Betul. Ya, diam dulu. Ingat ya, janji ya, jangan main potong-potong ya. Ingat ya, awas. Kalau tidak sesuai, pastilah karena Kristen ini rata-rata penipu. Silakan. Sudah mulai keluar ininya alasannya. Silakan. Jadi tunggu ya, aku baca sebentar. Jangan gemetaran, Lam. Biasa-biasa aja. Diam. Ya jangan gemetaran, baca coba. Ini tafsirnya ya. Di 2 Korintus 11 ayat 2 itu berbicara tentang kecemburuan rohani Paulus yang seperti Allah karena ia telah mempertunangkan jemaat Korintus kepada Kristus dan ingin mempersembahkan mereka sebagai pengantin yang suci dan setia kepadanya, bukan disesatkan oleh ajaran palsu atau rasul-rasul yang curang yang mencoba mencuri kesetiaan mereka yang mirip hubungan pertunangan antara Allah dengan Israel dalam perjanjian lama. Jadi ya, dasar, di sini dasar tafsirannya di mana dasar tafsirannya, diam dulu. Sebentar, pesawat lewat. Sebentar. Coba. Jadi maksudnya di sini Paulus merasa dia bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian rohani dia cemburu, agar mereka tetap setia kepada Kristus. Dia sebagai mempelai dengan cemburu ilahi. Jadi itu bukan artian secara harfiah mempelai tertulis dia cemburu ilahi. Bukan. Dia cemburu ilahi. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Apa maknanya Paulus ini cemburu ilahi? Ini cuma metafora. Ya, apa maknanya ya, metaforanya apa? Silakan jelaskan kepada saya. Karena Paulus ini cemburu ilahi. Artinya dia cemburu ilahi kepada Yesus. Karena dipertunangkan, mungkin laki-laki ini suaminya Paulus, karena Paulus juga hamil, Bang. Itu menurut Paulus kamu juga hamil. Dengar dulu, ini perkataan ya, silakan. Paulus. Ya, kamu diam ya. Ya, silakan. Ini perkataan Paulus, ya berbicara tentang kecemburuan rohani, bukan dalam arti harfiah. Tidak ada rohani. Penipu. Ini kecemburuan rohani itu berbeda. Itu kan kecemburuan Bapak sendiri kepada Kristus. Ini cemburu ilahi, Dinda, bukan cemburu rohani. Gimana sih? Metafora. Ya, metaforanya apa? Dasarnya di mana? Saya bisa mengambil juga. Sesuatu yang rohani kelihatan. Iya, di mana di sini berbicara rohani? Apakah ilahi itu rohani? Saya tanya sama kamu. Apakah ilahi itu adalah rohani? Arti orang seperti bertunangan secara saya tanya, apakah ilahi itu rohani? Saya tanya, apakah ilahi itu rohani? Kamu nggak paham. Ya, kok saya nggak paham? Saya tanya, justru saya tidak paham menurut kamu. Saya tanya, apakah ilahi itu rohani? Ilahi itu Allah, hubungan manusia dengan Tuhan. Di mana pula ilahi itu Allah? Goblok. Di mana Allah di sini? Ilahi. Ilahi ini merujuk kepada Yesus. Karena yang membuat Yesus ini jadi Tuhan adalah Paulus. Gimana sih? Jangan menipu lah, Dinda. Enggak perlu kalian menipu. Kenapa mau jadi penipu? Ini sesuai dengan tentang hubungan manusia dengan catatan Bibelmu. Jangan menipu. Tidak ada Allah di sini. Yang dimaksud Bunda Paulus di sini, Bunda Paulus cemburu ilahi kepada ilahi, cemburu ilahi tentu kepada Yesus karena Yesus ilahinya. Ya, makanya laki-laki ini dikatakan perawan suci. Inilah salah satu dalil terkuat sehingga di dalam gereja itu melegalkan pernikahan sama jenis. Tidak ada itu. Kenyataannya itu apa otoritasmu, Dinda? Membantah argumentasi saya. Sedangkan ya ilmuwan Kristen yang mayoritas di tempatnya itu melegalkan pernikahan sesama jenis. Gimana sih? Kenyataan itu berat. Bukan cemburu dalam arti berat, saudara. Makanya mau baik-baik kita layani, mau kurang ngajar saya gaskan. Karena masih ada data-data saya belum saya tampilkan. Masih ada. Nah, kenapa? Dengarkan. Kenapa Bunda Paulus cemburu kepada kandap Yesus? Karena Paulus ini ternyata laki-laki ini kira-kira dia suaminya. Karena Bunda Paulus juga hamil, Dinda. Di dalam Galatia 4:19. Baca lagi. Galatia 4:19.
Baca. Ngaco. Baca. Galatia 4:19. Baca coba. Boleh baca satu perikop. Kan Kristen andalannya satu perikop. Boleh baca satu perikop. Di Galatia 4:19 kita buktikan ya. Hai anak-anakku, ya termasukin Richard ini. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Yang bersalin itu wewe apa wowo? Oke? Yang bersalin itu wewe apa wowo? Ya kamu lah terusin. Ya saya tanya yang bersalin itu wewe apa wowo? Naik kau kan? Nangis kau kan? Sudah kamu ngomong aja. Ya saya tanya yang bersalin itu wewe apa wowo? Perempuan yang bersalin. Yang menghamili kanda Pak Bunda Paulus ini siapa? Silakan. Nah, sekarang aku jawab ya. Kamu diam. Silakan. Jangan ya. Awas tiba-tiba tantrum ya. Jadi, silakan. Yang menghamili Bunda Paulus ini siapa? Ya udah diam. Kita ditonton orang, jangan malu-maluin lah Dalbo. Kamu. Silakan. Jadi gini, jadi kamu tanyakan tentang Galatia 4 ayat 19. Itu berbicara tentang ya suatu gambaran Paulus seperti dia menderita batin seperti ibu yang bersalin. Itu maksudnya. Di mana pula bunyi-bunyi begitu? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Orang yang bisa sabar. Orang yang bisa memberikan satu contoh, ya tentu orang yang pernah mengalami, Dinda. Kalau laki-laki gentle normal, tentu dia mengatakan ibarat pedang menusuk jantungku. Itu laki. Nah ini dia bersalin. Pernah nggak dia mengalami persalinan? Tentu pernah. Karena kenapa? Mampu dia jabarkan. Coba baca lagi. Boleh kau baca satu perikop dengan judul perikopnya. Kau baca. Ingatlah hubungan kita semula. Ini curhatan emak-emak, Dinda. Curhatan mama-mama. Ingatlah hubungan kita semula. Itu kau baca satu perikop lah. Nah ini bukti pendalilan seperti ini, Dinda, menjadi acuan melegalkan pernikahan sesama jenis. Itu fakta. Nah, coba kau baca lagi Galatia 4:19 diresapi. Nah Yesus mengatakan aku keluar dari Bapa, ternyata keluarnya dari Paulus, Dinda. Silakan. Tadi kan kau bilang, Dalbo, Galatia 4 ayat 19. Sekarang aku perjelas lagi ya. Silakan. Itu berbicara tentang Paulus. Dia menggambarkan dirinya, dia seperti menderita batin, seperti ibu yang bersalin. Tidak itu maksudnya, tidak ada. Dari mana referensinya kau narasikan begitu? Otakmu di mana? Ya dari mana? Laki-laki Paulus ini kan nggak ada yang tahu jenisnya, Dinda. Nggak ada yang tahu. Bukan berarti dia bapaknya nggak ditahu. Dia ngaku-ngaku aja. Nggak ada yang tahu Paulus ini. Dari mana? Kristen aja sendiri ketika saya tanya nggak ada pelangap-pelongo, nggak ada yang tahu sejarah perjalanan hidupnya. Salah kamu gambarkan selalu sesuai dengan nggak ada yang tahu. Nah Paulus ini kan ngaku-ngaku, kadang-kala dia ngaku papa, kadang-kala dia ngaku mama, kadang-kala dia ngaku keturunan dari Yahudi, kadang-kala dia mengaku dari Romawi. Selalu menafsirkan yang sesuai dengan keinginanmu. Aneh-aneh, Dinda, aneh-aneh. Begitu, Dalbo. Nah sekarang kau jelaskan kepada saya masalah Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Ini artinya Bunda Paulus ini bukan hanya 1-2 kali melahirkan, Dinda. Berkali-kali. Laki-laki tidak bertanggung jawab, maka dia cemburu ilahi. Karena ternyata laki-laki itu dikawinkan juga sama Yesus. Jedarkan. Jedarkan. Itu gambaran saja. Dia seperti ibu yang menderita. Ini kau baca baik-baik dulu. Ya kau baca baik-baik dulu. Itu ketika Yesus kalian berani mengatakan dua natur. Kenapa kalian tidak berani mengatakan Bunda Paulus dua natur? Kenapa? Parah. Kenapa? Parah, memang bebel parah, Dinda, parah. Kok laki-laki bisa hamil? Parah memang.
Ya coba. Kenapa Bunda Paulus ini bertelur berkali-kali? Ya siapa yang mengkocok-kocoknya? Nanti saya tunjukkan lagi kalau dia dikocok-kocok. Nanti saya tunjukkan lagi. Ini dulu kita kelarkan ya. Ya, hai anak-anakku. Ya tante. Karena kamu aku menderita sakit bersalin. Oh ya? Itu gambaran saja, maksudnya bukan berarti dia yang hamil. Parah kau dah. Itu kan menurut kau, karena menutupi malu. Yang lain aja. Ya, ini dulu kelarkan dulu lah. Kan tadi kutukan kawin, nabiku kawin. Ya kan tetapi perkawinannya normal dengan perempuan. Nah ini tuamu ini kawin dengan laki-laki. Normal kan? Nah kalau nabiku normal perkawinannya laki-laki dengan perempuan. Nah ini laki-laki dengan laki-laki. Jederkam. Makanya kalian banyak istri kan? Karena begitu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yesus aja kawin 5 sekaligus, enggak ada yang keberatan. Kalian 9 kali. Kalau banyak enggak masalah. Kami nikah sampai 4 kali. Bahkan 10 kali. Intinya kan perempuan toh. Yang aneh yang harus Anda protes itu di gereja melakukan pernikahan sesama jenis. Kenapa tidak bunyi kalian? Kenapa kalian tidak protes? Jangan-jangan kalian juga salah satu pelaku. Kenapa kalian tidak protes? Kristen, berhenti pernikahan sesama jenis di gereja. Paus, pastor, pendeta, berhenti. Tapi apa yang terjadi? Tetap mereka nikahkan. Karena King Richard juga ini salah satu pelaku pernikahan sesama jenis. Makanya King Richard ini kadang-kala dia nyanyi, suami kocok-kocok aku, haluskan taiku di dalam tubuhku. Gitu sih? Suami kocok-kocok aku. Saya tanya lagi, di rumah ibadah mana yang melakukan pernikahan sesama jenis? Dalbo, dengar dulu. Iya, saya tanya, rumah ibadah siapa yang melakukan pernikahan sesama jenis? Dengar dulu Dalbo. Ini ada ditanya Dinda, aku nanya Dinda. Ini kan diprotes sama MUI. Rumah ibadah mana yang melakukan pernikahan sesama jenis? Bahkan diberkati oleh pastor dan pendeta. Silakan. Nggak ada. Akhirnya kenapa malu? Atau mau ditampilkan? Nggak ada. Ya, atau mau ditampilkan? Iya, kau tampilkan. Oke, kita dari gereja. Malu. Bukan gereja yang. Iya, malu. Nggak boleh. Sabar. Tapi sekarang kamu tahu ada undang-undang perkawinan yang baru ya. Pernikahan sesama jenis undang-undang di perkawinan gereja. yang baru Dalbo. Iya, sabar. Iya, KUHP baru. Iya, sabar. Berat memang ini. Ya kan sekarang aturan baru Dalbo, dengar ya. Kebenaran itu kita harus lagi Dalbo, itu kan harus ada izin istri sekarang Dalbo. Tidak bisa lagi berbohong dalam 3 hal. Harus ada izin. Jangankan ke istri Pak. Di Kristen itu nikah sama babi aja boleh, apalagi dengan manusia. Jadi harus ada izin dari istri. Dan itu diprotes sama MUI. Kamu tahu nggak? Itu kan jadi masalah sekarang di media sosial. Kamu harus tahu Dalbo. Ya, undang-undang perkawinan yang baru harus ada izin istri. Tidak seperti dulu lagi harus sembunyi-sembunyi. Bang Dalbo ini, Bang Dalbo nih. Bang Dalbo. Apa? Itu tidak ada, bukan dari gereja itu, bukan. Ini saya mau tampilkan juga, ya nggak apa-apa, tampilkan Bunda, biar nangis. Ya bukan itu gereja palsu, itu gereja setan. Itu salib sana pendetanya, itu udah bawa kitab tuh pendetanya itu bukan gereja yang umumnya. Itu tidak boleh bilang gereja palsu, itu dibantah pakai argumentasi. Kita kan nggak tahu juga King Richard ini, jangan sampai kok dinikahkan juga di gereja dengan laki-laki Ki. Nggak boleh gitu lah. Gereja sesat itu nggak ada itu. Nanti saya tunjukkan juga Alkitab Pagina, nanti saya tunjukkan. Nggak ada gereja sesat itu. Ya kalau dibantah lah. Nah, ini yang aku tanya. Ki. Saya sudah bantah. Nah, tak kala mereka cerai ya, pasti ada janda, ada duda kan? Di antara mereka ini sama-sama botak. Yang mana janda? Yang mana janda nanti kalau dia cerai? Itu malu Arom melihat kelakuan kau.
Ya, saya tanya, yang mana janda tak kala dia cerai? Gereja sesat, aku udah bilang. Iya. Ini Bible, Yesus saja dinikahkan dengan laki-laki. Kok bilang juga dia gereja sesat? Kamu itu nafsirkan yang sesuai keinginan. Yang bukan nafsirkan, itu tertulis, Dinda. Gereja Saya tanya palsu. baik-baik lah. Saya tanya baik-baik. Gereja palsu itu. Ketika tante-tante ini cerai, kan ini sama-sama botak nih, sama-sama berkumis. Di antara keduanya yang mana janda? Kalau dia cerai? Sesama lelaki. Yang janda Bunda Rahma di situ. Mulai. Bunda Rama kan normal, suaminya laki-laki. Nah ini Kristen, kenapa? Dalbo, kalau Bunda Rahma tunggu mau, dulu, kamu mau dijawab dulu lah. Saya ulangi lagi pertanyaannya, memang Kristen ini malu-maluin. Mau nggak sama Bunda Rahma? Nah, yang aku tanya, rumah ibadah apa yang melegalkan Kalau dipoligami lagi, pernikahan Bunda mau nggak, Bunda? sesama jenis bahkan diberkati oleh bapak-bapak gereja? Jangan malu-malu lah. Masih mau gua menghujat ya? Belum saya tampilkan yang aneh-aneh. Saya tampilkan yang aneh-aneh. Paulus kan lalu kan mau kata Paulus lalu waktu datang di Indonesia dia mau kasih Mati, kau itu minum tua. Aduh, tidur dulu kau, mati. Paus Minum kau, mati. bilang bukan lalu Paus bilang Kencing bisa onta kawin itu. sesama jenis Paus Kayak orang mabuk kau kalau bicara. sekarang begini Jangan kalau banyak kamu minum bilang kencing itu onta. sekarang begini kalau kamu bilang Udah, ini diam dulu kau. ini bukan di ajaran Kristen Udah, sekarang kau tidur aja dulu, mabuk. Richard tengok tuh Richard mesranya dia. Pakai mahkota lagi. Wih. memang kacau semua. Laki-laki ini kacau ini. Wah. Andal bang. Memang kacau. Wah, di gereja. Pos dulu itu. Poki sama-sama ini. Itu gereja loh, Poki gereja. terong. Ini terong dengan tarong ini. Wah. Terong dengan tarong. Wah. Terong ini. Sayur terong. Wih, di gereja ya. Luar biasa ya. Jadi perempuannya itu gimana lah? Ada memang. Jadi gimana cara mainnya itu, ya Allah? Hanya ambayeng yang memisahkan, sama King Richard nanti sama suaminya. Kalau King Richard sudah ambayeng, ditinggalkan, dijadikan janda. Ramenya. Wah, nangis King Richard ini Bunda Rahma. Dia ingat dulu perkawinannya sama Pak Pipo. Sampai itu banyak yang bilang Indonesia ini masih modern, ini semua Islam, penuh dengan Islam. Kalau Indonesia ini kalau Indonesia ini Kristen semua kacau, hancur semua. Semalu dia malu. Kita lagi nonton nih Kin. Ayo, pendeta ya, ini di gereja ya, di gereja ya. Kalau wah, di gereja, sabar Kin, sabar lah. Ayo dijawab dulu. Gimana sih? Wih, ciuman dia. Bapak. Yang suami di situ yang mana? Yang suami di situ. Wih. Kin, yang suami di situ yang mana? King. Mana itu King, suami? Yang mana suami di situ? Kan Bunda Rahma kan kini ini posisinya sekarang dia istri. Makanya King. Bunda Rahma, aku nanya. Ya, diam aja lagi. Aku nanya Bunda Rahma. Jangan panas King. Itu patah King. Jangan kau panas King. Jangan marah lah King. Nggak boleh marah lah. Biasa-biasa aja King. Dalbo itu besar. Nggak boleh emosi.
Ayo Bunda. Nggak boleh emosi. Biasa laki. Biasa aja laki. King Richard ini loh, itu yang sudah suka Tapi sama King Richard ini selalu marah. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah loh. Yang memberkati mereka itu pastor, paus, pendeta. Kamu kan hanya terima kocok, betul tak? Kamu itu hanya terima kocok. Nah ini di media-media itu viral pernyataan paus memerintahkan untuk memberikan berkat. Tidak, kalau King Richard ini posisinya istri. Nah, makanya saya kasih tahu Kin, jangan perbanyak makan cabe, kasihan Gimana suamimu. Bunda, mau nggak? Iya, kasihan suamimu. Itu. Kasihan kan. Nah, makanya saya kasih lagu. Kalau kamu nanti di rumah, suami, mana dia? Belajar dulu lah menghujat. Belajar menghujat. Kalau sama Dalbo, menceret kerikil kau. Sampai-sampai Aron itu lari tuh. Malu dia melihat Kristen begini. Itu kenapa dulu dihancurkan itu Sodom dan Gomora ya. Itu di perjanjian lama itu karena hidup mereka begini. Itu di zaman Nabi Lut. Sesama jenis. Gak ada yang tersisa, cuma ini. Aduh. Mau dijawab pertanyaannya ngamuk. Mending kayak main gas saja, digas. Iya, sebenarnya bisa dijawab sama Bang Dalbo. Tapi oke ya, kita masuk ke data dulu pertanyaannya ya tentang buta huruf. Itu menandakan bahwa ya Al-Quran itu bukan karangan Rasulullah, bukan tulisan Rasulullah. Karena beliau itu buta huruf, bukan buta huruf berarti dia nggak cerdas ya. Orang-orang terdahulu banyak yang nggak sekolah, tapi mereka saudagar, cerdas. Ya Rasulullah ini kan mulai kecil dia menjadi dagang ikut kakeknya kan. Dia menjadi pedagang dan digelari dia Al-Amin, orang terpercaya. Supaya nggak ada tuduhan bahwa Al-Quran itu kenapa pun disebut buta huruf. Karena zaman beliau itu zaman jahiliyah. Tidak disentuh dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi pada waktu itu ya. Zaman kegelapan. Nah, kalau kita masuk ke dalam Bible, coba kita buka di Kisah Para Rasul ya, 4:13. Kisah 4:13 ya. Nih. Di sini di Kisah 4:13. Nih ya teman-teman ya. Richard, nyimak kau di bawah ya, biar berkembang sedikit otakmu itu. Jangan kau jadi Kristen, jadi botol kali. 1 Korintus 4:10 nih. Di dalam Biblenya ya, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes ya, Petrus dan Yohanes. Petrus ini kan menurut keyakinan Kristen ya, Katolik tuh, dia adalah bapak gereja mula-mula ini Petrus. Padahal enggak ya, enggak ada nyambungnya. Oke lah, kita ke sini. Petrus dan Yohanes. Kenapa dia suka kabur-kabur ya? Dan mengetahui bahwa orang biasa yang tidak terpelajar nih, Petrus Yohanes itu tidak terpelajar ya teman-teman ya. Dia tidak terpelajar. Mari kita ke angkanya ya, tidak terpelajar nih. Tidak terpelajar. Kita klik di sini tidak terpelajar teman-teman ya. Tidak terpelajar itu apa teman-teman nih? Buta huruf. Jadi Petrus dan Yohanes itu di Bibelnya tidak terpelajar, itu buta huruf kawan. King, belajar banyak tentang Bibelmu ya. Agramatov itu original Bibelmu artinya buta huruf.
Tapi malu penerjemah menuliskan buta huruf di sini. Dia perhalus yang tidak terpelajar. Jadi menurut Bibelmu sendiri, Petrus itu punya keberanian padahal dia tidak terpelajar, Petrus dan Yohanes. Nah di Yohanes 1 nomor 1 itu kan tertulis firman, pada mulanya firman bla bla bla. Itu kan yang kalian imani. Nah, jadi cari ya, coba awam, Dinda. Awam. Hah? Kalau awam itu idiot. Iya, kalau kita sebentar kita ke idiotnya ya. Nah, orang yang tidak terpelajar, padahal itu harusnya buta huruf, tapi dia malu kan, dia samarkan tidak terpelajar. Nah ini originalnya nih. Oke ya. Nah kemudian kita ke sini ya. 2399. Kita apa di sini? 2399 originalnya. Ini originalnya. Idiot. Idiote. 23399 itu idiot. Jadi karena ini Kristen ini, penerjemah ini malu kali lah ya kalau dia ini Kristen mungkin nggak tahu ya bahwa Petrus Yohanes itu tidak terpelajar. Dia buta huruf. Begitu ya Richard ya. Kemudian tadi dia bilang Nabi Rasulullah itu 11 itu nggak langsung sekaligus 11 istri Rasulullah. Ada yang udah cerai, ada yang udah meninggal. Dan itu wajar ya. Karena itu dinikahi, itu istrinya dan itu ya perempuan. Tapi kalau kita ke Bible lagi, Salomo itu 1.300 istri, 700 gundik. Tahu nggak gundik? Gundik itu apa ya? Semacam berlacur, dia lacur dengan perempuan. Simpanan. Iya, ya kan nggak resmi, nggak kawin kan, nggak dinikahi kan. Berarti melacur. Gundik 700 tuh, itu di Bibelmu loh. Daud, berapa ratus tuh Daud istrinya. Kemudian Yakub itu 4 istrinya. 2 bersaudara, ya, Bilha dengan Lea, kemudian Silva dengan Lea itu adalah babu, pembantunya. Jadi 4 istri Yakub, ada 2 bersaudara, kemudian masing-masing bersaudara ini ada pembantunya, babunya. Jadi 4 istri Yakub itu 2 bersaudara dan 2 babu. Inilah 2 babu dan 2 bersaudara ini yang melahirkan 12 Bani Israel. Tuhanmu kan keturunan Bani Israel, ya, dari keturunan Daud. Oke. Berarti Tuhanmu itu ya dari keturunan babu-babu ini. Ayo. 2 bersaudara ini masing-masing ada babunya. Inilah 4 istri Yakub. 4 istri Yakub itu 2 diantaranya itu babu, kawan. Dan itu melahirkan ke-12 Bani Israel. Jadi kalau kau bernarasi tentang Islam, hati-hati. Kuasai dulu Bibelmu. Belum lagi kalau Bang Dalbo bawa si Paulus itu yang sakit melahirkan, mencret kau toh. Belum lagi kalau kita buka fakta pernikahan sesama jenis di gereja. Gereja loh. Nangis, mencret. Kalau dia mau timer dengan saya pernikahan seperti itu, mampu. Ujung-ujungnya Karena menghujat kan? satu di ini Bunda Rahma, penegasannya itu di Roma 1:26-27. Nah, kenapa mereka itu meninggalkan persetubuhan dengan istrinya, bahkan dia memilih bersetubuh dengan sesama laki-laki? Nah, mereka ini murka dengan Allah karena diajak oleh Bunda Paulus untuk meninggalkan atau tidak mendudukkan kepercayaan lagi kepada Allah. Bang Haji. Di Ibrani 6 nomor 1. Maka datanglah murka Allah. Mereka ini bersetubuh dengan sesama laki-laki di Roma 1:27. Roma 1:26 perempuan sesama perempuan. Nah, termasuk mereka, karena mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus, malah Yesus yang disembah. Bahkan membatalkan pembaptisan.
Ibrani 6 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama, betul, nggak bisa baca. Tetapi dibimbing, diajarkan oleh malaikat Jibril sehingga dia mampu menguraikan Al-Quran di Abaina ayat 1, ayat 2, dan seterusnya. Yang membacakan Al-Quran itu, yang menguraikan Al-Quran itu Nabi Muhammad SAW. Kena, kena Bunda Rahma. Oh Matius. Kalau kita melihat ya sirah Nabawiyah, kan ada perjanjian Bunda Rahma antara kafir-kafir Quraisy dengan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau menulis di situ nama Rasulullah. Maka orang-orang kafir Quraisy itu menolak karena dia tidak percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia meminta untuk dihapuskan. Maka Ali bin Abi Thalib ini nggak mau menghapuskan. Maka Nabi Muhammad sendiri yang menghapusnya. Lalu dia tulis Abdillah. Itu dalam sirah Nabawiyah. Betul. Memang awal-awalnya beliau itu memang nggak bisa baca, tetapi apa yang mau dibaca? Sedangkan malaikat Jibril itu menyampaikan ucapan, bukan bacaan. Tetapi makna bacaan ini banyak, bukan hanya membaca teks. Bisa saja membaca pikiran, bisa saja membaca situasi. Begitu. Oteng-oteng ini kan longor. Coba dibuka dalil-dalilnya itu surah Abaina ayat 2. Kalau makna sebenarnya itu buta huruf ya. Buta huruf itu artinya itu tidak terpelajar. Kan zaman itu zaman jahiliyah. Jadi kalau kita baca lagi salah satu ayat di Al-Quran, Nabi yang diutus kepada kaumnya yang buta huruf. Jadi kaumnya buta huruf itu karena zaman itu zaman kegelapan. Ya, zaman apa namanya ya, udah menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Maka diutuslah, karena Rasulullah itu sering termenung ya, sering melihat orang-orang sekitarnya ini kok begini amat ya, menyembah berhala segala macam. Akhirnya dia merenung, ya akhirnya dia sering merenung, berpikir, bertahanutlah dia di Gua Hira. Dan datanglah wahyu itu. Diberilah dia wahyu supaya apa? Rasulullah ini kembali menuntun mereka-mereka ini ke jalan Tuhan. Sepeninggal Nabi Musa ya, sepeninggal Nabi Musa, banyak yang menyimpang dari ajaran Musa. Kembali membuat patung-patung lembu. Itu kalau kita baca ya di Torah itu. Akhirnya diutuslah Yesus, Nabi Isa untuk mengembalikan mereka ke jalan lurus, ke jalan Tuhan, ke jalan pengajaran Nabi Musa. Seperti misalnya kalau kita baca, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Itu kalau kita baca itu, Yesus diutus hanya kepada domba yang tersesat. Udah menyimpang dari ajaran Musa. Ya kan? Seperti pula Rasulullah. Ingat ya, Nabi Musa dengan Nabi Isa itu atau Yesus itu 1000 tahun jaraknya. 1000 tahun. Nabi Ismail, sepeninggal Nabi Ismail ya, Nabi Ismail kan ajarannya tauhid seperti yang diajarkan oleh ayahandanya kan, Nabi Ibrahim, tauhid, Muslim, berserah diri. Nah, sepeninggal Nabi Ismail itu zaman fatrah, zaman tidak diutusnya seorang rasul pun. Akhirnya banyak menyimpang kan, mau berhala-berhala di dalam Ka'bah itu. Ya Rasulullah ini karena sudah memang dia sudah ditempa sejak kecil, sudah dia manusia pilihan yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi rasul, untuk menjadi apa ya, penyelamat bagi kaumnya itu di sana ya, di Arab sana. Tapi Rasulullah pun diutus untuk seluruh umat manusia. Akhirnya dia bertahanut ya, merenung, berpikir, kok mereka begini ya. Katanya Tuhan, ada Tuhan, tapi dia menyekutukan gitu loh, membuat
patung-patung tuh, sampai di Ka'bah itu kan banyak patung tuh. Sehingga kita kenal Patul Makkah, dihancurkan semua itu patung-patung. Ya. Itulah, jadi Rasulullah diutus, dipilih sebagai rasul, manusia pilihan untuk mengembalikan mereka kepada ajaran tauhid. Tidak menyekutukan Tuhan. Tuh, sudah dipersiapkan dia. Makanya ketika dia berdagang ke Syam, ada seorang Yahudi ya, siapa itu namanya ya? Waraka ya, Bang Dalbo. Dia melihat itu Rasulullah itu dinaungi awan. Jadi kemanapun Rasulullah itu ketika kecil ya, dia ikut berdagang sama pamannya. Dia dinaungi awan tuh. Udah sampai disampaikan oleh Rabi Yahudi itu bahwa ini ciri-ciri seorang rasul ini yang disampaikan di dalam kitab mereka. Akhirnya proses selanjutnya gitulah, Rasulullah diberikan wahyu, disampaikan oleh mereka Jibril dalam Gua Hira. Karena keprihatinannya beliau melihat tingkah laku yang di zaman jahiliyah. Gitu teman-teman ya. Jadi Rasulullah diutus untuk mengembalikan ajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Jadi bukan berarti buta huruf, idiot seperti yang di dalam Bible mereka. Di dalam Bible mereka itu Petrus, Yohanes tuh selain buta huruf, idiot pula. Itu kalau kita baca Bible teman-teman ya. Begitu teman-teman. Jadi Yesus itu tidak ada hubungannya sama sekali. Yesus Nabi Isa ya, bukan Yesus yang nyamar-nyamar itu. Bukan Kristus lain yang mati terkutuk, bukan. Nabi Isa anaknya Maryam kalau di kita ya teman-teman. Jadi kalau Kristen itu yang tahulah isi Bibelnya, yang tahulah bagaimana sejarah-sejarah Kristen itu, biar kau nggak malu. Karena kalau kau mau menyerang, bukan mau berdialog dengan baik, kau mau menyerang, aduh. Salomo itu kawan 700.000 istri. Kita belum lagi ke Lut, bagaimana dikisahkan dia menghamili anaknya. Aduh ngeri kawan. Tuhan lagi kalau huruf besar aja Bunda Rahmat. Tuhan huruf besar aja. Lain yang dikatakan, lain pula yang dilakukan. Ini Tuhan huruf besar. Iya, contohnya di Imam Matupulu. Bang, call me ini siapa? Nggak tahu. Call me? Hah? Oh, Tengka? Call me ini siapa saudara dari tadi diem? Call me. Call me. Biarkan dia di situ jadi berhala juga. Biarkan di situ dia jadi jimat. Ya benar Bang. Yang dibawa ini SK ini cerdas ini. Ini logika aja ya. Kalau Nabi kita betul-betul jahat, tidak mencontohkan suri teladan, lantas bagaimana sejazirah Arab itu menerima Nabi Muhammad? Itu kalian ini selalu mengaku-ngaku kasih. Tetapi kenyataannya Yesus berkeliling-keliling memberitakan Injil, satu ekor pun nggak ada yang jadi Kristen. Nggak ada kan? Nanti Kanda Paulus yang bergerak banyak jadi Kristen. Karena Paulus ini cerdas, dia mampu mematahkan akal kalian, membutakan mata kalian, sehingga kalian tuli juga. Padahal apa yang disampaikan Yesus, apa yang dikatakan Paulus ini sangat bertentangan. Tapi apakah Oten mau terima itu? Kagak, karena Oten ini nggak mau baca Bible.
Maunya joget aja. Pokoknya Yesus Tuhan, penebus dosa. Itu tadi. Tuhan huruf besar aja, lain yang dikatakan, lain pula yang dilakukan. Contoh, Imamat 20 nomor 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah berdua dihukum mati. Ya, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Artinya, orang yang berzina mengambil istri orang dihukum mati, tetapi kenyataannya tidak. Salomo tidak dihakimi, melainkan ditambahkan istrinya. Daud mengambil istri orang. Ya, Daud, sorry. Daud tidak dihakimi, melainkan ditambahkan istrinya. Nah, keluarganya istrinya Salomo mau dihukum, malah dikasih enak. Hukumannya enak, guys. Coba dibaca 2 Samuel 12 nomor 11. Ini hukuman atau apa sih? Bukannya dikasih hukuman rajam, malah dihujani dengan teror. Beginilah firman Tuhan wawasannya, malapetaka akan kutimpakan ke atas keluargamu. Ya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini hukuman apa ini? Ini bukan hukuman, Dinda. Apa? Adek Bang Suma. Siapa pula ini Adek Bang Suma? Nah, kita naikkan dulu tuyulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Banuan. Waalaikumsalam. Apa bang? Ya, saya pikir cuplis, Bang. Udah, apa kabar? Izin bang, aku ngomong 2 menit. Nah, silakan. Teman-teman, tolong dong dibantu di bawah, di follow nih akun buat keliling yang lawan oten penghujat ya, teman-teman ya. Tolong dibantu di follow ya. Akun cadangan. Oke, makasih Bang Lelbo. Aku izin mic-nya ditutup. Silakan Bang Lelbo menarasikan kalau Yesus itu emang manusia dan bukan Tuhan ya, teman-teman ya. Ada daging, ada nonot, ada titik gitu. Lanjut Bang. Iya, saya lanjutkan ya. Ya, teman-teman dicatat ya. Ini untuk penghujat sih. Ini Tuhan huruf besar. Ini saya ingat ceramah Ustadz Abdul Somad. Lain yang dibicarakan, lain pula yang dilakukan. Ini persis Tuhan huruf besar ini, Tuhannya Kristen ini yang huruf besar Yahweh. Di Imamat 20 nomor 10 jelas. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, ya, dikatakan di sini keduanya dihukum mati. Baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Nah, begitu kita melihat 2 Samuel 12 nomor 11. Beginilah firman Tuhan. Wawasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini hukuman apa? Nah, kita lihat Salomo ditambahkan istrinya. Ya. 2 Samuel 12 nomor 8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istrimu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan, ya, mengapa engkau menghina Tuhan? Nah, itu. Tak kala kamu masih merasa kurang, aku tambahkan.
Bukannya dihukum, katanya dihukum mati, tak malah dihukum enak. Ini bukan malapetaka. Ini namanya mak alakamae, bukan malapetaka ini. Ayatnya naik lagi. Intinya jangan menghujat lah. Kalau menghujat, menceret kau itu sama aku menceret. Sedangkan nenek-nenek penghujatnya aja, atau penghujatnya si CP Kiamat menceret pun sama aku, apalagi kau Kin baru belajar menghujat. Atau pisau menceret, apalagi kau Kin. Kita ini pensiunan penghujat. Ya, tap-tap layar ya. Padahal materi saya ini edukasi ya, bahwa Yesus hanya hamba yang berdoa. Nah, kalau dinarasikan berdoa, tadi ada pendeta naik, berdoa itu komunikasi. Kalau makna berdoa itu komunikasi, berarti aku dan Banuan ini lagi berdoa. Ada tadi Mbak Wang ini berdoa sama Dalbo, artinya dia komunikasi sama aku. Dikasih dalilnya di Ibrani 5 nomor 7, dia tolak lagi. Ayolah Ten, naik aja. Ini Bunda Rahma kena atau apa itu? Oh, kena dia, ganti akun dulu Bunda Rahma. Ganti akun dulu, ganti akun. Tap-tap layar, teman-teman ya, tap-tap layar. Bingung mereka kalau kita bawa ini. Dicatat ya, ini untuk penghujat ini. Kalau ada mau menghujat Islam. Imamat 20 nomor 10. 2 Samuel 12 nomor 11. Tawaras, kau ganti-ganti akun aja kau. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya bos, udah tap layar 22.000. Hah? Udah saya tap layarnya 22.000 kan nih, saya tap layarnya. Belum ada cuplis kau dapat pagi hari ini. Oh, capek saya dari pagi ke pagi. Oh ya, abang ini juga ada semalam nih, bang kucing ini, bang Abi nih kan. Saya penginjilan. Iya, saya penginjilan 24 jam bos. Tanya bang Abi tuh, tanya tuh tadi. Ya kan bang kucing. Bang kucing. Bang ada jumpa, iya. Mana dia? Bang kucing. Iya. Malam jam berapa kami tuh? Jam 4 jam 5 subuh. Iya. Aku main lagi di rumah Oten, main tunggal. Kemarin saya naik bahasanya kan surah Al-Hijr ayat 6. Cuma sama Pandi dikeroyok Pandi kan saya minta naik. Saya katakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah tokoh fiktif. Nggak mungkin. Ya, maka saya minta naik. Nabi Muhammad peninggalannya ada. Ada semua. Arkeolognya ada. Bahkan rumahnya ada.
Kan? Betul. Nah, kalau Yesus apa peninggalannya? Nggak ada, pakunya nggak ada, salibnya nggak ada. Nggak ada semua. Kalau saya ditanya, Pantau guling aja nggak punya. iya. Kalau saya ditanya, saya bilang mereka itu salah sembah. Karena kan di Bibel kan dibilang ada banyak Yesus. Ketika disalib aja ada 2 Yesus. Tapi masalahnya gini, mantap konten. Masalahnya mereka ini berani kali ya bernarasi seperti itu. Kan iya makanya, aku cuma mau bom dulu ya, mencak. Iya, aduh, salah aku nggak bisa ngerekam lah. Masalahnya, walaupun Muslim yang awam pasti tahu sejarah Nabi Muhammad, tanggal kelahirannya, wafatnya, menerima wahyu, ditahu semua tempatnya. Orang tuh menghujat nekat-nekat, makanya aku bilang bingung loh. Dia bukan cuma penghujat itu, Bang. Dia memang hanya narasinya itu narasi dia dengar-dengar aja, mungkin sesama oten, tanpa dia pelajari. Jadi makanya saya bawa kemarin, seandainya saya dinaikkan ini saya bawa karena ini dicatat di sini. Itu buku oten. Iya, buku oten. Apa buku dicatat di sini. Berapa tuh? Berapa gitu? Apa nama bukunya nggak nampak lah? Apa nama tulis? Sejarah Tuhan. Sejarah Tuhan. Oh, aku cari dia. Besar ya? Berapaan tuh? Karem Astrom. Oh iya, berapa harganya itu? Berapa harganya? Oh, mahal. Beli di Shopee. Papa Rohani yang bisa. Aku cari lah tuh. Sudah lama. Ini kalau dia tidak percaya sirah, karena saya juga punya sirah 4. Kalau dia tidak percaya, kita singkirkan dulu. Kita kasih ini. Ya kan? Bahkan di sini mencatat bahwa Roh Kudus itu pencetusnya adalah kehendak Paulus. Bahkan saya berani mengatakan Roh Kudus itu adalah Paulus itu sendiri berdasarkan dalil. Tuhan dia, Tuhan. Karena di ya Bapa, dia Roh Kudus. Iya, 2 Korintus 11 tuh kan? Ayat 1 salah kan? Akulah Kristus. Kalau salah aku 2 Korintus 11 tuh kan? Coba mantan konten. Kau baca KPR 19 nomor 1 nomor 2. Ketika Paulus memperkenalkan Roh Kudus kepada murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus mengatakan, kami tidak pernah mendengar namanya Roh Kudus. Nggak pernah berarti tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Dan sesuai dengan catatan ini, bahwa yang membawa Roh Kudus itu adalah kehendak Paulus. Jadi gini, kalau menurut aku, iya, karena kayaknya 4 gospel itu juga karangan Paulus tuh. Kenapa? Bukan murid Yesus loh. Itu karangan Paulus semua. Itu. Iya. Jadi kalau nggak salah aku 2 Korintus 11 ya. Yang dibawa Otawaras. Mahal tapi bisa 100.000 3. Mahal Bang Tatoy. Kalau buku-buku oten itu mahal. Tanya aja mantan oten ini, beliau kan Kristen dulu. Sama Bang, ada Ustadz Tunggul ya, beliau juga kan mantan Kristen juga. Dia beli buku tentang sejarah kekristenan itu. Ada halo-halo itu apa, gambar-gambar matahari di belakangnya kan. Itu 3 jutaan dia belikan itu. Mahal. Beda kalau sirah kan tergantung, ada yang harga 70, ada 150. Paling mentok itu 150 itu. Kalau sirah. Nah, lanjut lagi. Nggak sampai itu 300. Dulu saya belikan lebih. Dulu kan ini barang lama. Aku mau belikan sama Bang Dalbo. Mau dibelikan aku, alhamdulillah. Ya siap. Nanti saya minta bantuan sama Pak Toy. Sama ini lah. Sama itu dokumen pemalsuan Alkitab itu bagus juga tuh. Banyak data palsu itu. Data-data palsu di sini. Oh, itu juga. Ada punya siapa? Punya si
Ahmad Dedat. Datuk juga ada dokumen pemasuk Alkitab, itu menarik juga, tebal juga tuh. Makanya banyak Kemarin orang saya keluar minta gitu. naik. Jadi kan 1 Korintus 11 itu kan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus, bukan pengikut Kristus. Jadi itu membuktikan dia Tuhan. Ya pancing emosi dulu lah, pancing emosi. Aku dua natur sebenarnya nih, karena sebelah banyak kali tuh bos-bos itu, ada si Kang Chan, ada si Bang Arif. Lagi debat orang masa aku dorong, makanya aku cari yang lain lagi. Saya cari Oten Beleng-Beleng yang suka marah-marah, kayak Kim Richard, penghujat, terus suka hadapi orang-orang begitu. Biasanya nggak menghujat dia. Kan dia sudah sinting, kan dia bertanya masalah sunat dulu. Kalau masalah tertulis, saya pastikan Yesus tidak disunat. Nah, secara tertulis di dalam Bible. Yang pertama kali yang menyembah Yesus itu adalah orang Majusi, penyembah api, penyembah berhala. Lalu iblis, dan kedua cuplis, ketiga cuplisnya siapa? Oten. Iya. Jadi iya betul. Jadi orang-orang Majusi, karena orang-orang pagan itu Majusi itu kan orang yang menyembah rasi bintang apa gitu kan. Kedua orang-orang yang menyembah kerasukan iblis, si legion tuh kan, beroten. Ya betul, itu data betul. Itu bukan nggak framing kita. Saya share dulu ya. Ya tap layar dulu, tap layar ya. Kalau gambar kucing ya, gambar kita. Ini gambar kucing kok diam aja nih. Aku pikir semalam Oten kan naik di room baru tuh kan. Banyak teman-teman situ. Kosong semana. Ini tiba-tiba naik adik Juma. Biasanya kan orang-orang pakai nama Bang Juma kan Oten gitu. Kalau ngomong mana nanti kan ada tadi malam Kemarin enak. Tapi dia busukan tapi enggak. Saya minta naik enggak dinaiki. Jam berapa semalam? Ya jam 10. Orang nonton begadang gitu malamnya. Aku sampai pagi loh. Aku naik dulu bom. Ayo yang Islam naik ini gitu ya. Oh, naik laku. Kalau saya sama bom-bomnya itu kesurupan, bertanya aja. Nggak mau saya tanya. Mencret dia, karena dibilangnya kan aku tanya, Yesus itu apanya sih yang Tuhan bilang? Mutar. Terus Lukas 2:11 dia kan Tuhan bilang lahir bilang. Nah, kenapa ada lagi Tuhan di Lukas 21, 22? Tuhan mana lagi tuh? Oh, dijabarkannya Bogor, gak nyambung juga tadi apa? Itu bahasa aslinya begini. Aduh. Aku sampelkan lagi ke data lainnya kan. Ini juga ada 2 Tuhan bilang. Masuk dinaikkannya rame-rame kawan-kawannya. Oh, yang lainnya debat sama aku. Hujat balik, nggak tahan. Bom-bomnya nggak tahan. Udah. Lebih aja deh. Nggak tahan dia. Sosok ngujat. Iyalah, bilang aku kan baik-baik. Ya udah disuruh santai. Baru panjang aja nggak nyambung tetap. Aduh. Nanti aku turunkan. Mandal Bu.
Meow. Jeremy, naik Jeremy. Benar, Bu? Lanjut bang. Wah, gitu dah ini ada urusan. Aku semalam sampai pagi loh aku. Oh, iya bang. Habis itu aku ke room bom lagi, aku debat mam. Aku naik. Kukat. Kalau malam bareng sama aku ya. Ya, yang 01 ya. Ku kacau, ku berabrik room mereka. Habis, aku baru bangun tidur semalam tuh, bangun tidur kan room cut kan, room muslim gak ada lagi, naiklah ke room hotel, room bom, room semua hotel lah naik, ku kacau balu kan. Jam berapa soalnya? Jam 5 jam berapa ya? Jam 5? Gampang bang kerungkatinnya bang. Kalau room itu bawa aja itu yang ada nonotnya itu. Sebentar juga rungkat. Tapi nggak usah lama-lama, 2 menit aja, ya kan? 2 menit ya kan? Gitu. Room lama semalam, room lama aku dinaikkan, diturunkan, berapa room tuh? Kalau room nggak penghujan yang kasihan nanti. Kalau yang room hujan aja. Bang Dabo, itu bang, Indra dibawa hotel kan Indra kan? Itu dulu bang. Izin mau motongkan apa namanya ikan goreng dulu bentar ya bang ya. Oh iya. Itu. Ada Bang Jeremy tuh teman saya tuh. Ya lanjut bang. Enggak, itu pendeta Indra bawa ya, benar Bu? Bukan. Hah? Bukan ini ada hotelnya. Disapa dulu hotelnya. Ya, selamat pagi Jeremy, saudaraku terkasih. Ya pagi brothers, selamat, salam sehat. Ya salam sehat. Tapi apakah Bro Jeremy hari ini sudah sehat? Iya sehat bang. Oke, coba saya kan dokter kejiwaan. Sangat sehat. Bro, saya ini kan dokter kejiwaan. Biasanya kalau saya ngetes orang, ya kan? Saya tes dulu kesehatan dasarnya. Bro, boleh saya tes sedikit? Boleh. Bro kan Kristen nih. Bro, Yesus itu Tuhan atau manusia sih sebenarnya? Karena banyak Kristen yang tidak lagi mentuhankan Yesus. Ya Yesus itu kan Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Iya, Tuhan yang menjadi manusia. Oke. Saya ini kan paham Bible. Tidak ada dalil saya baca ya, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Tuhan menjadi manusia, bro. Datangnya di mana, saudaraku? Ya data-datanya kan ada semua dalam kitab Perjanjian Baru di situ. Nggak ada, bro. Pekerjaannya pekerjaan Tuhan. Nggak ada loh, bro. Datangnya di mana? Dia menyelamatkan manusia. Itu kan pekerjaan Tuhan. Jadi yang melakukan pekerjaan Tuhan itu pasti Tuhan. Enggak lah. Oh, jadi Musa menyelamatkan pekerjaan Tuhan. Bahkan ada dalilnya di Keluaran 7. Tuhan mengatakan engkau akan menjadi Allah bagi Firaun. Itu pekerjaan Tuhan loh. Tuhan juga Musa. Ya, Firaun juga kan memiliki Allah kan. Aduh, inilah saudara, Anda nggak paham berarti Bible. Bahkan di Keluaran 7 ayat 1 dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi, engkau akan menjadi Allah bagi Firaun. Pekerjaan Tuhan loh. Tuhan sendiri yang berfirman loh. Apakah Musa Tuhan jadinya? Sabar bang, saya kurang dengar di sini. Kan tadi kamu bilang setiap yang mengerjakan pekerjaan Tuhan sudah pasti Tuhan, betul? Ya betul bang, itu tidak salah lagi itu. Nah, Musa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bahkan di Keluaran 7 ayat 1 ada Bible situ. Baca Keluaran 7 ayat 1. Bahkan ya, dia dibilang Allah. Ya begini bang, pengertian mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Musa itu kan gagal masuk ke tanah Israel. Apakah bisa dikatakan Tuhan? Kok gagal? Orang Yahudi hingga detik ini mengatakan Musa itu adalah Mesias sampai akan datang. Ya, Ini Musa Yahudi. itu kan tidak menyelesaikan misinya sampai masuk ke dalam tanah Israel. Saya bilang. Ya. Sedangkan Yesus dia menyelesaikannya di atas kayu salib. Karena dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu sudah pas Tuhan. Justru Yesus gagal, makanya dia akan diutus kembali untuk mengklarifikasi fitnahan terhadap dia, bro. Balik Anda. Musa berhasil. Buktinya apa? Dia berhasil membawa bangsa Israel dari perbudakan Mesir sampai ke tanah Kanaan. Salah kamu. Dia berhasil. Iya, otak kamu mungkin tidak waras ya. Coba baca-baca lah. Apakah Musa sampai ke Israel? Sampai ke tanah Kanaan. Setelah Musa membawa bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan di bawah bukit, Musa naik ke atas akan menerima 2 loh batu berisi 2 firman Tuhan. Kemudian orang Israel itu membuat patung sapi betina. Udah di tanah Kanaan, bro. Kamu jangan ngaur. Saya ini penginjil. Kamu ya, salah. wajar aja Anda bertanya. Bantah data berdata. Saya ini penginjil. Karena Anda tidak mengenal sejarah Musa, makanya Saya ini sudah ke Bethlehem, Yerusalem, ke Pacitan, semua saya udah kemana-mana, bro. Saya ini pelaku ya, sejarah walaupun juga. Anda kemana-mana, tetapi kebenarannya itu tidak ada. Jawab. Iya, coba tahu Orang sejarah Musa Israel itu sudah berada di sebelum dia dipakai. Dengar. Musa itu sudah pernah membunuh sebelum dipakai. Semua nabi kan di padang gurun. Semua nabi dikatakan pernah membunuh lah. Ya, Yesus coba Anda selidiki, pelajari. Pernah. Tidak memiliki watak rusak, Bang. Tidak memiliki natur jahat. Baca Lukas 11:27. Bunuhlah seteruku yang tidak setuju aku jadi rajanya di depan mataku. Sadis, bro. Ngarang-ngarang kamu. Kamu jangan saya ini penginjil, saya paham Bible, saya pakar Bible. Di manakah dia? Ketika Anda bawa saya langsung kenakan Anda. Di manakah Tuhan Yesus memimpin perang? Dia menjadi komandan perang. Tidak ada. Ya, dia menyuruh bun. Di mana dia menyuruh bun? Coba Anda bayangkan itu waktu dia ditangkap. Murid-muridnya menebas telinga prajurit. Dia membantu. Suruh baca 2 Tesalonika 2 nomor 8. Nggak usah pakai data dengan dia, karena dia tidak tahu sejarah. Enggak, bro. Musa saja dia katakan dia masuk ke dalam bangsa Israel. Masuk. Kan tidak tahu sejarahnya. Masuk, Bang, di Keluaran 19 itu. Iya, ini asal Keluaran 32 nomor 19 sampai 25. Iya, ngarang bebas kamu. Kamu nggak tahu sejarah, bilang saya ini penginjil. Waras otakmu. Saya ini penginjil, saudara. Saya ini penginjil. Makanya Anda mengatakan bahwa Yesus itu menyuruh orang membunuh, itu kan koslet. Baca Lukas 19:27. Otak pembunuhan apa kali Saya mau belikan dulu isolasi, Bang, biar tidak koslet. Baca Lukas 19:27. Dibaca dulu. Matang-matang bacakan aja 2 Tesalonika. Saya bacakan ya. 8. 2 Tesalonika 2 nomor 8. 2 Tesalonika 2 ya. Dia membunuh pakai jigong. 2 Tesalonika 2 nomor 8 ya. Saya buka Anda ya. Nomor 8. Oke, saya bacakan ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Sadis. Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Iya. Dan ini setara dengan Lukas 19:27. Bunlah seteruku yang tidak setuju aku menjadi rajanya. Di depan mataku bawa ke sini. Sadis sekali. Otak pembunuhan lebih sadis dari pelakunya, bro, Jeremy. Bang, Yesus itu adalah Tuhan. Manusia harus tunduk dan taat. Enggak bisa. Kalau manusia tidak tunduk dan taat, itu akan terkutuk. Manusia akan terkutuk atau dibunuh. Coba Anda pikirkan orang-orang yang terkutuk itu ahli Taurat. Itu mereka itu terkutuk. Bro, kalau diskusi pakai data. Lukas 19:27. Data yang akurat yang Anda tidak tahu. Lukas 19:27 dia suruh membun. Tadi tambah data lagi 2 Tesalonika 2 ayat 8.
Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulus, kejam kali napas bau kali Ya, itu kan ahli-ahli Taurat Dia dan membunuhnya Farisi itu dengan kan jigong, sudah dibumbung, sudah Jigong. terkutuk mereka. Enggak, Anda enggak paham Bible, Anda tobat aja ya, Jeremia. Ya, Anda lebih belajar lagi, banyak Saya belajar, saya penginjil, evangelis Katanya saya. penginjil, baru masih kosle juga. Yang kau sudah Anda justru, saya pakai data loh. Datamu mana tadi? Nih, nanti saya kirimkan isolasi bang, biar Anda tidak koslet. Kau bilang Musa gagal, kan gaur Anda nih. Kalau Musa gagal, saya itu sampai ke bangsa Israel. Kalau dia gagal, Kamu pikirkan iya, itu kan koslet. Kalau dia gagal, dia tidak kemudian menerima 2 loh batu berisi 2 firman Tuhan. Kalau dia gagal, paham Anda? Itulah hadiah bagi dia. Ngawur aja kau ngomong kau. Tembus nggak masuk ke tanah Israel. Ditembus lah. Sebelum Musa ini nggak pernah. Ini bukan Kristen kayak ini. Pada bahwa bukan Kristen ini. Bukan Kristen ini. Nyamar-nyamar ini, dipakai oleh Tuhan. Nyamar kau nggak Kristen kau. Itu adalah pembunuh. Jangan nyamar-nyamar lah bang. Nyamar Kristen. Abang ini nyamar-nyamar. Jangan nyamar-nyamar. Nggak paham dia. Saya ini mantan penyembah Yesus bang Jeremy, jangan dibully depan saya ya. Ya makanya saya bilang mantan, kan kosle memang kan. Yang kosle kau bilang Musa gagal. Di mana gagalnya? Kalau dia gagal, dia tidak menerima 2 loh batu berisi 10 firman Tuhan yang dikenal dengan namanya ini Anda tidak membedakan. Ini aja. Tidak bisa membedakan roh jahat dan roh kebenaran, makanya Anda jadi koslet. Jeremy, dengar. Kalau Musa gagal, lalu kenapa Yesus mengajarkan ajarannya Musa? Ya karena pengajaran Yesus ini kan representasi dari pekerjaan Tuhan sebelumnya. Ya kenapa ketika dia ditanya oleh orang Saduki, ajarannya semua Musa yang disampaikan itu sabar Dinda. Dan kedua, ketika ditanya oleh orang kaya, ajarannya Musa lagi disampaikan. Katanya gagal, tapi dipakai. Nah kenyataannya Bani Israel itu sampai sekarang Yudaism beriman kepada Taurat. Mereka percaya Musa ini penyelamatnya. Nah Yesus malah ditolak Dinda. Jangankan jadi Tuhan, jadi Mesias saja mereka tolak. Itu karena kedunguannya, otaknya tidak waras. Oh tidak, justru Kristen yang dikatakan dulu di sini bang. Anda harus tahu ya kan? Pemberitaan bagi orang Yahudi itu, pemberitaan tentang salib itu satu batu sandungan. Tetapi di luar Bani Israel itu kebodohan. Artinya yang percaya salib itu orang bodoh, Dinda. Iya, seperti ahli Taurat kan Farisi percaya ke salib? Tidaklah. Tapi kan karena orang Farisi yang mengatakan Yesus terkutuk di tiang kayu salib, Dinda. Dan orang Farisi juga yang mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat. Ya itu kan membuktikan kekejaman manusia. Kekejaman, bayangkan bang. Tetapi seandainya abangku, seandainya coba dengarkan coba abang. Seandainya tidak ada orang Farisi Dinda, kalian nggak punya Tuhan loh. Tidak ada penebusan dosa. Jadi jasa-jasa orang Farisi ini sehingga kalian ini ada konsep dosa waris, ada Tuhan Baru. Ini justru kalian ini harus berterima kasih sama orang Farisi. Anda karena Anda tidak tahu misi Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Itulah bagaimana saya ini abang orang Kristen ini menjadikan tokoh pahlawan. Dengar dulu Dinda. Yakin kalau Anda orang Kristen dengarkan dulu Dinda. Seharusnya kalian ini harus bergembira kepada orang-orang Farisi. Anda domba yang berbulu kambing kan semua buatan itu kan kami nggak pernah ngaku domba Dinda, nggak pernah. Iya tapi domba berbulu kambing kan seperti itu. Iya kami juga nggak pernah ngaku kambing. Karena Nabi Muhammad diperintahkan diutus. Wa arsalnaka illa kafatan linnas itu adalah manusia. Kami bukan hewan Dinda. Inilah keunggulannya Nabi kami.
Beda kalian. Artinya, Kalian dikatakan anjing lah, dikatakan Anda itu iblis lah, harus masih mengetahui aja pengelolaan seneng-seneng. Tuhan. Itu paling intinya, pekerjaan Tuhan itu paling intinya. Kalau Anda sudah mengetahui pekerjaan Tuhan, Anda sudah mengenal pekerjaan Tuhan. siapa, Dinda? Nggak perlu pakai data karena sepertinya abang ini nggak percaya Bible. Ya pekerjaan siapa yang membunuh Yesus? Tuhan. Iya Bukan- Dinda. bukan Kristen Pekerjaan ini, bukan. siapa yang membunuh Yesus di tiang kayu salib? Iblis, aku jawab iblis. Aku pengikut Yesus. Aku iblis. Iblis. Ah. Dinda, dijawab dulu pekerjaan siapa yang membunuh Yesus di tiang kayu salib? Yaitu mengacu kepada perilaku kerusakan manusia. Ya saya tanya, itu pekerjaan siapa? Yang melakukan pembunuhan itu adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak, orang-orang egois, yang jadi tidak orang-orang- menerima Tuhan datang ke dunia ini. Tapi dia bunuh loh. Ya, walaupun mereka bunuh, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itulah kemenangannya. Jadi bagaimana? Lalu bagaimana konsep dosa waris? Ya, buktinya sekarang kan seperti contohnya hukuman rajam itu sudah tidak ada. Iya, lalu Sudah bagaimana? diakhiri. Apakah karya konsep dosa waris ini berkat dari perjuangan orang-orang sombong itu? Ya makanya sampai sekarang Anda mengikutinya kan, meniru-nirunya. Mau kemana kau, Dinda? Mau Ya, kemana? esensi Anda itu dengan Farisi Iya, sama. saya tanya, Dinda. Tidak ada bedanya. Karya siapa? Yesus mati di tiang kayu salib. Siapa yang ikut andil? Itu adalah Membunuh Yesus. rancangan, aturan Tuhan, pilihan Tuhan. Tidak sanggup mereka paham kalau memang bukan rancangan Pak Tuhan. Os, Kristen-Kristen ini mengaku ditebus dosanya gara-gara iblis. Jadi sebenarnya tuannya iblis ini orang. Tidak sanggup mereka membunuh Tuhan. Jika bukan rancangan Tuhan secara pribadi, Bang. Oh, Tidak rancangan sanggup. Tuhan. Rancangan Tuhan berarti kerja sama iblis. Ngawur kamu. Tidak sanggup mereka. Kerjasama dengan Karena iblis. jauh-jauh sebelumnya rancangan dia Tuhan sudah menyampaikan kerjasama itu dengan kepada iblis. dia sudah Jahat menyampaikan kali Tuhan Anda kepada bersekongkol dengan sekelilingnya. iblis. Jeremy, jahat kali Tuhan Anda bersekongkol dengan iblis untuk membunuh Yesus. Sebenarnya Yesus kasihan ya, dikeroyok ya. Jauh-jauh sama Tuhan sebelumnya Anda, ya. mereka sudah menyampaikan Otawaras, menyampaikan diam dulu, Pak. kepada Saya biarkan murid-muridnya, saya Pak. terima Otawaras. Otawaras, artinya Yesus ini dikeroyok ya? Dikeroyok sama Tuhan sama iblis. Ya. Kasihan. Yesus ini dikeroyok, dikeroyok oleh Bapa. Bapa Iya. kerjasama dengan iblis. Iblis. Karena menurut- kerjasama dengan manusia yang sombong itu. Iya, karena menurut Ayub 1 ayat 6 sampai 12 Bandalbo, Tuhannya bermesra dengan iblis untuk melakukan pengeroyokan. Baca tuh. Karena iblis itu anak Tuhan juga katanya. Di Ayub 1 ayat 6 sampai 12 tuh. Dikeroyok, kasih ke Yesus ya. Baca Yeremi. Kok nggak paham, nggak Kristen kok nggak paham kok. Saya Ya, yang saya suka bukan Kristen. mengerok itu kan yang memiliki esensi Farisi. Enggak perisi Yunani. Ajaran Yunani. Tanya coba Farisi Otawaras. itu adalah orang-orang yang Tanya coba sombong. Otawaras. Diam lah, Pak. Tanya coba Otawaras. Apakah Kristen ini tidak merasa kasihan dengan Yesus? Iya, betul. Yesus Saya ini kasihan. dikeroyok loh. Dikeroyok. Itulah esensi Farisi, Bang. Orang sombong, egois, congkak. Berarti kamu mengatakan Paulus ini orang sombong. Ya, Paulus itu kan orang-orang yang mengikuti Tuhan. Berbeda dengan Iya, Farisi. jadi kamu mengatakan Paulus ini sombong. Wah, kamu ini durhaka sama Papa Paulus. Farisi itu adalah orang-orang yang menolak Tuhan, tidak mau Iya, bertobat. Paulus Paulus itu orang itu- Farisi. Paulus itu kan Wah, Kristen. Kenapa Kristen ini mengatakan Paulus ini Menghina orang Paulus sombong? lagi dia. Dihina lagi Paulus ini. Berarti dia gak Kristen nih, dihina Paulus. Kenapa kau hina Paulus, Jeremy? Wah, jangan, nggak boleh lah. Kamu mau durhaka ya? Nanti kau Maka dikutuk Paulus. jadi kucing. Iya. Kau hina lagi Paulus. Aduh. Paulus itu Tuhan kau juga tuh. Karena dikatakan dia di 2 Korintus 11, akulah Kristus juga katanya. Kan Yesus kan Tuhan menurutmu kan? Ternyata Paulus loh sebenarnya itu. Jeremy. Oh, Jeremy. Ya, Paulus itu kan orang yang mengabdi kepada Yesus. Tahu nggak mengabdi?
Mengabdi lagi, dia ubah. Kota Waras dia ubah lagi jawabannya. Dia orang Parisi mengabdi kepada berbeda Yesus. dengan kalian, dengan Paulus. Kalian itu sampai kapanpun tidak akan pernah bertobat. Berbeda dengan Paulus ya. Paulus itu hanya sekali saja ketemu dengan dia mengerti kebenaran. Dia paham Aku diam dulu, Jadi kalian itu Dinda. Ya, assalamualaikum, Kandito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Katanya tadi orang Parisi itu orang sombong. Sekarang dia mengabdi kepada Yesus. Ya, kalian itu harus belajar seperti Paulus. Ya, bagaimana kita mau belajar seperti Paulus? Anda sendiri mengatakan Paulus ini orang sombong. Ya, jangan, saya tidak pernah mengatakan itu, cuma Anda membeok kata-kata itu karena satu-satunya orang Parisi itu adalah karena Paulus. Itulah kerusakan Anda. Yang mengatakan orang Parisi Coba sombong putar siapa? rekaman Anda kalau saya pernah mengatakan itu Paulus itu sombong. Coba. Itu membuktikan keegoisanmu karena engkau esensi Kenapa Parisi. kau yang mengatakan bahwa Paulus ini adalah orang Parisi, orang sombong? Ya, Betul Paulus itu kan orang bertobat. Harusnya itu saya nggak nanya bertobat. Nah, harusnya itu Paulus Anda ini harus orang Parisi bukan? mendedikasikan dirinya, mengabdikan dirinya kepada Tuhan Dinda, Yesus. Paulus ini orang Parisi bukan? Jadi artinya bahwa Anda dengan Paulus itu jauh berbeda. Pastilah jauh berbeda karena Ya, saya karena nggak sampai pernah hamil, Bang. esensimu seperti Parisi. Kalau masalah dikatakan Dalbo kamu berbeda dengan Paulus, jelaslah. Saya menghamili, sedangkan Paulus dihamili, Bang. Itulah perbedaannya, Bang. Dan kedua, Paulus ini pencopet. Nah, saya bukan pencopet, Bang. Ya, Paulus juga pembunuh lah sebelumnya. Ya, bukan hanya membunuh, Bang. Nah, kalau Anda tidak mau menghamili lagi, Iya, bukan hanya membunuh, Bang. Paulus ini lonte juga, Bang. Saya bukan lonte, seperti Bang. Paulus supaya Anda tidak menghamili. Makanya nggak pernah baca Bible dia. Iya, sebenarnya Tuhan mereka ini Paulus, karena itu kan isi gospel itu kan semua karangan Paulus tuh. Yesus gak pernah ngaku Tuhan, dibilang Tuhan, difitnah Tuhan. Itu semua pembuatan Kalian Paulus. itu kan tidak mengikut Yesus, makanya misteri-misteri yang Saya ini pengikut Yesus. Kalian tidak akan tahu sampai kapanpun itu, Bang, kalian tidak akan tahu. Saya ngikut Yesus. Yesus katakan Tuhan itu Esa satu, saya percaya. Yesus katakan tuh babi itu haram, saya percaya. Kabur dia. Lari dia. Kabur dia. Hai. Mengikut Yesus. Tidak satu pun Kristen mengikut Yesus ya. Malah menghujat, ya, menghina, memfitnah Yesus kali ini. Jim, kalau kau mau naik lagi lah. Saya izin Silakan, masuk Pak. boleh? Boleh, silakan. Sin, kalau suara Kang Dito ini membangkunkan oten-oten yang awalnya tenang bisa bikin kejang-kejang. Hai Iman Villa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sambung dari diskusi barusan, Pak Jimmy masih memuliakan Paulus tapi tidak pernah membaca Bible, kelihatan benar. Jadi kita mengambil dalil di luar gospel kanonik ya, atau Yohanes, Markus, Matius, Lukas. Kita ambilnya adalah di kisah para apostolos atau kisah para rakyat, dan juga di surat-surat Paulus. Kita bedah di sini saja, karena KPR maupun surat-surat Paulus ini linear. Tetapi kalau kita cermati, kita detail, ada part-part ya di chapter itu atau di pasal itu tentang pengajaran Yesus yang sempat bahkan Paulus itu bersumpah. Jadi Paulus bersumpah mengikuti ajaran Yesus. Ini teman-teman muslim juga mungkin belum pernah mendengarkan materi ini. Coba saya minta bantuan yang membacakan di KPR 21 nomor 17. Di situ Paulus bersumpah dan mengatasnamakan hukum Taurat itu tetap dilakukan.
Boleh dibantu cek, dibantu bacakan supaya boleh. bahwa juga KPR 21:17 ya. yes. Nah, ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Itu. Oke, kemudian dilanjutkan 18 sampai 20. Oh, coba saya buka satu perikop. Saya suka baca-baca Bible satu perikop. Kadang-kala saya tertawa sendiri. Istri saya menganggap saya sudah tidak waras lagi. Nah, saya ketawa-ketawa. Oke, saya buka. Ya, 17 tadi ya, 18. Ya, 18. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Ya, mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi yang telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Itu, Bang. Lanjut. 21. Ya. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap coba saya buka lagi. Engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjatuhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan percabulan. Oke, jadi di situ tuduhan terhadap Paulus yang mengajarkan kepada orang untuk tidak bersunat, kemudian meninggalkan hukum Taurat, dibilangnya adalah hoak. Jadi itu tuduhan terhadap Paulus, dan Paulus tetap mengajarkan orang Yahudi itu memelihara hukum Taurat. Betul? Trendingnya tuh. Nah, sekarang di Galatia 3 nomor 10, apa kata Paulus? Berapa? Galatia pasal 3 nomor 10, coba. Galatia pasal 10 nomor 5. Pasal 3 nomor 10. Oh, pasal 3 nomor 10. Oke. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat.
Nah, terkutuk kan? Nah, jadi true pointnya kalau di KPR tadi, Paulus ini tetap mengajarkan ajaran Yesus tentang Torah Musa, hukum yang diterima oleh Musa, yaitu hukum Taurat, dan gitu. Nah di Galatia tadi itu, kenapa dia mengatakan orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk? Mampuslah sudah. Jadi kayak gitulah teman-teman. Saudara-saudara Kristen yang terkasih yang ada di bawah, kalau kita lihat memang kenapa umat Islam, terutama yang pernah ada di dalam, yang pernah menganggap suatu pengajaran Paulus diyakini sama dengan ajaran Yesus, maka secara sepintas tidak akan disadari karena tertutup oleh pengajaran doktrin yang kontinuitas yang diajarkan oleh para pendeta. Jadi siapakah yang bertanggung jawab atas kelalaian kalian, atas kebodohan kalian? Ya jelas pasti pendeta. Kalian masih semangat diberitakan bahwa Yesus bangkit menjadi Tuhan berdasarkan yang ada di Bible, tetapi tidak semua Bible, tulisan Paulus dan ajaran Yesus ini komprehensif atau relevan atau linier, searah. Tadi kita perhatikan dua dalil itu, bahwa sesosok Paulus yang juga adalah berkawan dekat dengan penulis KPR, yaitu Lukas. Ini sesuatu yang kemungkinan besar tidak disadari oleh saudara-saudara Kristen, bahwa memang bukan kita membenci Paulus, ya, tapi memang Paulus sendiri yang menuliskan dan mengatakan kepada Lukas. Yang terdapat di dalam tulisan Lukas, Paulus adalah seseorang yang awalnya pembunuh pengikut Yesus, ya. Pada saat itu dia perjalanan ke Damsyik, dia mengalami fata morgana atau mungkin penglihatan katanya, ya. Tapi sebelum mengarah ke suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tidak ada maksud tujuan lain kecuali mengejar murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus itu di Damsyik. Kenapa harus ke Damsyik? Ada apa di Damsyik? Kenapa Paulus merencanakan pengejaran itu ke Damsyik? Tidak dikisahkan dalam KPR itu, karena murid-murid Yesus yang mengikuti ajaran Yesus ada di Damsyik. Paulus mengejar di sana? Enggak. Tapi dikisahkan langsung di pasal 9 nomor 3 itu, pada waktu perjalanan ke Damsyik. Kenapa harus di Damsyik? Ada apa? Kenapa Paulus harus ke Damsyik? Ini yang tidak dikisahkan. Tapi kalau dicari tahu, maka kebenaran akan terungkap. Siapakah yang ada di Damsyik? Beberapa orang yang mengikuti ajaran Yesus yang ada di Damsyik. Siapa? Kenapa? Kalau Bang Goto kemarin memberikan pencerahan, di Damsyik itu Kang Dito, itu adalah kaum-kaum, yaitu pengikut Yesus yang dari Arab. Nah, itulah yang disebut dengan Bani Najran, yang ada di Arab juga. Pengikut Yahuswa Hamasiyah yang di Arab itu bukan Kristen, itu Nasrani dari Bani Najran yang masih murni mengikuti ajaran Yesus. Karena jarak daripada Paulus dan Yesus, maksudnya kisah Paulus kemudian dicocokkan dengan Yesus. Yesus terangkat di 33 Masehi, sementara Paulus perjalanannya adalah di tahun 50, bahkan tahun 40, ya, 7 tahun sampai dengan 14 tahun, 15 tahunan.
Sehingga dia mengatakan di 2 Korintus 12 nomor 2, aku tahu tentang seorang Kristen, katanya. Tetapi itu salah terjemahan. Kristen itu original teksnya bukan Kristianos, tetapi Kristus. Jadi kalau kita baca sesuai dengan yang diambil, yaitu original teks, Paulus mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristus 14 tahun yang lampau. Di dalam tubuh aku tidak tahu, di luar tubuh aku tidak tahu, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba terangkat ke langit ketiga dari kerajaan sorga. Ya kan? Jadi itu dia mengisahkan, dia tahu tentang seorang Mesias, tentang seorang Kristus. Tetapi semua tafsiran Bible mengatakan itu Paulus sendiri. Mau tidak mau memang Paulus diarahkan sebagai Kristus. Nah, tentang pengajaran dan kisahnya dia dijadikan perikop pertobatan, yang jadi masalah, murid Yesus siapa yang dibunuh oleh Paulus? Seorang sampar itu, kaki pincang, pala peyang, rambut botak. Nggak ada kekar-kekarnya badannya. Siapa yang dibunuh oleh Paulus? Nggak ada. Kecuali satu kisah, yaitu Stefanus. Stefanus murid Yesus yang ada di Yerusalem, kemudian difitnah oleh Paulus bahwa dia mengajarkan ajaran Musa. Dilemparkan, kemudian dituduh juga pada waktu dia mau meninggal, dia ada penglihatan. Ini yang mau mati nih Stefanus. Dia mengatakan anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan. Nah, itu yang dijadikan Bible bahwa Stefanus ini martir, padahal dia difitnah oleh Paulus, kemudian dirajam oleh orang-orang Yahudi di situ. Nah, ini kisah yang dibolak-balikkan, dipelintar-pelintir oleh penulis Bible. Bahkan ada itu sudah difilmkan ya, The Bible judulnya. Itu bagaimana kisah Stefanus itu dirajam. Dan di situ memang ada Paulus yang sebagai provokator. Jadi Paulus hanya menjadi provokator, bukan pembunuh. Bagaimana sosok yang pincang, kaki panjang sebelah, kemudian peyang, kepalanya peyang, dan juga rambutnya botak, ini menjadi pembunuh? Enggak. Dia hanya pemfitnah. Maka bentuk Dajjal pada waktu itu adalah, Dajjal ini kan fitnah yang nyata. Ini antek-antek Dajjalnya memang Paulus. Nah, substansinya kalau saudara-saudara Kristen merasa menjadi pengikut Yesus, kemudian masih memuliakan Paulus, mengajarkan Kristen, sebenarnya Anda bukan Kristen. Anda lebih cenderung bukan mengikuti Yesus, tetapi semua tulisan Paulus yang Anda aminkan. Yesus tetap menjadi Tuhan Anda karena Paulus menuliskan di Roma pasal 14 nomor 9. Sebab Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu perkataan Paulus. Sementara katanya murid-murid di KPR yang ditulis oleh Lukas pasal 2 dari nomor 26 sampai habis nomor 40, endingnya di nomor 40, bahwa pada saat Petrus berkhotbah tentang kepada jemaat murid Yesus atau murid-muridnya Paulus juga, murid-muridnya Petrus juga, tentang pengkhotbahannya adalah angkatan jahat supaya kembali bertobat. Beda perikopnya itu. Perikopnya adalah khotbah Petrus, tapi isi khotbah Petrus adalah bertobatlah untuk angkatan jahat. Angkatan jahat ini siapa? Jadi angkatan jahat ini yang dikatakan oleh Yesus, satu tanda akan diberikan kepada angkatan ini, yaitu tanda Yunus. Jadi yang diamini, yang diakui oleh angkatan jahat, Kisah Para Apostol, KPR pasal 2 nomor 36. Oleh sebab itu seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti Tuhan yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apakah itu keyakinan Petrus? Bukan. Petrus sedang berkhotbah kepada seluruh angkatan jahat dan juga murid-murid Petrus atau orang-orang terdekat Yesus di situ.
Apakah dibenarkan oleh murid-murid? Tidak. Petrus tidak pernah mendapatkan pengajaran aku akan mati kemudian bangkit ya supaya kalian jadikan Tuhan. Tidak. Nah, ini kalau kita merujuk antara KPR dan tulisan Paulus. Silakan dengan hikmat ya direnungkan. Kalau memang pengikut Paulus, maka Anda bukan pengikut Yesus. Kalau Anda pengikut Yesus, ya coba berkaca dulu. Bapak Anda itu hidungnya mancung nggak? Dari negeri seberang sana, Israel sana nggak? Kalau enggak, jangan ngaku jadi rohani. Karena Paulus yang mengajarkan Anda menjadi Yahudi rohani. Kemudian ditampol oleh Yesus, dikatakan dalam Wahyu pasal 3 nomor 9, lihat ada beberapa orang dari jemaat setan. Mereka menyebut dirinya Yahudi rohani. Jadi dalam narasi saya pagi hari ini, di hari Selasa, kalaupun ada teman-teman Kristen atau pendetanya yang menyimak, silakan kami undang naik ke atas. Kalau yang kejang-kejang langsung aja request multi ya. Yang Kristen langsung multi. Sanggah narasi saya atau Anda akan menyangkal Bible Anda. Silakan. Itu dulu dari saya host. Di jambak-jambaknya dulu, atau kalau ada yang request silakan di up. Saya kembalikan. Aduh, hostnya pergi. Saya bukan moderator ya. Gak bisa angkat. Silakan yang mau request moderator ready untuk dinaikkan. Kita diskusi santai seputaran Bible atau pengajaran kekristenan. Menurut pendeta ternyata ngaco, pendeta itu ngawur. Pendeta merasa menjadi orang suci sehingga untuk memuaskan nafsu, menuhankan Yesus, ada suatu misi yang harus diapresiasi dengan perpuluhan. Silakan yang mau membahas tentang kekristenan. Assalamualaikum. Waalaikum ya ahlan nar. Ya. Ya, kekristenan itu adalah Waalaikum ya ahlan nar. diajarkan ya. Apa itu? Waalaikumsalam. Waalaikum. Kekristenan itu ajaran para rasul. Kristen ajaran para rasul. Ya, ajaran nama-nama rasulnya. Ya, kalau Islam itu ajaran sebagian berita para rasul. Datanya di mana? Di Al-An'am 34. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita para rasul. Ya, kenapa cuman sebagian? Baca ayat 3-3-nya. Muhammad sedih, ayat-ayat didustakan. Jadi Anda mau membantah. Anda mau membantah kemana-mana membawa fitnah. Saudara, Bentar dulu. Anda mau menyangkal. Saudara IWG. Iya, saya nggak menyangkal, ini ajaran Paulus. Oh, tidak menyangkal. Ya, Muhammad itu murid Paulus. Gimana buktinya? Enggak. Saya Al-Hijr 3. Saya lagi saya gantian ya, boleh bicara? Matinya salib, dia membatalkan Taurat dengan segala ketentuannya. Saudara, boleh kita bergantian bicara? 13. Kamu kan sudah banyak berbicara. Gak puas kan? Ya, apa yang Anda mau sanggah? Apa yang Anda mau komentari, saudara? Silakan. Paulus. Dari narasi saya, apa karena yang dengan matinya di kayu salib dia membatalkan segala hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Nah, itu Al-Hijr 13. Bukan, maksud saya begini, saudara. Kalau naik, saya menginginkan Anda membantah atau mengomentari sesuai sebentar. Ini apa ini? Al-Quran. Apa? Anda mau bahas apa? Musa datang dengan Taurat. Anda mau membahas apa, saudara? Ajaran Paulus. Oh, Anda mau membahas ajaran Paulus. Kenapa Anda sebut Al-Quran? Ajaran Paulus di dalam Al-Quran.
Apa hubungannya Paulus dengan Al-Quran, saudara? Iya, itu Al-Hijr 13 dibaca. Ya, Bukan. ajaran para rasul, bukan para nabi. Apa hubungannya Paulus dengan Al-Quran, saudara? Iya, karena isi Al-Quran itu semuanya hasil karya Paulus, tapi sebagiannya adalah ayat-ayat yang didustakan. Ini ngaco nih. Kalau udah seperti ini, kalau sudah Belajar nggak nyampe. orang ini Nggak nyampe. nggak waras Anda udah nggak waras. Anda Saya belum selesai. Anda nggak punya ilmu. Anda berbicara kayak lagi berbicara di dalam air. Babbler. Anda babbler. Anda babbler Anda. Jadi kalau Anda punya anak Anda itu mendengarkan Anda akan dikatai bapak gila katanya. Coba Anda jangan begitu dong. Coba. Dari narasi saya. Menjelaskan kamu menjadi sumber fitnah. Dari narasi saya, coba Anda mau komentari atau Anda mau sanggah, silakan. Perselisihan Umat Muhammad. Kok nangis? Kenapa Anda nangis? Kamu nangis. Ya karena nggak bisa bang, masa kamu mau ini bang? Ini ajaran Cuplis gereja, kau tidak bisa mendengar nggak? Bisa nggak jadi manusia sejenak? Katrok lah. Iya, bisa jadi manusia toh? Bisa toh? Bisa toh? Jadi manusia udang dong, gantian. Nanti setelah turun di sini mau kembali lagi jadi Kristen silakan. Tapi kalau jangan turun lah Dinda. Saya kan hanya sekedar tanya, bisa nggak jadi manusia sejenak? Nanti turun di sini mau jadi Kristen lagi silakan. Tapi jangan nangis di sini. Aku nggak tega loh mendengarkan Kristen nangis karena Kristen nangis ini lucu. Serangan Paulus katanya. Udah ngaco dia. Makanya kalau dari narasi saya pasti ada yang menganggap bahwa saya ini mau fitnah. Silakan komentari, naik ke atas, sanggah atau komentar. Jangan lari ke sana kemari membuat framing bahwa Al-Quran sebagian daripada karangan Paulus. Aduh, di mana orang Islam percaya itu? Nggak ada. Jadi itu hayalan dari orang yang tidak waras. Mohon maaf ya saudara tadi itu ya. Siapa itu? Si yang biasa kalau buka live dulu tuh pakai bantal ya. Dia sambil tidur. Aduh, bangun, saatnya bangun. Saudara-saudara Kristen bangun dari mimpi tidurnya. Ayo bangun. Jadi kalau saya katakan dua dalil tentang ajaran Paulus, yang satu sampai dengan bernazar atau bersumpah bahwa yang dikatakan oleh orang-orang tentang Paulus, dia memerintahkan atau mengajak orang non-Yahudi tidak bersunat, bahkan orang Yahudi juga nggak bersunat, itu meninggalkan hukum Taurat. Itu nggak benar. Tapi dia mengakui bahwa untuk menjadi pengikut Yesus tetap bersunat dan tetap memelihara hukum Taurat. Itu di KPR. Tapi di Galatia pasal 3 nomor 10, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Kayak mana nih? Iya. Jadi begini kayak gitu. Ayo silakan. Jangan kau lemparkan ini pendeta, orang-orang yang udah nggak waras naik ke atas. Ini sedeng karena mempelajari terjemahan Al-Quran, mengambil sesuatu yang untuk menyerang. Kalian serang bagaimana? Iya. Kalau dia mengambil, kan saya juga pernah dialog dengan pendeta Jerry yang dari Manado. Dia mengambil surah Al-Hijr, artinya dia mengakui Paulus ini kafir Quraisy. Karena di sini bercerita tentang kafir Quraisy. Dia akan mengolok-olok, mendustakan Al-Quran. Itu orang-orang kafir Quraisy.
Kristen baca kagak bisa, tapi narasinya luar biasa. Itu dia, karena kelihatannya memang sudah ini orang-orang yang memang sering didiskusi lintas agama yang nggak berkembang. Ini sudah kehabisan cara, teman-teman. Jadi menurut mereka cara yang mujarab adalah membaca terjemahan Al-Quran tapi diambil sesuatu yang menurut otak dia itu kontradiksi. Itu rumusan untuk menghadapi orang Islam. Kita pelajari Qurannya dari bahasa Indonesia, kita ambil untuk menyerang. Begitu ditanya, setelah mengatakan ayatnya begini bunyinya, yang dibaca bahasa Indonesia. Nah, ini udah ketahuan nih gobloknya ini kan. Ini bunyi ayatnya. Sesungguhnya bunyi ayatnya kok sesungguhnya. Kan lucu bagi kita umat Islam mendengarkan orang yang mengatakan bunyi ayat suci Al-Quran yang dibaca terjemahan. Al-Quran itu bacaan yang sangat mulia, bukan terjemahan yang sangat mulia. Bacaan jelas tuh. Nah, gimana coba? Masih kalian mau menyerang dengan cara seperti itu? Nggak bisa, saudara. Bang Dito, Yesus kan kata orang Kristen mati. Nonotnya kemana ya? Lanjut Bang Dito. Apa itu? Apanya? Nonotnya Yesus. Astagfirullahaladzim, manabi. Jangan ke sana, Pak. Jangan disebut. Ini akun siluman. Oh, jangan. Kita hargai, kita kondusifkan. Jadi kalau apa namanya ya, kalau sesuatu yang apa namanya, mengangkat giroh orang Kristen nanti dikiranya umat Islam ini juga ngomongin kemaluan Yesus. Yesus sudah malu loh di kayu salib, dihajar, dicambuk, kan sudah malu loh bagi mereka gitu kan. Bagi kita juga kalau melihat sosok Bunda Maryam melahirkan seorang putra yang memang diutus oleh Allah, ya, Isa alaihissalam, dan juga Jesus Christ, mungkin ini sosok yang sama. Tapi pada saat dia mati bangkit itu udah bukan putra Maryam lagi, Yesus atau Isa alaihissalam. Kalau saya lebih cenderung itu. Adik, aku bilangnya adik jadinya. Kayak mana adik? Jadi kita ini dulu hindarkan dulu sesuatu yang mengajak berpikir NOT, not gitu kan. Karena kita coba ambil secara akademis saja, tidak perlu mengolok-olok mereka atau mempermalukan mereka, karena Yesus bagi mereka Tuhan itu sudah mempermalukan Tuhannya. Kalau Yesus itu manusia setengah Tuhan, tidak pernah keluar dari mulut mereka. Tapi kalau Yesus 100% manusia, pasti punya kelamin tadi, 100% manusia. Kalau 100% Tuhannya, nah itu perlu dikaji ulang. Di mana letak ketuhanannya dari tubuh kemanusiaannya, begitu kan? Tubuh kemanusiaannya memiliki ketuhanan. Nah itu yang sebelah mananya? Bisa jadi yang di posisi nonotnya tadi. Kayak mana itu? Nah kalau gitu kan ngomong nonot juga. Ah itu makanya jangan dipancing. Kita bicara nonot-nonotan ya. Nggak ada. Sudah dikebiri. Ini ada waktu kemarin itu sampai Kandito kena apa ya? Kena benet 2 kali, saya 1 kali. Saya tunggu dia itu. Kalau saya ada lewat di bawah, saya mau tarik dia punya ekor. Tapi dia main tombak. Sambil di tap layar ya, tap layar.
Nah, lanjut, Candito, pancing emosi. Bentar, masih isi bensin. Isi perutnya nanti. Udah jam 12 juga sih. Oh iya. Aman tangoten. Noten masalahnya dia 3 natur. HP-nya banyak dia. Bunda Rahma. Bunda. Yaudah, yuk kita gas-gaskan lagi dulu. Tapi bahaya monolog itu kalau udah tahu posisinya jangan tergelincir. Ya, kita bahas yang sesuatu yang ilmiah. Silakan teman-teman Kristen. Pura-pura budek mereka ini kalau dipanggil. Awas budek beneran loh. Jadi sesuatu yang kebenaran diukur atau parameternya yang salah adalah mengibaratkan orang bisu yang berbicara kepada atau yang berbisik kepada orang buta. Nah, ini orang buta kan nggak bisa ngeliat, tapi dia tahu nih kehadiran nih, feelingnya dia dapat nih. Oh, ada ini temanku nih si bisu nih, ini tukang ngaco nih gitu kan. Tiba-tiba si bisu ini berbicara kepada dia, berbisik. Gitu kan? Nah, karena sudah tahu tabiatnya si bisu ini, si buta bilang, wah ini kayaknya si bisu lagi ngomong kemasukan Roh Kudus dia nih. Oh, maksud kamu kan si bisu, kalau bisu itu sudah pasti tuli teman-teman. Mau dikonfirmasi sama si buta. Oh, jadi maksudmu ada orang lumpuh berlari begitu? Oh, gitu kan? Orang bisu itu begitu. Ngomongnya nggak jelas. Gitu kan? Nah, si buta ini mengkonfirmasi lagi. Oh, iya. Jadi ada orang lumpuh berlari begitu. Wah, mujizat itu, miracle gitu kan. Nah, si buta ini kan nggak bisa ngelihat. Dari mana dia akan meyakini sesuatu yang dia anggap si bisu itu mengatakan orang lumpuh itu berlari. Akhirnya apa? Akhirnya si buta ini meyakini dia berbicara kepada orang normal. Orang normalnya Oten, gitu kan? Oten, sini Ten. Nah, ya kan? Nah, si Oten bilang, ada apa sih buta? Tumben kau teriak-teriak kayak orang kesetanan. Oh iya gini Oten, saya tadi dapat ilham dari si bisu tadi yang mendapatkan diilhami Roh Kudus. Apa katanya? Nah, si Oten langsung jawab begitu. Apa katanya? Orang lumpuh berlari. Saya percaya ini miracle, ini mujizat. Ada orang lumpuh berlari. Kira-kira Oten itu bakalan percaya hanya karena ungkapan diilhami Roh Kudus. Apa itu? Exactly. Haleluya. Kata Oten begitu. Padahal yang ngomong ini orang buta. Ada orang lumpuh berlari. Di mana itu si buta? Ada tadi pokoknya. Pokoknya pula kata si buta. Tidakkah kau melihat aku ini si buta? Kau pikir aku tahu di mana mereka yang mengatakan orang lumpuh itu berlari? Oke, haleluya, amin, kuasa Tuhan, puji Tuhan. Ya kayak gitu. Coba dari bahasa yang saya sampaikan, apakah kebenaran seperti itu yang kalian yakini? Tidakkah bodoh kalian yang mempercayai orang buta itu? Kalau kalian pintar, kalian akan mengkuji. Si buta longor, siapa yang ngasih tahu kau begitu? Iya, aku udah bilang tadi si bisu. Apa kata si bisu? Orang lumpuh berlari. Sejak kapan orang bisu bisa kau dengar? Saya diilhami Roh Kudus. Matamu suek. Kan gitu jadi kan?
Kalau kita itu punya akal, tidak mau terjebak dalam kebodohan. Orang yang berpura-pura berbicara adanya ilham Roh Kudus, kalau yang berbicara adalah si buta, apalagi si bisu. Ini kan ada orang bisu ngomong lancar. Ngomong ini, kalau dalam Islam orang yang tidak lancar berbicara, bahkan orang bisu, Masya Allah, baca Al-Quran, kita bisa mendengarkan orang bisu membaca ayat suci Al-Quran. Itu mukjizat luar biasa, dipertontonkan menjadi suatu bukti kebesaran Allah, kemuliaan Allah kepada makhluk ciptaannya yang sudah mengalami keterbatasan, tetapi membaca ayat kursi, membaca ayat suci Al-Quran, kalamullah, mukjizat dari Allah, bisa membaca dengan lancar. Setelah membaca Al-Quran lancar, kembali berbicara sama manusia sesamanya, dia kembali tidak bisa berbicara. Juga. Coba kita cari, apakah ada fenomena orang bisu bisa membaca Al-Quran? Masya Allah, ada itu. Beda dengan orang yang suka tidur miring pakai bantal, jadi otaknya miring. Apalagi udah kita tahu ya, keimanan orang Kristen mengutip yang ada di dalam Bible. Apabila engkau beriman, imanmu sebiji sesawi, maka itu adalah otaknya. Otak yang sebiji sesawi. Udah tidur miring, sebiji sesawi itu kecil teman-teman, jadi kocak gitu, isi kepalanya kosong, kocak-kocak, cuman sebiji sesawi. Lebih besar kerikil daripada biji sesawi. Coba, kenapa? Karena melihat suatu analisa kebenaran itu seperti yang saya ungkapkan tadi. Orang bisu yang nggak bisa berbicara diyakini oleh si buta, dan si buta ini gacor. Lagi gacor congornya. Ada orang lumpuh berlari. Nah, tahu-tahunya bilang, haleluya, puji tukang. Set. Apakah itu standar kebenaran orang Kristen? Kalau tidak, silakan naik. Kita bahas apa yang ada di dalam pengajaran di Bible saudara terkait dengan yang Anda yakini sebagai firman Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari fakta histori, itu bukanlah firman Tuhan, melainkan karangan. Gospel itu artinya adalah karangan. Menurut bahasa Inggrisnya itu sebenarnya according, berdasarkan. Kalau sekarang udah jadi firman Tuhan oleh LAI, buset. Kalau ditanya apakah semua di dalam Bible itu firman Tuhan? Yes, amin. Begitu kita kasih dalil, apakah yang ada di Markus pasal 3 nomor 21 itu juga firman Tuhan? Yes, firman Tuhan. Belum dia baca, dia bilang firman Tuhan. Ternyata begitu dibaca, kaum keluarganya menyebut dia karena dia tidak waras lagi. Buset, itu firman Tuhan katanya. Inilah gaya-gaya Oten kalau belum dia baca, semangatnya didahulukan, dia bilang iya dan amin. Begitu dibaca, oh iya, Yesus jadi gila ya. Jadi Yesus tidak waras ini kalau saya aminkan, gitu kan. Kayak mana jadinya itu? Aduh, aku semakin ngomong panjang makin takut ini, padahal boten ya, padahal bukan kepanasan naik, tapi kepanasan kabur mereka. Kalau itu suatu kebenaran, kalau itu suatu kebenaran dia kabur. Kalau dia itu menganggap salah, dia naik, gitu kan. Silakan, mungkin gantian dulu, ada Bunda Rahma. Assalamualaikum, Terapi. Lanjut, lagi makan, lanjut. Oten Matendu. Assalamualaikum. Aneh-aneh namanya. Oten Matendu, apa itu Oten Matendu? Waalaikumsalam. Lanjut bang, lanjut. Namamu itu apa itu Oten Matendu? Orang nggak ngerti. Iya, itu sudah gelar baru.
Ada oteng kan Bandal Bo? Ah, Otengnya pada kemana ini? Ote masih di gorong-gorong. Kalau jam-jam begini mereka di gorong-gorong. Iya, kemarin saya juga buka Komal itu sampai viewer 400. Kena juga tombak. Aduh. Parah sih, Bang. Server apa sih yang bagus? Ada nggak sih server Bugis Bandal Bo? Itu aja server Ote Matindu. Tema saya kemarin itu luar biasa loh, mantap. Sampai Oten menyetujuinya. Tuhan korbankan Tuhan kan Bandal Bo. Itu saya merujuk kepada kisah para Rasul 2:23 kan. Masa Tuhan mensifati dirinya menyerahkan anaknya untuk dikorbankan, lucu kan? Sampai Kristen-Kristen. Nah, ini tema benar ini. Jadi memang kata Pak Dia Baru, itulah yang namanya kasih apa namanya itu kemarin itu, kasih yang keji. Tuhan di sisi lain mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, itu kan waktu pembaptisan di Sungai Jordan Yesus nih. Tetapi di sisi lain menyerahkan anaknya sebagai orang yang mau dikorbankan. Bingung Pak Dia Baru. Katanya Tuhan punya kasih radikal katanya. Oteng udah pada bingung-bingung Bandal Bo nih. Ada Pasamili juga semalam di situ. Oten itu Bang, nggak pernah bingung dia. Karena persoalannya dia yang membuat Tuhan, dia sendiri, buatan mereka sendiri. Ngapain? Berarti kita yang dibuat bingung Bandal Bo ya, ngomongannya ya nggak jelas ya berarti ya. Nah, kita ini anggap aja mereka itu badut. Lucu-lucuan aja. Baru semalam mengatakan jujur, saya tidak mampu sampai di sini. Kalau Tuhan menyerahkan anaknya untuk dikorbankan, tetapi di sisi lain Yesus sebagai anak yang terkasih karena anak kudus kan. Lalu dia cuma mengatakan bahwa kalau saya sih menilai katanya ini Bang Rabi, sebatas Tuhan punya kasih tapi kasihnya radikal. Bayangkan coba menyerahkan anaknya sendiri gitu loh kepada tangan bangsa-bangsa untuk dibunuh kan. Ya saya bilang, nah saya kan begini Jadi kalau bahas itu terapi, ini dikeroyok Yesusnya. Ya ada juga di Matius, segerombolan orang Farisi kan berasa kokol membunuh Yesus. Ada juga. Agak lain memang modal Bo. Iya, Oten, silakan naik. Di sini ada gurunda kami, Bang Kang Dito, ya. Ada kakak tercinta saya, Bunda Rahma, ya. Terus dengan mantan Oten juga ada, ya. Ada guru Bang Adek. Jadi diskusinya santun dengan beliau-beliau ya, naik aja Tenoten supaya kita bisa ngobrol supaya mendapatkan edukasi kan gitu. Temanya luar biasa ya, Yesus hanya hamba yang berdoa. Iya, ini temanya bagus nih. Tuhan kok bisa berdoa gitu kan? Harusnya Tuhan itu kan mensifati segalanya, ngapain lagi berdoa? Nah karena Yesus berdoa berarti itu membuktikan bahwa Yesus sejatinya 100% Tuhan. Tidak ada 100% Tuhan kan begitu. Kata Oten terapi, ya. Yesus berdoa itu dia komunikasi, arti berdoa itu komunikasi. Jadi kita di sini lagi berdoa ya. Terus waktu minta keselamatan itu gimana lagi Bandal Bo? Ya Bapak selamatkanlah aku. Nah, ada itu di Matius berapa itu? Ada kan tuh? Itu waktu itu merengek-rengek dia. Ya, dia akan berdoa itu komunikasi. Tuhan komunikasi. Oke, komunikasi artinya kita ini lagi doa-doa. Kita lagi komunikasi kan?
Tuhan kopla minta diselamatkan, Tuhan kok minta diselamatkan. Itu juga saya angkat temanya kemarin tuh, saya merujuk ke situ tuh. Tuhan minta selamat. Marah-marah hotel bang. Aduh. Ya jadi seperti itu Ten ya. Siapa tahu masih ada sesuatu yang dapat kita cerdaskan dari diri Anda kan gitu ya. Mumpun di sini ada guru-guru kami yang ahli terapi semua ya. Ayolah Kemon, jangan terlalu larut ya dalam doktrin bapak-bapak gereja. Kasihan ente kan, Anda cuman, saya kadang-kadang menganalisanya begini loh untuk oten-oten. Punya kecerdasan, tetapi ketika dihadapkan dengan konsep ketuhanan, blunder pada mereka semua tuh. Nah, harusnya Kristen-Kristen cerdas ini kan membaca Bible dengan tekun, mengamati. Sebenarnya apologet Muslim menyampaikan yang dasar apa sih, benar apa tidak kan gitu. Nah, risetlah sendiri kan. Coba bayangkan loh, sebuah kitab suci yang banyak sekali bertentangan. Di data lain mengatakan Yesus mengajarkan bahwa kasihilah sesamamu dan doakanlah yang membencimu. Bahkan memberi pipi kanan, kasihlah. Kasih juga pipi kiri sekaligus. Kan gitu. Tetapi di sisi lain ada juga Yesus yang mengatakan, bunuhlah mereka yang tidak ingin aku menjadi rajanya. Ini Yesus yang mana lagi nih? Ya kan? Terus di 2 Tesalonika 2 nomor 11, bahkan Yesus lagi membunuh dengan nafas tubuhnya. Ini Yesus yang mana lagi nih yang seperti itu? Ya kan? Jadi ketimpangan itu banyak sekali yang dapat kita temui dalam Bible itu Bang Dalbo. Nah inilah saya maksud Oten ini, supaya Anda bisa keluar dari doktrin-doktrin bapak-bapak gereja yang menjadikan aset budak perpuluhan kepada Anda. Anda cuma dijadikan budak perpuluhan. Bayangkan coba setiap minggunya Anda membayar, ya kan? Keluarlah dari doktrin seperti itu, belajarlah, riset sendiri Bible Anda, kan begitu. Lanjut Bang Dalbo, sedikit agak panas ini narasinya. Siapa tahu ada Oten terpancing, silakan. Lanjut dulu. Saya lagi ini. Kan saya beli sirah juga, tapi sampulnya lain. Asyirah Nabawiyah Ibnu Hisham, jilid pertama. Iya, saya baru kemarin ya Bandaku, itu waktu saya sampaikan sama abangku tuh bilang saya juga pesan. Udah sini udah sampai nih. Sejarah Nabi Muhammad itu. Ini Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, jilid pertama. Kalau ada lagi duit ya beli jilid 2. Jadi begitulah Oten. Anda semua tuh masih punya akal gitu kan. Gunakanlah akal itu. Jangan cuma ditenteng, ditempatkan saja di otak, tapi nggak difungsikan kan gitu. Banyak sebenarnya perbandingan kalau mau jujur Oten ini ya, sama Bang Dalbo. Seperti tadi yang saya sampaikan salah satunya ya. Di sisi lain ada Tuhan yang menyatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia kan gitu. Tapi di sisi lain memberi keterangan juga untuk memerintahkan membunuh manusia yang tidak ingin menjadi rajanya. Ini keegoan yang nyata kan gitu. Nah, belum lagi keterangannya Tuhan menyerahkan Tuhan berdasarkan Kisah Para Rasul 2:23. Coba bayangkan dengan maksud dan rencananya Tuhan menyerahkan Yesus kepada tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka kan gitu. Belum lagi di Matius. Nah, orang Farisi keluar bersekongkol untuk membunuh Yesus. Ada apa sih Bible ini? Masa Oten nggak bisa menelaah itu? Sebenarnya ini keinginan siapa, karya siapa kepada penyaliban ini? Setan ada, iblis. Di Yohanes 8:44. Jadi ada 4 data sebenarnya. Ada juga keinginan Yesus sendiri katanya. Di dalam Matius itu saya lupa datanya, saya pakai device. 1. Ya kan? Iya, ada yang naik ini Bang Dalbo. Saya kebetulan nggak pakai handset ini, normal. Silakan di handle dulu. Turun dia. Kau sih masa nggak pakai celana? Nah. Itu Bang Tapi itu lebih bagus suaranya lo. Iya kah? Iya. Nggak pakai handset kak? Nah, karena
Ya itu bagus orangnya nggak eho-eho. Apa toh kalau begini nah sakit tangannya mau megang. Oh, kalau mau diskusi. Susah kalau mau diskusi kalau Rama kalau begini. Saya dalam perjalanan. Makanya pakai celana. Lanjut. Lanjut terapi di sini. Duhur. Saya mau sholat dulu. Lanjut aja. Iya, Tafadol. Saya juga baru nyampe tiba ini di saya sudah double nih nyampe tiba sama balik. Sudah sampai di tujuan. Jadi begitu ya teman-teman Kristen. Saya pikir sudah dapatlah mengurangi tendensius kebencian Anda kepada kami apologet Muslim. Sebab yang kami riset itu di dalam Bible Anda itu suatu kebenaran. Coba lu bayangkan, Anda sendiri sebenarnya bisa memilah kan begitu. Coba riset sendiri, ambil Bible Anda. Ya, cara merisetnya Anda coba dudukkan ketika Yesus mengatakan dan membawa hukum. Ada 2 kali konfirmasi Yesus mengatakan, inilah hukum yang utama, kasihilah sama manusia, kasihilah Tuhanmu kan gitu. Kemudian hukum yang kedua yang pertama tentang keesaan Tuhan kepada Bani Israel dikatakan, dengarlah Israel, Tuhan kita itu esa. Inilah hukum yang utama juga. Ini berarti 2 kali dikonfirmasi tentang hukum yang utama itu. Hukum kasih kepada Tuhan dan hukum satu kepada keesaan Tuhan kan gitu. Itu jelas loh. Kemudian kita konfirmasi coba di Yohanes 17 nomor 3. Itu jelas kedudukan Yesus hanya utusan. Jadi oten-oten ini jangan kebelingar, jangan terpana hanya karena Yesus diberikan segala kuasa kan gitu. Itu pun yang namanya diberikan dan ada yang menerima, ada yang memberi dan ada yang menerima, itu sudah pasti ada kedudukan yang tertinggi otoritasnya kan gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi Yesus melakukan sesuatu itu penuh batas-batas. Yesus melakukan sesuai kehendak apa yang diperintahkan, baru terjadi. Tapi Oten ini memang kebelingernya minta ampun. Silakan Kak Rahma diterapi lagi sedikit narasinya yang lebih keras daripada saya. Silakan Kak Rahma. Oke ya, aku pun mau sholat. Udah azan. Apa ya, udah ini tadi Kang Dito, aku pun nyimak Bang Terapi, apa ya, simple Oten Dongo, itu aja kali ya. Jadi begini ya teman-teman. Tadi kita dengar perkataan pendeta ya, katanya dia tidak apa imannya itu berdasarkan dengan konsili. Ya sudah, kalau sudah imanmu sudah berdasarkan konsili ya memang kok Kristen sejati. Sejatinya Kristen itu lahir dari konsili-konsili. Ya, mereka merujuk kepada surah-surah Paulus. Itu. Aku mau salat ya, udah azan, silakan Kang Dito. Silakan Abandaku Kang Dito, Abandaku Masya Allah. Silakan. Ya, mantap. Siap Kak Rahma, diterapi Kang Dito, sedikit ya lebih keras. Bagus, cukurnya lanjut. Udah cukup panjang lebar saya bicara, Otennya nggak ada yang tertarik, udah pada takut jatuh mental dia Kang Dito. itu nih. Bang Jaldo beli rokok, nitip dong. Ini loh Kang Dito, saya mau tanya-tanya sedikit ini supaya algoritma Komal kita berjalan dan teman-teman Muslim di dukun ya, dari bawah tap-tap layar. Jadi supaya tidak kesepian juga teman-teman di bawah yang saudara kita Muslim ya, di tap-tap layar supaya fungsinya nanti algoritma Komal kita berjalan. Nah, karena dari algoritma itu sampai menjadi VIP kan otomatis banyak oten-oten yang masuk. Nah, kalau seperti ini bagaimana bisa kita menangkap OTM menangkap? Bagaimana kita bisa mendapatkan OTM kalau
pada pada redup semua kan, hanya mendengar, kadang-kadang ada yang baring-baring sambil monitor gitu kan. Ayolah Kemon tap-tap layar gitu kan, semoga menjadi pahala, lalu kita lanjutkan diskusinya gitu loh teman-teman muslim. Anda kesepian, kami juga kesepian di atas. Bayangkan Oteng juga nggak berani naik kalau cuma 1-2 di bawah Otengnya kan. Jadi dibantu tap-tap layar. Jadi begini kan Dito, saya mau tanya ini, sebenarnya Tuhan ini mensifati dirinya sampai menyerahkan anaknya di Kisah Para Rasul 2:23. Apa sih maksudnya kan Dito? Tidakkah keterangan Tuhan itu sendiri yang menyatakan siapa yang membunuh harus dihakimi? Itu di Matius itu ada. Nah ini gimana ini Abanda kan Dito? Silakan Abanda. Nah, itu dari hayalan saja. Dari hayalannya orang Kristen. Jadi mereka berhayal kalau ada Tuhan yang mengorbankan anak. Ya kan? Kalau ada Tuhan mengorbankan anaknya, yang anaknya adalah Tuhan juga. Nah itu dia Bang Dito, Abang dah. Berat sekali nih kurasa ini pikiranku saya. Tuhan menyerahkan Tuhan, kan gitu. Terus Oten mengatakan begini loh Kak Dido kemarin. Ya itu kan bentuk kasih Tuhan katanya, sampai ngomongin loh kasih radikal namanya. Juga baru yang mengatakan masih ada jejak digitalnya di HP itu. Ya, kalau kasih beta namanya produk susu SG. Kasih ibu kepada beta itu kan. Kasih kepada beta. Kalau kasih bapak kepada anaknya, ya Bapak Tuhan mengorbankan anak Tuhan. Tuhan Bapak mengorbankan Tuhan anak. Ya itu inspirasi dari lirik kasih ibu kepada beta, kalau kasih bapak mengorbankan anak. Nah itu kan. Iya menarik sekali tuh Bang Dito digaung-gaungkan itu kan tema itu sebenarnya. Kalau ini yang jadi di setiap komal kan bingung Oteng. Karena berat ini tema ini, nggak tahu mereka di mana mereka mau harus kerangka berpikirnya kan Dito kan. Kalau mereka taruhlah mengatakan bahwa itu kan penggenapan untuk supaya ada tebusan dosa sebagaimana mereka bermuara di Galatia 3:13. Tapi secara rasional cara pandang kita berpikir nih, untuk membuka cakrawala kita berpikir, kita sebagai sosok ayah misalnya atau bapak nih memiliki anak yang paling kita sayang, setega itukah kita mengorbankan anak untuk dipukulin, taruhlah jangan dibunuh gitu kan. Nah ini dibunuh loh kan Dito. Bayangkan coba, masa Bapak mensifati dirinya seperti itu? Padahal di sisi lain yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Gimana ini kan Dito? Lagi yang kerja zaman anak lo. Lagi yang kerja mana? Ya jadi seperti itu ya teman-teman Kristen ya. Yang mau naik silakan naik ya. Itu juga menarik sih sebenarnya kita bahas, tapi lebih baik kalau kita merujuk kepada tema yang sudah disematkan kepada Bang Dalbo. Ini sebenarnya Tuhan menyerahkan Tuhan dengan Yesus hanya hamba yang berdoa. Ini sebenarnya tema ini juga menarik sekali dalam gitu ya. Memang terkesan baku kalau kita membacanya, tapi itulah kenyataannya karena Yesus ini berdoa kan, sampai berdoa minta keselamatan, sampai berdoa mengeluarkan tetesan air mata. Tuhan kok seperti ini, lebih kali Tuhan nangis kan gitu. Masa Tuhan mensifati dirinya seperti itu, nangis minta doa, kan lucu kan Oten? Coba tempatkan kebenaran akal sehat itu di mana harus kita fungsikan kan gitu. Tapi ya kebanyakan doktrin yang sudah melekat kepada diri Oten bahwasanya itu kan sisi kemanusiaannya. Ya derita lu, ngapain juga menuangkan namanya manusia, ya kan? Ya, dibantu tetep layarnya teman-temannya, dibantu supaya kita tidak sepi, sehingga ada Kristen yang sudah belajar dari tema yang ada di atas gitu kan. Jadi kami berharap dengan saudara kami Kristen itu belajar amati tema dulu gitu kan. Yesus hanya hamba yang berdoa. Kira-kira Bang Dalbo menerapkan tema ini
berangkatnya kemana kerangka berpikirnya Bang Dalbo, karena pasti ada data yang mendukung, karena kita apologet muslim itu tidak asal-asal menerapkan satu tema tanpa ada validasi kuat dari Bible itu sendiri kan gitu. Nah ini kan banyak sekali data-datanya ini keterkaitan Yesus berdoa, ada yang minta keselamatan, ada sampai nangis minta keselamatan, ya kan, ada yang sampai berteriak Eli Eli lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu juga salah satu masuk kategori dalam tema ini kan gitu. Tapi kekhususan untuk berdoa memang ada doa Yesus kepada Bapaknya. Coba bayangkan Tuhan kok mensifati diri seperti itu berdoa kepada Tuhan. Jadi ada dua Tuhan kalau begitu. Nah benar aja kalau diksi dua Tuhan, benar aja apa yang dilihat Stefanus. Stefanus memandang ke langit, maka melihatlah kemuliaan Tuhan. Yesus duduk di samping kanan Bapa. Berarti ada dua di situ kan? Bapa di kiri, Yesus di kanan kan? Nah kita nggak menghujat nih teman-teman Kristennya, ada data tuh di Kisah Para Rasul itu tentang penglihatan Stefanus. Jadi nggak salah kalau kami apologet muslim mengatakan bahwa memang konsep ketuhanan Anda itu ada dua, terindikasi. Stefanus aja melihat ke langit sampai melihat Yesus kok duduk di samping kanan Bapa kan? Kita nggak menghina loh, ada data itu. Ya seperti itu ya teman-teman Kristennya. Ayo naik. Ya lanjut teman Dagu Kandito. Saya sedikit mau menghisap rokok dulu. Iya, ada typingnya Bang MJ, ini juga menarik nih ya. Peningkatan dosa terus menerus kemudian kekal dinyala api neraka. Wah, ini juga nggak terlepas dari diri Yesus. Ketika disematkan Yesus sebagai orang yang terkutuk di gantungan salib di Galatia 3:13, ada data dalam Matius itu yang diksinya begini saya ingat, karena saya pakai device 1, diksinya yang begini saya ingat. Orang yang terkutuk itu ditempatkan di api yang kekal. Nah kalau sudah api yang kekal itu berarti ya neraka. Itu Bang MJ. Tidak terlepas dari Yesus, karena Yesus terindikasi terkutuk di tiang salib. Nah orang yang terkutuk ditempatkan di api neraka, di api kekal gitu loh, menyala-nyala lah gitu Bang. Ini bukan kita menghina ya, untuk saudara kita Kristen, ada data. Jadi setiap kita berargumentasi kita juga punya punya batas-batas, punya pembatasan diri kita berkaitan dengan apa yang ada dalam Bible, karena kami juga tahu ada delik hukum yang mengintai kita setelah kita bernarasi lihat tanpa divalidasi dengan data ya. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu yang berkesesuaian yang ada dalam Bible Anda sendiri. Jadi nggak salah ketika ada apologet muslim yang mengatakan sebenarnya bukan kami lawan Anda, tapi Bible sendiri yang menjadi lawan Anda, kan seperti itu. Ini belum loh saya meriset Paulus. Coba kalau kita mau sandingkan Yohanes 17:3 kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Bayangkan loh, inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Begitu simpel kan, sesingkat itu sebenarnya, sesimpel itu sebenarnya. Kedudukannya, entry point-nya ada dua. Yesus mengajarkan untuk mengenal satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. 2 kali itu loh dikonfirmasi. Nah, ketika ada sosok orang lain seperti Paulus yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan dalam 1 Korintus 8:6, maka inilah menjadi polemik. Dari mana pengetahuan Paulus ini menyatakan bahwa Yesus Tuhan? Yesus saja mengatakan Tuhan itu Esa, engkau harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Bahkan Yesus melarang untuk tidak menyebut sembarang Tuhan di bumi ini, karena hanya ada satu Tuhanmu, yaitu Dia di sorga. Luar biasa kan si Yesus ini? Tapi semua itu dibuat oleh Paulus sampai di Galatia 3:13, ya kan? Sampai seolah-olah ya manusia semua dalam Roma itu jatuh dalam dosa, sampai anak kecil juga terseret-seret, ya kan? Lahirlah dosa waris. Nah yang jadi lucu, Adam yang Hawa yang melanggar kepada buah pengetahuan itu, Adam terseret, Yesus yang menebus. Kan lucu nih Karesteng. Kemana akal sehat kalian? Ayolah Kimon, cobalah buka cakrawala Anda berpikir gitu kan.
Belum lagi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengatakan, benarkah Tuhan hendak berdiam diri dalam manusia? Artinya benarkah Tuhan mau menyatu kepada manusia? Termasuk Yesus nih. Bahkan langit mengatasi segala langit tidak dapat menampung kebesaran Tuhan. Besar lagi Tuhan. Dan Yesus mengkonfirmasi ulang itu, Bapakku lebih besar daripada aku. Ada di Yohanes kan? Inilah Karis, yang kadang-kadang pengertian bahasa Indonesia nggak cukup murni mungkin ya waktu sekolah. Seperti itu Abang Daku kan Dito, dilanjut dulu kan Dito. Ya, jadi saya menanggapi taping tadi di bawah. Bang MJ. Iya, sebenarnya berbicara Bang MJ tentang dosa. Dosa manusia itu dipertanggungjawabkan masing-masing. Roma 14:12 mengkonfirmasi itu. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing di hadapan Allah. Bahkan keterangan di Yohanes yang mengatakan orang yang berbuat baik bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal, tetapi orang yang jahat bangkit untuk dihukum. Bayangkan coba, sesederhana itu kita mengerti. Lalu keterkaitan tentang dosa waris, Yesus marah karena anak kecil dilibatkan sebagai orang yang tidak berdosa. Anak kecil ini belum berdosa secara sosial, belum berdosa secara rohani, tetapi kok ikut disematkan sebagai dosa waris. Nah, marahlah Yesus di Markus 14 nomor 10, biarkan anak-anak itu datang kepada aku, jangan halang-halangi mereka, sebab anak-anak seperti itu yang punya kerajaan Allah. Bayangkan coba. Dan itu dikonfirmasi lagi di Matius. Engkau tidak akan mendapatkan hidup kekal kalau kau tidak akan kembali hidup yang baru seperti anak kecil. Bayangkan loh. Lalu tidak ada itu dosa waris, terbantahkan semua. Jadi gitu Otennya, saya belajar 3 tahun dalam Bible Anda. Jadi mohon maaf kiranya seperti itulah narasi yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Jadi guru-guru kami itu belajar ya tentang teologi dulu, kemudian berani tampil di publik. Seperti itu teman-teman Kristen, silakan Anda naik supaya kita bisa mendengarkan bagaimana Anda menyampaikan suatu statement, kemudian kami amati, lalu kami sadurkan data pembanding dari narasi Anda yang Anda bangun tadi. Silakan teman-teman Oten.
Ya, Bang Andi Mak, teman-teman lagi pada sholat, Karahma juga sholat, terus Bandalbo juga demikian. Tadi ada Kandito juga barusan turun itu. Ya, jadi nanti kalau Bang Dalbo lagi on air di depan kamera lagi, tolong dibantu DT Player teman-teman muslimnya supaya kita mendapatkan oten gitu. Kalau tidak ada yang kerjasama ya untuk saudara kita muslim untuk menep-nep layar, tap-tap layar, nggak ada tuh oten yang bisa masuk. Karena semakin banyak viewer, semakin besar kemungkinan kita bisa menjala oteng. Ada tuh datanya dalam Bible. Sekarang ikutlah padaku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Itu ada di Matius itu. Jadi ibaratnya kita sedang tap-tap layar itu, kita membuat suatu perangkap jala, kemudian kita jala oteng yang sudah ada di bawah kan, kita naikkan seperti itu. Ya, karena waktu saya juga nggak lama, saya akan turun gitu ya. Jadi siapapun itu komal, yang penting komal muslim, kita bantu tetap layar supaya algoritmanya naik terus, viewer juga makin banyak. Kemudian kita dengarlah ya debat-debat abang-abang kita, guru-guru kita di atas. Seperti itu teman-teman muslim ya. Naman, jolong Udah video call, mengkulas, meluk. Anda no jolong apa supaya konsentrasi tahu Sa itu, cuma tuh lah aku dia mau mulu. Ada malasa ka? Dia mulu. Asta nih, tuh kau boleh. Oh ya, Bandalbo izin dulu Bandalbo. Saya izin undur diri dulu Bandalbo karena kau dengar ya. Saya mau lanjutkan perjalanan dulu. Nanti malam baru kita ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum. Untuk teman-teman di bawah juga terima kasih ya atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Padahal Bu. Pasien selanjutnya. Gak semua ada. Gak semua ada. Hah? Ada habis. Assalamualaikum, Bang Dalbo. Kok nggak ada orang sih? Pasien selanjutnya. Ini siapa nih? Bang. Kupikir Rumkat tadi. Ini Bang siapa? Bang Terapi ya? Yang mana? Bunda? Aku? Oh, anak mudanya lah, mantan noten. Mantan noten, ya saya nggak kebaca. Ya, itu Bang Dalbonya mana? Nggak tahu, aku pikir tadi Rumkat, lupa aku. Rupanya masih ada. Lagi, aku bilang tempatnya Bang Dalbo nih kok berisik banget gitu, makanya saya menaikkan diri saya sendiri. Bang Dalbonya kemana nggak tahu? Nggak tahu, aku tadi tinggal sebentar, aku tengok tadi rame kan, aku tinggal aja lah. Turun aja lah, turun Bang, kayaknya tutup aja ya. Saya turunin Bunda Rahma, apa mau dilanjutin? Kamu lanjutin, jangan ditinggal, nggak ada orang ini, nggak ada apa namanya. Coba hubungi dia apa aja ya, di WA ya. Di WA, coba telepon. Aku lagi driving ini soalnya, lagi nyetir. Iya, aku pikir tadi Rumkat, makanya aku panggil nggak ada orangnya. Tadi aku tinggal, karena tadi rame kali kan.
Coba saya telepon Bang Dalbo nih, coba sebentar. Iya. Bahaya nih kalau malah didiemin on, nggak ada orang ini. Dulu pernah kejadian, salah lagi. Dulu pernah kejadian, tiba-tiba ada Oten di atas nih. Saya telepon Bang Dalbo coba. Udah lama ini kosong begini. Apa baru? Kayaknya nggak lama kali lah. Apalagi sholat dia enggak? Aku tadi aku tinggal karena tadi ada Kang Dito di sini, ada rame-rame kan. Tahu aja itu. Aku tadi udah siap. Iya. Tuh nggak diangkat tuh. Kayak itu. Lo udah capek kali dia. Iya. Kalau nggak turun aja Bang, saya turunin Bunda Rahma terus biar dia sendiri nanti rungkat sendiri itu. Iya lah, aku turun aja ya, udah ya. Iya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Allahu Akbar. Pada kemana nih? Ya, kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi. Oh, ada Bunda Mila. Aduh, nih. Kok mal ditinggal? Wah, terjadwal juga lah. Kan ini ada jadwal sholat. Oh iya, tapi nggak ada yang jagain si apa namanya? Kan saya bertiga. Ada Bunda Rahma juga sholat. Ada Bunda Rahma hilang juga, didiemin. Ya, beliau sholat Bunda. Jadwal sholat di sini. Ya? Kalian sama ya jamnya? Baru selesai sholat, kenapa dirungkat? Bunda Mila, assalamualaikum. Salam, karena si itu sendirian nggak di-mute. Saya bilang, wah jangan-jangan disabotase siapa. Pertama saya nggak ngelihat kalau itu teman kita gitu loh. Saya bilang udah turun aja, saya turunin semua deh, biar Bang Dalbo sendirian, biar tutup aja. Kan bukan Oten itu, bukan. Ya tapi dia juga sibuk urusan dia sendiri gitu loh. Jadi saya bilang udah Bang, turun Bang, biar saya turunin Bunda Rahma, biar Bang Dalbo sendirian, biar rungkat. Soal pengalaman saya ingat nggak zaman dulu di Abu ya, tiba-tiba ada Oten naik, ya kan? Tuh. Oh, itu moderator kan dia naik. Nggak tahu lah, pokoknya saya begitu. Kalau lihat Komal itu saya bisa tutup, saya tutup kalau sendirian gitu, daripada orang ngoceng keluar. Jangan gimana. Tadi saya lihat rame cuma gitu. gitu ya. Jadwal Kan terapi tadi yang bernarasi, kenapa dia tidak bertanggung jawab kabur? Si terapi. Enggak, saya yang turun, tapi dia enggak ada orang lagi, dia bilang gitu. Kan dia sendirian. Bang. Bunda Mila ternyata. Saya. Itu di bawah taping. Itu di bawah kawan kita taping di bawah. Lagi sholat. Oh, saya nggak baca, orang saya lagi ngedrive, lihat ini kok berisik bener kayak disabotase. Rupanya dia nggak mute kegiatannya si apa? Oten muda, siapa namanya? Oh, Tawaras, Muslim itu. Tawaras. Kok Tawaras? Namanya bukan Tawaras tadi. Ya, Tawaras itu, nama akunnya mantan Oten. Mantan Oten. Terus saya bilang, udah Bang, turun aja Bang, ntar saya turunin Bunda Rahma, saya juga turun. Akhirnya udah dia turun, saya turunin Bunda Rahma, saya turun juga. Tahu-tahu suara Bang Dalbo persis, saya turun, Bang Dalbo nongol. Bulan dari masjid. Baru selesai sholat. Saya nggak mungkin tidur. Iya, saya bilang mungkin tidur. Bicara tamu nih. Saya jaga. Terus gimana? Udah saya ketiduran tadi.
Capek banget saya lihat kalian debat rame-rame. Benar Rahma dikasih ngomong hari ini, Benar Rahma. Tuh itu. Bun. Ya. Aku nyimak ini Bombol live sama Metatron. Bang Dalbo dikasih ngomong nggak, Mam? Enggak, sekarang dia baik, Bun. Udah berubah dia. Kalau kita minta izin Bang Dalbo, dia diam. Udah sadar dia, tersadar jaga Bunda. Saya lagi bertanya sama TikTok bagaimana mute host. Nah, kalau saya bisa mute host, kita bebas, Bun. Nah, masalahnya Bunda, Kalau enggak kan yang naik di sini kan rata-rata konten penghujat. Saya jamin kalian nggak mampu hadapi karena kalian masih banyak emosinya. ya, tenang aja udah. Bang Dalbo juga emosi enak aja. Bun ya, bentar-bentar beludah dia. Kita udah bilang jangan main lagi. Emosi. Emosinya dia tuh ngeludahin, udah dia ludahin tuh kalau udah emosi. Kalau ludah itu artinya sudah tanda manusia ini manusia najis. I know. Saya sih otak waras lagi kirim saya orang mu'alaf dari surat At-Tariq ya, surat apa itu yang jadi manusia dari tulang sulbi itu bagus banget. Dia pikir dia itu orang Islam, jadi dia dikejar padahal dia masih gitu loh. Kayak si model Pardede suka dikejar, siapa Pardede yang suka di Ustadz Yusuf, dia orang pikir dia nyamar gitu loh. Nah di situ membuat dia belajar Al-Quran. Akhirnya dia belajar nih, bener nggak ini? Bener loh, ini kan sains kan baru. Akhirnya dia mulai berpikir, ya kalau namanya hidayah ya ada aja jalannya. Udah mu'alaf dia gitu. Aduh ya Allah, ngantuk, capek. Berarti Makassar ini nggak hujan, gantian di sini. Ya Bunda Rahma, hujan di sana. Tuh kan hilang lagi kan Bunda Rahma tuh kayak ini. Giliran sini hujan. Biasanya gantian, sip-sipan. Kemarin-kemarin kan Makassar hujan-hujan. Hujannya besar Bun. Ini apa Bang? Iya. Iya. Bunda Mela ini di mana? Di atas mobil. Iya baru mau pulang nih. Oh. Capek. Aduh. Kalau malam saya naik di Komaloten. Oh gitu. Saya kalau di Sepak ya. Kalau di Sepak kenapa? Loh, kok cuma kinatnya doang? Penipuan. Astaga. Bunda. Namanya. Ya memang, kok memang botak kok. Saya juga gendut gak apa-apa. Bunda Rahma siapa itu? Saya tanya kau ya. Pak Bombong. Bukan Pak Bombom sama ini Metatron. manusia pendusta. Saya kuliah sama Leda. Saya tanya dulu. Kenapa kau bilang saya kamu Perlihatkan Bunda Rahma, perlihatkan coba. Kita mendengar itu. Coba pengkem Bunda Rahma perlihatkan. Tuh. Saya mau belain Bombom. Ini Bombom dituduh menipu 164 juta.
Uang jemaat. Mereka ribut ini Itu saling PT. tuduh. PT itu. Iya. Keresteng. Bunda Rahma itu, Mereka saling itu apa? piti. Pitinya Oten. Oh. Iya, bikin piti mesti. Sesama mereka saling menipu-nipu. Coba saya cek ya. Parah nih ya. Sabar Bunda Rahma. Bunda Mila mau cek itu. Masya Allah. Karena saya juga gak suka sih itu tuh siapa namanya. Dia lagi live Bun. Bom-bomnya udah dibilang lo ngeblok gue, lo nggak percaya. Saya mesti pindah akun dulu nih. Karena waktu itu kan kita baku hantam. Jadi saling blok-blok, dia nggak bisa. Banyak yang musuhnya ini ya, banyak musuhnya Pak Bom-Bom ya. Banyak juga karena dia waktu itu musuhin si Edis kan, makanya dia videonya ini lagi nih siapa nih? Gadas. Edis mancing. Oh. Ini juga bagus nih. Saya tonton videonya Ini lagi di Komal Kristen dia framing lagi bahwa ini memang jahat nih Karesteng ya. Allah adil juga. Bom-bom. Coba. Bom-bom. Saya kan berteman sama dia. Bom-bom cheat ya. Karena dia pikir menguntungkan gitu kan. Betul. Karena posisi ekonomi mungkin karena dia seorang, kalau nama seorang dokter yang udah belang-belang buana Mana Bun? seperti itu, Akunnya siapa Bun? dia pasti ini ya banyak harta ya. Kenapa Bun? Akunnya siapa itu? Ini si ini yang pernah di penjara MKC. Dia menuduh lagi Islam lagi dah tuduh. Padahal sesama dia saling makan. Bukannya tulisannya MKC gitu? Iya MKC. Kok saya nggak nemu aja? Yang ini yang pernah disuapi kotoran. Iya tahu, tapi ininya apa? Nama akunnya saya. Nama komalnya MKC. Kok nggak nemu ya? Tinggal sebulan katanya ininya wajib lapornya tinggal sebulan. MKC itu singkat. Judul di titlenya MKC atau singkatan itu? MKC tulisannya. Kok saya nggak bisa dapat deh? Ada tambah-tambahannya nggak MKC itu? Cuma MKC aja? Nggak ada. Ya udahlah. Harusnya bom-bom walaupun di MKC, kalau bom-bom online harusnya saya bisa lihat dong bom-bomnya. Udah turun. Oh, udah turun. Ya sudahlah. Mana hotel nggak ada. Sekarang jam berapa di sana? Jam 1. Iya jam 1 betul. Beda berapa jam dari sini? Sini baru jam 9. 10, 11, 12, 1, 4 jam ya. 4 jam tambah 12, 16 jam. Bedanya. Kalau nggak Miko bangunin, saya nggak bangun tadi. Aduh, bisa bablas begitu. Itu. Karena kalau tok kan nggak mikir dia masalah ajaran Kristen apa segala macam kan nggak mikir. Yang penting kan sama tok kan duit kan Pak. Betul. Itu si Mega Petra. Yang waduh luar biasa. Ini Bon. Ya, jadi ada kepanikan sekarang loh Pak. Ada kepanikan yang luar biasa bagi orang-orang Islam. Saya kelihatan panikan semua.
Ya. Orang Islam panik katanya. Jadi contoh nih kayak yang ngikutin Pak KC nih kan, Islam di bawah. Ini nunggu Pak KC nih, kapan Pak KC terpleset nih, kapan Pak KC slip the tongue, apa namanya istilahnya yang kayak saya tahu Pak Ahok. Bun, linknya Bun, siapa yang lihat Bun? Bapak keselio lidah lagi Pak, Bapak ditangkap lagi Pak, gitu Pak, supaya Bapak saya tahu itu dia tujuannya ke sana. Itu Pak. Makanya saya bilang pokoknya Pak, kita tetap bijaksana, hati-hati kita Pak. Pokoknya kami para herder ini siap membantu Bapak kalau misalnya Bapak ada sesuatu yang harus kita konfirmasi, verifikasi. Oh, memang dia mengaku anjing ya, herder. Supaya apa? Supaya kita jangan diadu domba gitu ya Pak. Iya. Makanya kalau ada kadrun-kadrun yang ingin berdebat saya turunin. Debat kusir ngeyel. Betul Pak. Percuma juga. Karena saya maunya menerangkan gitu loh, dari ilmu yang saya dulu maupun yang sekarang saya jalani gitu. Betul. Makanya sebenarnya kan Pak, lebih aman tok-tok di luar Pak. Oh iya memang betul. Tok-tok di luar negeri itu kan nggak ada algoritma seperti itu. Ya izin Bang Bintang. Ya silakan Pak Yusuf. Jadi gini, walaupun tok-tok di luar ini sama Manubulu nih, Manubulu. 5 kali di ban loh, padahal saya baru pemula nih tok-tok. Kirim linknya, benar mana. Jadi kalau sudah bahas mereka punya ini, itu ada laporan supaya di rumah. Saya tidak masuk Bun, di luar aku nonton di luar. Sudah 6 kali loh di ban. Nanti dia lihat. Berarti Pak Yusuf, gini Pak Yusuf, berarti kalau begitu lain kali Pak Yusuf ganti nama Pak. Mungkin nama Bapak sudah jadi algoritma di TokTok. Mungkin juga sudah 6 kali atau 7 kali itu di ban saya punya. Ya, karena kan mana tahu juga para Islam di Konoha ini kan Pak melaporkan nama Bapak sebagai algoritma di TokTok. Jadi begitu nama Bapak muncul, Bapak langsung di ban. Iya, langsung 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 dipantau sama mereka, langsung diserang itu. Iya betul Pak, betul. Makanya ganti nama aja Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi kan Bapak kan algoritma itu apa sih? Algoritma itu apa? Algoritma itu gini loh Pak, misalnya semacam bahasa, gerakan yang itu nanti akan di semacam sinyal yang diterima oleh TokTok itu istilahnya masalah gitulah. Jadi mereka langsung datang di si Uniriva nih. Ngapain? Bapak diikuti loh Pak sama si Uniriva nih. Diikuti deh. Mana? Ini si Uniriva. Ya udah. Iya kan? Biarin. Uniriva kan minta naik dia. Nggak ada ilmunya dia. Ilmu agama dia sendiri nggak ngerti Al-Qurannya. Minta naik. Kalau diajak bahas Quran larinya ke Alkitab. Males saya. Iya betul. Belajar Qurannya juga dia baru naik ke sini ya Pak Kace ya. Belum dia baca dia. Iya, termasuk Pak Kace, Pak Yusuf, Pak Robi, Bang Robi. Ini si Uniriva ini juga salah satu agen yang mau membungkam ajaran kekristenan di Indonesia. Termasuk dia yang juga dulu sama dengan siapa kan Pak Bom dan si Rudi Iskariot kan. Nih makanya Pak Kace makanya Pak Kace hati-hati, Pak Kace dipantau loh Pak Kace. Gak apa-apa, santai aja. Ada Tuhan Yesus, tenang. Ya tetap semangat Pak. Ya Pak Yusuf ya, nanti kalau Pak Yusuf juga mau bikin komal, bikin nama yang lain aja Pak Yusuf. Mungkin nama Bapak sudah di sudah dijadikan algoritma Pak. Jadi nanti ya kita akan terus perbaiki apa yang ini ya. Iya. Saya dulu pernah punya komal Pak. Nama komal saya. Komal MKC Bunda. Namanya coba. Bayangkan Pak, ketika langsung di kick mereka. Kenapa? Karena kan Juma itu kan gurundanya mereka Pak.
Tapi kalau guru tanya mereka dibilang mencret kan, dan langsung setiap kali saya mau naik atau mau live itu langsung ada peringatan gitu, ada peringatan. Terus ngomong-ngomong, ya Pak. Ya, Jadi semalam ada dari seberang gitu lagi belajar sama Pak Kace ya. Dia ditombaknya temennya sendiri gitu. Iya, makanya luar biasa sekarang Biar kepanikan. turun gitu, biar nggak lanjut ngomongnya gitu. Betul, luar biasa sekarang. Tombak dia biar turun. Jadi informasi Saya pernah debat sama Juma juga nggak bisa jawab. Ya dulu waktu di YouTube pernah sama Juma kelepekan nggak bisa jawab dia. Pak, apalagi Pak Bang Robi. Pintarnya menipu. Saya sampai sekarang sama Juma. Si Juma belum bisa jawab apa alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun dan mereka bilang oh itu wahyu dari Allah begini. Karena kan jawabannya kan simpel kan Pak Robi. Robi jawabannya apa? Kan tinggal gitu, tapi mereka nggak jujur kalau Nabi Muhammad itu nafsu sama anak-anak itu. Tapi itu pembahasan yang lain lah, nanti jadi panas lagi nanti yang di bawah ini. Lanjut Pak Kace. Iya, mana Rifa suruh naik? Iya, kayaknya udah Mana dia nggak mau naik? Suruh naik saya mah. Pak Kace. Atau jamba aja. Jamba dari typingnya tadi di bawah Pak. Udah jamba tadi? Udah jamba barusan. Mana Bunda Mila? Iya. Turun dia. Saya mau naik di sana. Nggak bisa karena saya tidak masuk, saya cuma di luar. Dia mau minta link, gimana kasih link, saya nggak masuk. Nanti dia lihat lagi aku, dia pikir tak nyimak di bawah, males. Orang bego begitu. Hilang harapanku nih kan saya nggak masuk nih. Ini MKC nih kalau ada yang mau lihat nih MKC. Tapi nggak usah lah, hayalan aja yang dia bahas nih. Jadi bagaimana mau di-share ke Bunda Mela? Nggak bisa. Aku nggak masuk di mereka. Gak ada gunanya masuk di situ teman-teman. Hilang permatanya. Bunda blokir naik. Mana Bunda Mila? Hilang harapanku, hilang segalanya. Na. Bikicot. Kok Bikicot namanya? Oten itu memang gak ada otak teman-teman. Dia framing lagi katanya guru ndak pernah nggak bisa jawab. Oten. Dan kalau nggak nipu, ini Bang Dalbo ini